jawab. Ikut. Karena kita mau kat sini mau ilmu, bukan mau lawan siapa lebih banyak bersuara, bukan kayak gitu. Kita mau ilmu kan. Jadi kan kami gak tahu nih kalau ada ayatnya tentang Yesus itu Tuhan, sebab mereka dah cari gak ada. Jadi Bang Jaspen yang kasih tahu. Dan apa itu penafsiran? Penafsiran itu adalah sesuatu yang tidak ada kemudian di dalam teks asli kemudian disimpulkan. Sekarang ni yang kami lihat adalah Bang Jasper menyimpulkan Yesus itu Tuhan berdasarkan penafsiran, bukan ada ayatnya. Jadi bagi dulu dia punya ayatnya. Bang Jasper, sila. Banyak, makanya aku bilang tadi. Sebutin satu ya, aja, aku ini Teos, aku ini Teos, sebutin aku ini Teos. Kok aku ini Teos? Emang ya harus ngikutin kemauan kamu gimana? Lah sebutin aja, katanya Tuhan gimana dalam Allah bahasa Yunani, ya? Teos itu Di Tuhan, tidak Al-Quran bisa itu merujuk pada menyuruh kalian siapapun. cium batu. Makanya aku Tanya punya cuma batu satu ini. aja diminta Itu untuk menyebutkan nggak Pertanyaan bisa. kamu seperti itu, makanya aku tanya Diminta balik satu gimana untuk perintah menyebutkan Allah. saja nggak Iya. bisa, katanya kok banyak. Satu saja dari tadi loh, satu saja ayat Makanya yang aku menyatakan tanya, bahwa yang bisa Yesus itu memerintahkan Theos. malaikat itu Satu siapa? saja, satu Itu nggak loh. usah banyak-banyak, Yang cukup bisa satu. merintahkan malaikat itu siapa? Makanya aku tanya. Cukup yang bisa satu, iya merintahkan tata. di Ayatnya Islam mana, itu dalilnya mana? yang Cukup bisa satu, Jasper memerintahkan Bob. malaikat itu siapa? Cukup Makanya satu, aku tanya. coba di mana Yesus tertulis Theos itu. Coba, cukup satu, nggak usah banyak-banyak. Cukup satu. Nanti aku tanya balik di mana Allah menyuruh kalian cium batu di Al-Quran. Jawab Kalian nggak aja bisa dulu. jawab. Nanti Jadi setelah kalian kamu ngikutin perintah siapa? tunjukkan gitu. datanya, baru satu aja, nggak usah banyak-banyak. Bang Juma, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Assalamualaikum sahabat-sahabat sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mantap ini. Baru satu Iya. sama Bang Zuma. Apa di sini ada penyembah manusia yang bisa diterapi atau gimana itu nih? Jasper itu abang. Nah, saya lebih percaya Silakan manusia Anda bertanya. datang dari surga daripada saya percaya batu menghapus dosa gitu loh. Logika lo Oke, gimana? nggak apa-apa, nggak masalah. Tadi saya sempat mendengarkan pertanyaan saudara tentang Al-Quran, surah Hud ayat 1. Benar nggak? Iya, di situ kan mengatakan bahwasanya Al-Quran itu terperinci dan jelas, mudah dipahami. Masya Allah. Kenapa mesti lebih Saya percaya tepuk tangan lagi dulu. Ini sama pertanyaan tafsiran yang begitu bagus, manusia? Pertanyaan itu sangat bagus dan itu adalah suatu kebanggaan kami sebagai seorang muslim memiliki kitab yang begitu sempurna. Saya mulai menjawab, saudara duduk yang tenang ya, duduk yang tenang, pakai akal. Diskusi tentang Al-Qur'an harus pakai akal, jangan pakai iman tapi akal yang digunakan dulu. Oke ya? Anda bertanya, kami yang menjawab. Saya kasih kesempatan Anda 10 pertanyaan pagi ini. Habis itu saya bertanya satu aja. Oke ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quranul Karim menjelaskan kepada orang-orang yang berakal sehat. Alif Lam Ra. Jangan ditambah-tambah yang berakal sehat itu di mana Kitabun tertulis. uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alif Lam Ra. Inilah Al-Quran yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana, maha meneliti. Islam dengan asupan Al-Quranul Karim sebagai wahyu dari langit, bukan hasil selidik menyelidiki lalu disusun ya, seperti surah Kabar Robe yang datang pakai adab. Anda bertanya, ini kita kajian Islam, ini kita kajian Islam, bukan kajian surah Kabar Robe. Jadi Oke? ngomong itu harus ada tertulis. Anda diam. Anda bertanya tentang kitab suci Al-Quran yang dinubuatkan di dalam Taurah dan juga Yesus. Paham? Anda duduk yang cantik, dengarkan. Nah, Tugas asumsi Anda lagi. bertanya 10 pertanyaan. Shh. Penyembah manusia agama yang diwariskan penjajah, diam aja dulu, nanti saya jelasin. Jadi ayat ini menerangkan Al-Quran, ayat-ayatnya disusun dengan rapi. Kita buktikan. Di mana rapinya? Allah ta'budu illallah
إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. Jadi ayatnya itu tersusun dengan rapi, indah ketika dibaca. Nah, kemudian kenapa dikatakan dijelaskan secara terperinci? Yang menjelaskan siapa? Yang menjelaskan adalah kepada siapa Al-Quran itu diwahyukan. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Diam. Pertanyaan saya, kalau udah terperinci, kenapa kan? Diam. Inilah kalau anak TK baca buku kedokteran, baru sampulnya dibaca, dia bertanya. Anda bertanya sesuatu yang ketinggian, Al-Quran yang Anda tanyakan. Giliran kami menjelaskan Al-Quran, Anda bingung. Ini maksudnya apa? Ini jawabannya apa? Kemana? Jangan Anda bertanya sesuatu yang kapasitas otak Anda tidak sanggup untuk menelaah jawaban. Jangan. Ya, Anda itu asumsi dari tadi. Ini Saya nggak Al-Quran. mau asumsi Ini Al-Quran. Anda, gitu. Ini Al-Quran. Yang Anda Jadi katakan yang itu menjelaskan, harus tertulis. diam. Penyembah manusia diam. Jadi ketika dikatakan Ya, gue penyembah manusia Secara- ketimbang gue penyembah batu, gimana tuh? penyembah manusia, ingat Yesus itu punya batu, Zakar. Diam dulu. Iya, Yesus Diam datang dulu. dari surga ya. Gue Diam percaya datang dari dulu, surga diam daripada dulu. mati jadi Iblis bangke, juga kan? datang dari surga. Hei. Iya, yang Iblis jadi juga bangke datang kau dari percaya surga. gimana tuh? Lucifer juga, bintang timur yang kau sembah juga itu dari surga. Diam. Kalau guru mengatakan diam, murid wajib diam. Daripada kapur melayang kena mata, diam ya. Iya, makanya aku tanya tadi di mana itu datanya. Diam. Jadi yang diberi tugas untuk menjelaskan kandungan Al-Quran yang terperinci itu siapa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu Pertanyaan alaihi saya, wasallam. kalau terperinci, kenapa percaya Diam, penyembah Saya sama sempat tafsiran berkolok, itu loh makhluk yang berkolok, saya tanya diam. tadi. Penyembah makhluk berkolok, Kan kamu diam muter-muter dulu. dari tadi. Dengarkan dulu, dengarkan saya. Akalmu itu tidak sanggup untuk menelaah kaidah Quran. Makanya kamu itu nggak bisa nembus. Penjelasan kami nggak bisa nembus. Kenapa? Otakmu itu, bayangkan ya, mulai kau lahir, diam dulu. Pertanyaan. Mulai kamu lahir sampai sekarang ini, setiap hari Tidak itu kamu, jelas. Kenapa tafsiran kamu percaya? Itu sejak kamu lahir sampai sekarang, yang disuplai masuk ke tubuhmu itu daging babi. Kamu habis makan babi bersendawa bau babi. buktinya yang Habis makan babi lebih pintar daripada Timur Tengah yang nggak makan babi. Itu fakta. Kamu habis makan anjing bersendawa bau anjing. Jadi Ya, saya ini faktanya sedang orang yang makan berdiskusi babi dengan lebih pintar, separuh Kak. binatang. Diam. Saya maklum kalau separuh binatang lagi ngomong. Memang begitu bertanya tapi dia nggak paham. Jadi Dia aja jelasin muter-muter. yang dimaksud Al-Quran itu terperinci, lihat, umat Islam ketika ibadah, Al-Quran itu menjelaskan apa? Tentang ibadah, berbicara mengenai hukum-hukum, berbicara tentang pemaknaan daripada apa yang menjadi penjelasan di dalam Al-Quran. Tanya apa, jawabnya muter-muter. Gimana sih ini? Bukti Al-Quran itu terperinci, umat Islam sholat. Aturan sholatnya jelas. Pertanyaan Umat Islam puasa. Sholat, Ya kan Al-Quran terperinci. Al-Quran itu membawa hukum. Al-Quran itu membawa hukum-hukum. Al-Quran itu membawa keadilan. Al-Quran itu membahas tentang ekonomi. Al-Quran itu membahas tentang keadilan, membahas peradilan, membahas tentang pendidikan, membahas tentang matematika, membahas tentang embrio, membahas tentang laut, membahas tentang udara, membahas tentang tanah. Semua terperinci di dalam Al-Quranul Karim. Umat Islam berbicara mengenai ibadah, semua terperinci ibadahnya. Umat Pertanyaan Islam saya berbicara. bukan itu. Keponakan, diem keponakan. Iya, tapi Ketika Al-Quran berbicara mengenai kaidah ibadah, terperinci. Al-Quran berbicara mengenai pernikahan, terperinci.
Al-Quran berbicara Lima mengenai waktu itu kewarisan tertulis di mana? terperinci. Oke, terperinci sholat Al-Quran lima waktu berbicara, tertulis di mana? dengar, Oke. dengar, Sholat lima waktu tertulis di mana? Oke, terperinci kata kamu kan di Dengar, mana dengar. tertulis di dalam Al-Quran? Ayo. Apa itu? Apa itu? Sholat lima waktu Oke, terperinci. ini di pertanyaan Al-Quran kedua ya. tertulis di Ini mana? pertanyaan kedua. Oke, kita jelaskan mengenai Iya di sholat. Al-Quran ya, di Al-Quran Iya, ya. iya, mengenai sholat kan. Oke. Nah, lima Mengenai waktu. sholat terkait dengan terperinci. Nah, lihat bagaimana kemudian Al-Quran ketika berbicara mengenai sholat. Berdiri dalam sholat atau qiyam dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Oke? Membaca Al-Quran di dalam surah 7 Al-Muzammil ayat 20. Berbicara mengenai ruku dalam sholat dibahas di dalam surah Al-Hajj ayat Lima 77. waktu di Al-Quran. Berbicara mengenai sujud dibahas di dalam surah Al-Hajj ayat 77. Berbicara mengenai sholat subuh 5 waktu di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 17. Berbicara mengenai sholat zuhur dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 18. Berbicara mengenai sholat asar dalam Al-Quran surah Al-Asr ayat 1. Kemudian surah Sebutkan Al-Mu'minun ayat 55. Berbicara mengenai sholat maghrib Iya, saya dijelaskan juga dalam bisa begitu. tapi berbicara nggak dijelas- mengenai sholat maghrib ada di dalam Bunyinya Al-Quran. seperti apa gitu Diam. Berbicara sholat maghrib surah Al-Baqarah ayat 115. Berbicara sholat isya ada di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 58. Semuanya lengkap. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ibadah hari Minggu ada nggak di dalam Bible? Sorry. Saya belum Bunyinya bertanya. gimana bunyinya? Berat. Sorry. Ibadah hari Minggu ada nggak dalam Bible? Sorry. Bukan maksud saya bertanya. maaf. Jadi waktu sholat diterangkan semuanya di dalam Al-Quran. Ini ditanya Sholat. apa jawabnya muter-muter. Loh, kamu kan nanya pertanyaan kedua tentang waktu sholat kan? Iya kan? Saya sudah jawab. Bunyinya seperti apa? Kalau kau nggak menampilkan data ya saya nggak akan percaya apa Anda yang mau kau tanya apa? omongin Sholat itu, apa? ya. Anda mau tanya sholat apa Jangan di antara cuma kelima ini? Sholat apa? Subuh? Zohor doang ya. Oh, Zuhur. Kita bahas surat apa? Al-Quran. Iya, dalilnya di mana yang menyuruh Ya, kalian sholat membahas 5 waktu tentang- di dalam Al-Quran Oke. gitu loh. Oke, kita bahas dalam Al-Quran tentang sholat zuhur. Ada dalam surah Al-Isra ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar. Ya, kita bahas tentang apa? Sholat subuh ya. Nah, dikatakan gini. Aqimis salat liduluki syamsi ila gasaqa laili wa qur'anan fajri inna qur'anal fajri kana masyhura. Ini berbicara mengenai sholat subuh. Laksanakan sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Laksanakan pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Jelas ya. Sholat apa lagi yang Anda tanya? Ayat berapa itu yang mengatakan sholat 5 waktu itu di mana Al-Isra datanya? ayat 78. Oke, udah paham ya sampai di situ. Paham Kenapa nggak? tidak ditampilkan saja? Sudah saya tunjukkan. Dalilnya. Al-Isra ayat 78. Oke, sholat apa lagi? Sholat zuhur. Yang menyuruh sholat 5 waktu tadi itu datanya di mana gitu loh. Al-Quran sudah menjelaskan samamu. Waktu-waktu sholat sudah kuterangkan samamu. Masih juga Anda bertanya kemudian. Hah? Masih Anda bertanya juga sampai segitunya. Oke. Terus perintah yang suruh cium batu itu Allah merintahkan di mana dalam Al-Quran? Al-Quranul Karim mengatakan, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika engkau katakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, jika engkau mencintai Allah dan pingin dosa-dosamu diampuni oleh Allah, ingin disayangi oleh Allah, perintahkan Harus kepada cium batu manusia. gitu. Perintahkan kepada manusia untuk mengikuti engkau. Rasulullah Seperti Muhammad apa? sallallahu Cium batu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencium batu. Sehingga Oh. sahabatnya mengatakan apa? Berarti itu perintah Allah atau perintah Muhammad gitu loh? Atau perintah Umar yang melihat Muhammad cium batu? dengarkan. Jelas dong, harus jelas dong. Dengarkan. Ada nggak tertulis dalam Al-Quran? Jumlah Ketika batu kemudian- katanya. Bisa diam nggak sih? Ketika Allah memerintahkan kami mengikuti Rasulullah,
maka apa yang dicontohkan oleh Rasulullah untuk kami ikuti, wajib kami ikutin. Itu Makanya saya wajib kami tanya, ikutin. itu perintah Allah di dalam Al-Quran di mana? Perintah menurut Allahnya kalian jelas. batu? Perintah Allahnya jelas. Di situ disuruh cium batu nggak? Disuruh cium batu nggak? Fattabi'uni, Iya, maka disuruh- ikutilah aku. Rasulullah kemudian melakukan itu, maka kami mengikuti. Tapi kan Karena itu jelas, yang jelas melihat itu kan ayatnya, Umar. jelas Umar yang ayatnya, melihat. fattakullah wa atiun. Takutlah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Ketika Rasulullah kemudian memberikan contoh melakukan itu, maka kami harus melakukan itu karena kami adalah pengikut Rasulullah. Oke, ini pertanyaan Jadi, ketiga batu ya, itu pertanyaan ketiga. menghapus dosa nggak, Juma, menurut kamu? Batu tidak menghapus dosa. Batu tidak menghapus dosa, tapi upaya Tidak menghapus berjalan-jalan. dosa, kenapa dicium? Anda kalau sudah bertanya, Anda diam dulu, saya jelasin. Ini pertanyaan keempat kan? Ini pertanyaan keempat. Nah, ketika kemudian kami diperintahkan untuk melakukan ibadah itu, yang menghapuskan dosa adalah amalannya. Oh, berarti kamu Astagfirullahalazim, ya Allah yang karim, Berarti penyembah kamu menolak bangkai ini. hadis, kamu menolak Penyembah hadis. penyembah bangkai. Hadis Anda menuliskan bertanya, batu itu- Anda bertanya, saya menjawab. Menuliskan Anda bertanya, saya menjawab. Ingat. Anda harus persiapkan satu pertanyaan saya yang akan meluncur setelah 10 pertanyaan Anda, oke? Jangan kabur ya. Kita disimak banyak orang gini. ya nggak usah di mute. Nah, makanya diam dulu. Anda bertanya, saya menjawab. Jadi upaya umat Islam dari kota Makassar misalnya menuju ke Arab sana, upaya dia ikhlas menjalankan perintah Allah, itulah yang menghapuskan dosa. Sama seperti ada Berarti disunahkan, kamu tidak percaya. sama seperti disunahkan membuang duri yang ada di jalan. Orang yang membuang duri yang ada di jalan itu menggugurkan dosa. Bukan durinya yang menghapus dosa, tetapi upaya kemudian untuk membuang duri itu yang menghapus dosa. Yosua 24 nomor 27. Batu-batu ini kemudian Yesaya 6 nomor 6. Yesaya 6 Yesaya 6 nomor 6 nomor 7. Yesaya 6 nomor 6 nomor 7. Yang menghapus dosa di sana adalah batu bara. Kamu baca ya. Jadi selesai kita di situ. Nggak usah di mute dong. Keluaran 29 nomor 14. Orang yang membakar tai sapi menghapuskan dosa. Oke, udah selesai kita di situ ya. Udah selesai. Sekarang pertanyaan kelima, silakan. Pertanyaan saya belum terjawab. Berarti kau menolak hadis yang menuliskan bahwasanya mencium hajar aswad bisa menghapus dosa. Iya, mencium, upaya mencium, bukan batunya. Di mana diterangkan batu menghapus dosa? Itu tak ada. Tak ada dalilnya batu menghapus dosa, tapi upaya mencium, usaha mencium yang seperti dilakukan oleh Rasulullah itu yang menghapus dosa. Keluaran 29 nomor 14. Bakar tai sapi menghapus dosa. Bukan tai sapinya yang menghapus dosa, tetapi upaya membakar tai sapi itulah yang menghapus dosa. Kan, Yesaya 6 nomor 6 batu sampai nomor 7. Mencium batu bara menghapus dosa. Bukan berarti kan batu baranya yang menghapus dosa. Oke, sudah selesai. Batu yang menghapus dosa karena Sekarang batu itu medianya. pertanyaan kelima sebelum saya masuk ke pertanyaan saya. Itu kan batu itu kan media untuk mencium ya. Berarti kan Anda batu pernah baca itu yang Yesaya 6 menghapusnya. nomor Anda pernah baca Yesaya 6 sampai nomor Anda 7? sudah menolak hadis yang mengatakan mencium hajar aswad. Iya, saya sudah mengiyakan mencium. Habis-habisnya. Saya sudah menjawab mencium. Mencium batu bukan berarti batu yang menghapuskan. Batu itu Itu bagi Anda, silakan aja. Silakan aja. Kalau Anda mengimani batu yang menghapus dosa, silakan aja. Wong batu sakar pun Anda katakan menghapus dosa. Silakan. Itu hak Anda untuk mengimani itu. Ya, tai sapi menghapus dosa, silakan. Batu bara menghapus dosa, silakan. Anda bisa baca di dalam Yesaya 6 sampai nomor 7. Kemudian di dalam Keluaran 29 nomor 14, tai sapi hapus dosa, silakan Anda imani tai sapi hapus dosa, nggak apa-apa. Nah, sekarang pertanyaan kelima, silakan.
Ini dari tadi gue di mute sama host. Sekarang pertanyaan kelima silakan. Apalagi sebelum saya bertanya, awas jangan kabur masalah kamu ya. batu tadi gitu loh. Nggak apa-apa, Batu itu ini udah kan selesai. Itu sudah kalian selesai. percaya bisa menghapus dosa Itu gitu. sudah selesai, Sedangkan di Bung. dalam Al-Quran Allah tidak menyuruh kalian untuk mencium batu. Udah Jadi kalian selesai, mencium Bung. batu Udah ini selesai. perintah- Kita udah selesai. Perintah Allah, perintah Muhammad atau Kita udah perintah Umar selesai, yang kita melihat sudah Muhammad selesai. mencium batu. Jadi Kita perintah sudah siapa mencium selesai. batu ini? Bisa nggak Di sini diskusi saya belum baik? selesai. Di sini saya belum selesai. Oke, kalau begitu saya bertanya kalau begitu. Belum. Kenapa di dalam Yesaya 6 nomor 7 batu bisa menghapus dosa? Jawab. Itu batu perumpamaan, bukan batu real yang kau cium. Siapa bilang itu perumpamaan? Siapa bilang? Saya bacakan dalilnya. Tetapi seorang dari serampim itu terbang mendapatkan aku. Diam. Di tangannya ada batu bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Dia menyentuhkan kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu. Maka dosamu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Gara-gara batu bara disentuhkan ke mulut, maka dosa diampuni. Coba jelaskan ke saya, silakan. Silakan. Nah, saya sudah kasih Anda kesempatan bertanya, tapi Anda tidak menggunakan dengan cara baik. Belum Jawab ya, pertanyaan tadi kan saya. saya bilang Pertanyaan begini saya, ya, begini. kenapa? Dengarin dulu cuma. Kenapa Katanya 10 batu bara? pertanyaan. Kenapa batu bara menghapus dosa? Jawab. Jawab. Tanya 10 pertanyaan, gimana sih? Belum selesai. Iya. Anda saya kasih kesempatan, tapi Anda lari di tempat. Oke? Kalau Anda tidak mau membahas Ya. Yesaya, dengar. Kalau Anda tidak ingin membahas Yesaya 6, kita masuk ke Keluaran 29. Ini. Tetapi Sebentar, daging lembu sebentar. jantan, diam dulu penyembah bangke, diam dulu. Penyembah bangke, diam. Itu pertanyaan kan? Tetapi daging lembu jantan, kulitnya dan taiknya harus kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Sekarang pertanyaan saya, kenapa tai sapi bisa menghapus dosa? Jawab. Jawab. Tai sapi tidak bisa menghapus dosa dan orang Kristen tidak percaya itu. Ini dalilnya. Tetapi lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya harus kau Pertanyaan bakar habis. saya, tadi 10 Di pertanyaan luar kok. perkemahan. Dengar. Itulah korban penghapus dosa. Pertanyaan saya, kenapa tai sapi hapus dosa? Jawab. Tadi pertanyaan saya belum dijawab sama kamu. Yang saya tanyakan. EGP, saya Dengarin mau dulu, jawab dengarin dulu, seperti dengarin apapun. dengarin dulu. Tadi kamu menyuruh saya mau jawab menanya seperti 10 pertanyaan apapun. kan? Otakmu yang kerdil itu, yang Tadi kan 10 sebesar pertanyaan, zakar gimana ayam sih? itu tidak akan mampu menelaah jawaban saya. Jadi percuma saya menjawab. Tadi suruh 10 pertanyaan, gimana Enggak. sih? Sekarang kamu menjawab pertanyaan saya. Kenapa di dalam kitab yang kamu pegang tai sapi bisa hapus dosa? Jawab. Jawab Jaspen, jangan Jawab. tanya mulu. Intinya orang Kristen tidak percaya ya Bukan bahwasanya masalah tai sapi inti, bisa ini menghapus tertulis. dosa ya. Ini tertulis di Yang saya dalam kitab yang tanyakan. kamu pakai. Saya tidak peduli. Ini kitab Yang saya yang kau pakai, tanyakan, yang kamu curi dari kalian agama itu- Yahudi. Kau kalian jawab itu ini ngikutin sekarang. perintah siapa? Kalian itu Kenapa ngikutin perintah di siapa? dalam kitab yang kau pakai itu bakar tai sapi hapus dosa? Jawab. Jawab. Makanya saya tanya, kalian itu Jangan ikutin perintah makanya, siapa mencium jangan batu? makanya, Perintah jangan Allah, makanya, Umar jangan atau makanya. Muhammad? Itu loh. Jangan Lo belum makanya. jawab dari tadi. Jangan makanya kau jawab pertanyaan Kamu saya. belum menjawab Kenapa pertanyaan di dalam saya. kitab Kalian yang itu kau ngikutin pakai perintah itu, siapa? Kenapa di dalam kitab yang kau pakai itu ada perintah Tuhan bakar tai sapi hapus dosa? Sekarang pertanyaan saya, kau butuh berapa kontainer tai sapi untuk hapus dosamu? Penganut agama warisan penjajah, kutanya sama Iya, yang penjajah itu POC. Ya, kau baca data itu. Jangan bilang Kristen penjajah. Yang penjajah itu yang Keluaran 29 nomor 14, jawablah wahai penganut menyebarkan agama Islam itulah warisan penjajah POC ya. Dikatakan di dalam kitab yang kau curi dari agama Yahudi ini, tai sapi menghapus dosa. Jawab. tapi begini. Jawab. Ya, dengerin dulu cuma dengerin dulu ya. Jawab wahai penganut Kamu agama bilang- warisan penjajah. Jawab.
Jawab, Ya jawab, gini, jawab. gua mau jawab, gue di mute dari tadi. Ya karena kamu lari dari sini. Saya tanya kenapa? Masalahnya pertanyaan saya dari tadi kitab kamu yang nggak bisa curi, menjawab yang kamu pertanyaan gunakan, saya. Kamu nggak bisa menjawab dari Kenapa tadi. kitab yang kalian curi dari agama Yahudi ini mengajarkan kalian menghapus dosa dengan tai sapi? Jawab. Jangan di mute, biar dia jawab dulu. Oke, aku jawab ya. Ya. Tadi kamu mengatakan bahwasanya orang Kristen itu mencuri Alkitab, mencuri memang. apa tadi? Kitab ya, kitab Bibalnya Yahudi orang ya. Yahudi kalian curi. Oke, Betul. jadi saya tanya, Paulus itu orang mana? Paulus itu orang Roma. Di mana datanya? Kamu mengatakan Kisah Paulus para orang Roma. Rasul 22 nomor 28. Mampus sudah kau. Di mana? Masih Apa yang mau datang disebutkan di besok. situ? Kamu mengatakan Di Paulus situ orang Roma. dikatakan bahwa dia lahir sebagai orang Roma. Mampus. Masih mau datang besok. Mana Ayo. datanya? Mana datanya? Kan saya sudah bilang tadi samamu barusan. Iya, datanya di mana? Jangan asal ngomong kamu. Paulus itu orang Yahudi, Kisah para murid-murid Yesus itu pewarta. orang Yahudi. Dengarkan. Kau mengatakan cuplis, mencuri dengarkan. kitab Cuplis, Yahudi, kan nggak nyambung cuplis, kamu ini. dengarkan. Gimana sih? Kisah para Rasul 22 nomor 28. Dia orang Roma, coy. Ini orang Islam kok percaya sama Juma ini ya? Aneh loh. Saya sudah nunjukkan Dari tadi di dia nggak dalam bisa menjawab pertanyaan di dalam saya. surat kabar Romi Kalian yang kau itu punya. ngikutin perintah Kisah siapa para gitu loh. pewarta 22 nomor 28. Paulus mengaku lahir sebagai orang Roma, cuplis. Galatia 2 nomor 8. ini asumsi doang ini orang ini. Gimana Galatia sih? 2 nomor 8. Aku diutus untuk orang yang tidak bersunat. Berarti dia hanya untuk orang bersunat. Sedangkan Taurat adalah untuk orang yang bersunat. Berarti Taurat yang mana saya terangkan tadi kepada Anda, Keluaran 29 Ini itu untuk orang cocologi Yahudi. semua ini yang dikatakan orang ini asumsi. Keluaran itu kitab Taurat. Taurat itu untuk orang Yahudi. Paulus mengaku sebagai utusan untuk orang yang tidak bersunat. Ayo. Sedangkan di Kisah para Pewarta 22 nomor 28, Paulus mengaku kelahirannya sebagai orang Roma. Ayo, lu mau apa sekarang? Cuplis, cuplis. Pertanyaan saya, kenapa di dalam agamamu yang Tadi mencuri kamu kitabnya orang suruh saya Yahudi? nanya 10 pertanyaan. Ini mulai keok dia, mulai keok. Mulai keok dia. ini belum 10 pertanyaan aja kamu Mulai udah nggak keok bisa dia, mulai menjawab. keok. Mulai keok. Di dalam kitab Pertanyaan yang ketiga kalian kamu nggak curi, bisa menjawab. Pertanyaan dengar. ketiga, pertanyaan ketiga mana? Pertanyaan ketiga ya. Mulai dari kitab yang kau curi masuk ke dalam agama seniormu Katolik, di situ diterangkan bahwasanya tai sapi menghapus dosa. Yang saya Pertanyaan tanyakan, kalian itu ngikutin perintah siapa? Perintah Allah, Muhammad atau Umar? Assalamualaikum. Di dalam kitab saudara jelas dikatakan Perintah mencium tai batu sapi itu kalian ngikutin. menghapus dosa. Jawab. Gimana Mencium ceritanya batu tai itu sapi kalian hapus ngikutin dosa? siapa itu loh? Perintah ngikutin cium batu, cium jawabannya batu. mana? Jawabannya mana? Jawabannya mana? Pertanyaan saya simpel kan? Satu Kalian pertanyaan kan ini di bikin mana rontok tertulisnya bulu dalam ketek Kristen Al-Quran kalau se-Indonesia. Allah itu menyuruh kalian cium batu. Kitab yang kamu curi dari Yahudi di situ menerangkan tai sapi hapus dosa. Jawab. Oke, yang mencuri Jawab. siapa? Yang mencuri Ya kalian siapa? orang Kristen. Ya orang Kristen itu siapa yang mencuri? Ya Kau bilang orang Kristen penyembah mencuri. Yudas, penyembah manusia. Siapa lagi? Ayo jawab. Kenapa kamu diajarkan di kitab hasil curian? Ini orang-orang Islam dibohongin sama si Juma ya. Dengar. Kenapa kitab hasil curian yang ada di gerejamu itu? Makanya saya tanya di yang kisah- mencuri itu siapa yang mencuri? Sekarang ku tanya samamu. Iya, Taurat yang itu mencuri untuk siapa? Ku tanya Makanya dulu. kamu bilang Taurat orang itu untuk Kristen siapa? mencuri. Ku tanya Orang dulu, Kristen yang Taurat itu mencuri untuk siapa? Siapa orang? Taurat itu untuk siapa? Taurat itu untuk siapa? Perjanjian barunya Allah dengan orang Yahudi berupa kitab Tanakh itu untuk siapa? Tadi kan kamu bilang mencuri. Ya, memang yang mencuri itu mencuri. siapa? Buktinya Ya, orang kalian Yahudi Kristen. waktu Kalian kitabnya hilang Kristen. itu minta bantuan minta bantuan sama orang-orang Kristen kalian untuk mengumpulkan Kristen data. mencuri kitabnya orang Yahudi, makanya kitabnya orang terjemahannya kau sebut perjanjian lama. Lucu ente ini. Sudah keciduk curi kitabnya orang Yahudi masih bertanya siapa yang mencuri? Lah Ya, Kristen makanya aku lah. tanya yang mencuri itu siapa? Kau bilang orang Kristen. Kristen mencuri.
mencuri? Siapa orang Kristen yang mencuri? Pencuri kitab Siapa orang Kristen yang Yahudi. mencuri? Makanya Iya, kitab datanya kau mana? itu disebut Datanya kitab di mana? Spanyol, separuh nyolong. Datanya di mana yang mencuri itu di mana datanya? Oke, Jadi jangan dengarkan. asumsi Pasang kalau kamu mulutmu ngomong asal baik-baik. nyerocos aja. Pasang mulutmu baik-baik. Pasang mulutmu baik-baik. Ulangan 33 nomor 4. Kitab Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Kitab Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Mazmur 147. Kitab Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Kenapa Katolik yang bukan Bani Israel memiliki terjemahan kitabnya orang Yahudi? Jawab. Jadi pertanyaan saya belum dijawab sama kamu, Juma. Yang saya Please, tanyakan, saya sudah di mana menjelaskan. perintah Allah di dalam Saya Al-Quran sudah untuk kalian menjelaskan. mencium batu. Jadi Kamu kalian ngikutin bertanya, siapa dan gitu loh. saya sudah Perintah cium menjelaskan. batu ini ngikutin siapa? Kamu bertanya, Muhammad, saya Allah, sudah atau menjelaskan. Umar gitu loh. Ketika kemudian ada perintah kepada kami dalam Al-Quran surah An-Nahl mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan salah satu syariat yang diajarkan adalah mencium hajar aswad, kami melakukan itu. Ada perintahnya jelas dari Allah untuk mengikuti Rasulullah. Pertanyaan saya kepadamu, karena kamu tidak akan Di pernah dalam bisa sanggup Al-Quran di mana menjawab. perintahnya? Dengarkan Makanya dulu saya tanya. penyembah mantan bangke. Iya, daripada penyembah Dengarkan Host, dulu penyembah jadikan bangke. saya moderator host. Lanjut Gurunda. Dengarkan wahai Daripada penyembah cium bangke. batu, percaya batu menghapus Penyembah dosa lebih bangke parah yang loh. dilantik oleh Romawi menjadi Tuhan. Dengarkan. Pertanyaan saya, Lebih mending saya menyembah manusia dari surga daripada saya sekarang mencium batu pertanyaan menghapus saya, dosa. Gimana siapa sih? yang memerintahkan kamu menyembah manusia yang datang dari Iya, langit itu? Hah, ayo, mana Perintahkan kalian jawabanmu? cium batu Mana jawabanmu? di dalam Al-Quran loh. Mana jawabanmu? Di dalam Mana Al-Quran siapa yang perintahnya? Mana perintah? Aduh. Nah ini Kena report, kena report. Aja dia ini, Kena dilemparkan report. aja ini si Jaspen ini dilemparkan. Kena report. Ya kemana begini nih, teman-teman. Justin? Satu tadi yang menarik ya. Aku minta. Tunggu, Bang Ahmad. Kenapa klarifikasi ditendang, Bang? dulu. Iya biar. Enggak ada kondusif dia. Loh, Mulutnya jangan nyerocos ditendang, dulu. jangan ditendang dulu. Waduh. Ini ada si Jadi Kinca gini. ini. Ya nggak usah, jangan ditendang dulu, Bang. Gini. Kan masih diskusi sama Bang Zuma, biar diselesaikan dulu. Nanti kalau Gurunda Zuma minta ditendang, baru kita tendang. Tapi kalau beliau nggak minta ditendang, ya nggak usah kita tendang. Iya bang. Ya tapi dianya udah nge-report Gurunda Juma itu. Udah di-report itu. Yang lain biar. Ya itu yang lain, Bang, bukan dia. Dia nggak mungkin bisa nge-report karena dia diskusi. Nggak bisa dia, jangan ditendang. Aduh. Masih Itu ada sama nggak? Ginca lah abang. Iya, tapi kan belum selesai sama Gurunda Zuma. Kan nggak Iya, enak kita. Ntar aku kalau juga- ditanya ya, Gurunda nggak apa-apa Zuma, lah. dengerin dulu Ginca. Jangan motong-motong dulu, Masih ada diem di dulu. bawah. Nah, itu dinamika lah. Ah ini Gurunda Zuma biar naik. Dinamika lah itu nggak perlu dibahas lagi lah. Iya. Udah dia Tadi penyembah biji Iya. sakar itu mana? Penyembah biji sakar tadi itu mana? diturunkan ini sama Ya moderator begini bro, Gurunda. Oh, Zuma iya, ya. Iya. Begini. Gimana saudara penyembah mantan mayat? Apa? Masalahnya apa? Saudara Gincu. Apa masalahnya? Bisa Anda bantu teman Anda Iya, tadi? jadi gini. Hmm. Ya, jadi gini bro. Ada yang Iya. menarik tadi omonganmu. Jadi kau bilang Iya. bukan mencium batu itu yang menghapus, tapi niatnya. Ini ngeri loh. Serius. Jadi gini. Kalaulah dibayangin ada orang mau sholat nih. Artinya kalau kau bicara niat, nggak harus jadi itu barang, maka dia menghapus dosa. Ini kan ngeri. Jadi kalau kita kasih ilustrasi bro, ya minta maaf sebelumnya ya. Kalau ada orang niat mau sholat, tapi dia ternyata nggak lakuin tuh barang. Apakah itu masuk juga amal baik itu bro? Ini kan ngeri. Kalau sholat Nah, begini, wajib, sabar. dengarkan. Dulu. Sudah, Sabar saya udah dulu. tamat. Sebelum kau selesai Sabar udah dulu paham. dong. Kalau yang namanya sholat wajib, hukumnya wajib dilakukan, ditinggal dosa. Kalau sholat sunat, baru niat untuk melaksanakan sholat sunatnya, itu udah pahala. Tidak melakukan pun tidak gugur pahalanya. Itu, makanya kamu harus belajar tentang Islam. Nah, pertanyaan saya juga hal yang sama buat ente.
Di dalam kitab yang kalian curi dari Yahudi, Keluaran 29 nomor 14, apakah ketika kemudian kalian diperintahkan membakar tai sapi untuk hapus dosa, ketika hanya sebatas niat, Anda tidak mempraktekkan, itu sudah, dosa Anda itu sudah terhapus? Jawab. Jawab. Ingat ya, saya katakan sekali lagi. Agama Kristen itu pencuri kitab Yahudi, ya. Catat itu baik-baik. Ya, Anda boleh tuntut saya kemanapun dan saya akan buktikan Anda itu pencuri kitab. Kitab Anda itu adalah kitab Spanyol, separuh nyolong dari agama lain. Pertanyaan saya, pertanyaan yang sama. Apakah ketika kalian itu punya niat membakar tai sapi untuk hapus dosa, tanpa Anda praktekkan, baru niat, dosa Anda sudah dihapuskan? Jawab. Ya begini ya, ini agak panjang aku jawabanku ya, kita damailah ya. Jadi gini, konsep di perjanjian lama bro, memang betul itu letter leg. Ya, di perjanjian lama untuk bangsa Israel banyak macam-macam korban bro. Nah, saya nggak berbicara jadi, itu. sabar dulu. Saya tidak berbicara itu. Ini kitabnya orang yang sudah masuk ke dalam tubuh gereja. Sampai dulu, yang sabar. Saya terangkan. Ini kitabnya orang Yahudi sudah masuk ke dalam agama Anda. Jangan lagi Anda memakai jurus Paulus. Itu di perjanjian lama. Nanti itu ujung-ujungnya apa? Itu nggak berlaku lagi. Yang sekarang itu adalah ajaran kami. Nenek Lucifer. Yang saya tanya ini secara global. Kitabnya orang Yahudi masuk ke dalam tubuh Kristen, maka kitab itu harus berlaku. Jangan Anda pakai hanya sebagai topeng supaya kalian itu bisa nyamar-nyamar seakan-akan pengikut Yahudi. Oke, meskipun saya tahu kitabnya orang Yahudi diambil oleh Katolik untuk menutupi agama mereka yang adalah agama pagan, penyembah dewa. Sekarang pertanyaan saya sederhana. Kalau di dalam agama Kristen ini mempraktekkan hasil curian mereka dalam Keluaran 29 nomor 14 ini, apakah hanya sebatas niat, tidak bakar tai sapi, dosa kalian bisa ditebus? Jawab. Ya, kalau bisa jangan di-mute lah, saudara Enda ya. Jadi gini, kalau bisa juga pas aku jawab jangan dipotong. Aku orang nggak bisa. Anda bukan guru di sini. Anda adalah terdakwa di sini. Karena dia. Anda bukan ketakutan. Ini bukan gereja. Bukan tempat membodohi orang. Ini bukan tempat membodohi orang. Ini kita harus jujur mengakui kebenaran, Bung. Kami tahu agamamu adalah agama tipu-tipu, kami paham itu. Tapi jangan Anda praktekkan sekarang ini, Saudara Gincu. Anda terangkan aja, andai saja Keluaran 29 itu, nomor 14 itu tidak dipraktekkan, hanya diniatkan, apakah itu menghapus dosa-dosa kalian? Jawab. Enggak, kami tidak. Ya, begini, kami tidak diwajibkan untuk melakukan itu, bro. Makanya begini. Kami di sini siapa? Kami di sini siapa? Kekristenan. Kekristenan. Apa hubungannya kitab Keluaran ini dengan kekristenan? Sebentar. Enggak usah sebentar, jawab sekarang. Apa hubungannya kitab Keluaran ini dengan agama Kristen? Sabar. Jadi kalau satpam itu harus sabar, bro. Apa hubungannya antara kitab Keluaran ini dengan Kristen? Apa hubungannya? Ya sabar. Kalau security itu udah dilatih tuh, sabar lah bro. Kau ini agak beda. Jadi gini, security yang membunuh Tuhan kau, Gincu. Jadi security yang membunuh Tuhan kau, lupa kau, Gincu. Iya. Security Roma yang menghabisi nyawa Tuhan kau itu. Aduh, gimana sih? Sekarang pertanyaan saya, apa hubungannya kitab Keluaran dengan agama pagan Kristen? Jawab. Ya, jadi gini, sebenarnya satpam itu udah terlatih untuk sabar sih, tapi kalau ditanya ini yang membunuh Tuhan kau, Gincu. Jadi satpam yang membunuh Tuhan kau. Allahu Akbar, Masya Allah. Orang ini lupa kalau Tuhannya itu mati gara-gara satpam Romawi. Ya. Jadi pertanyaan saya, apa hubungannya kitabnya orang Yahudi dengan pagan Kristen, penyembah korban satpam yang mati di atas pohon? Silakan jawab. Nah, jadi gini ya, jadi yang satpam mending duduk di pojokan dulu ya, biar jadi gini. Ini satpam yang bertanya. Di konsep. Ini satpam yang bertanya, bosku. Iya, ini satpam yang bertanya. Mantan pembunuh Tuhanmu yang digantung di atas pohon. Oke,
pertanyaan seorang Iya, dulu, sapam yang makanya. membunuh Tuhanmu itu adalah apa hubungannya antara Udah panas dia. antara kitab keluaran milik Yahudi dengan orang-orang Kristen yang menyembah dulu, korban Guru, ndak sapam jamu. yang mati di atas pohon? Jawab. Ayo. Jawab Udah panas Ginja. dia. Jadi gini. Jawab langsung Iya, aja loh, makanya bukan jawab jadi dong. gini. Jangan dipotong Hubungannya dong. apa Jawab. gitu loh. Jawab. Hubungannya adalah Jangan dipotong. gitu loh. Jawab dong. Ya, jadi Hubungannya gini. adalah gitu, bukan Ini jadi menarik gini. pertanyaannya ya. Jadi gini. Ya. Iya. Ya, ini pertanyaannya menarik ini. Iya, Gini. harus. Ya. Konsep penghapusan dosa ya di perjanjian lama yang dilakukan oleh bangsa Dinda Israel Ardiansa persis dilatih sebentar. sama. Siap. Ada Ya. tamu saya ya sebentar. Persis sama. Ini si Gincu Takut penyembah dia. korban Takut sapam dia di atas dibalikan. pohon. Jadi Kalau nggak nggak apa-apa. menjawab turunin aja ya. Tunggu. Saya ada ponaan. Takut dia. Jadi gini. Siap Guru ya. Sorry. Emang Juma itu kalau tiap ada Ginca itu pasti takut. Gini Dia Ginja, takut tadi kan dikejar ditanya. analisisnya, ya. Jadi gini. Tadi kan ditanya. Sabar dulu lah biar ku jawab. Enggak, ya pertanyaannya apa tadi? Biar ku jawab dulu. Ya pertanyaannya apa? Ya masalah Enggak, korban. pertanyaannya Bang Zuma Kan barusan begini. apa? Enggak, Konsep- pertanyaannya aja dulu apa? Sebentar dulu. Enggak, ulangi dulu pertanyaannya. Sebentar lah. Loh, pertanyaannya apa kok sebentar Ya masalah ditanya? korban kan. Loh, enggak. Salah. Ini gimana sih, host? Salah. Enggak gini loh, biar diskusinya gimana sih, lancar, biar diskusinya lancar. Pertanyaannya Bang Zuma apa? Ya coba kau ulangin aja. Itu kan masalah korban. Ya udah masalah kitab juga kan. Ginca yang ditanya. Iya masalah kitab juga sama. Yang ditanya apa? Enggak, barusan yang ditanya Bang Loh, Zuma apa? Tadi kan katanya kenapa kitab Taurat tuh, kitab Taurat diambil tuh, benar nggak? Enggak Salah satunya kan itu juga, pertanyaannya. nanti aku jawab. Jadi gini. Enggak itu pertanyaannya. Oh ya udah kau ulangin aja. Gak merhatiin. Ya udah, kau ulangin aja. Gak nyambung makanya. Enggak, ulangin aja kalau hubungannya? Apa hubungannya? Dengerin, makanya kalau ada orang tanya itu, nomor satu itu kau pegang bolpen nggak di situ? Pegang nggak? Di situ. Kan ingatanmu Begini, lemah. begini, makanya Kan tiap ingatanmu ada orang lemah. ngomong, Dengerin dulu. tiap ada Tanya orang aja ngomong, Ardi, itu jangan banyak. Kan ingatanmu lemah. Kau dicatat gitu loh. Kan Kalau lemah mute- ingatannya mute dicatat. begitu. Jadi gini, Bro. Jadi gini. Yang Kok jadi menarik gini? tadi Belum omongan selesai. Zuma, Iya. Pertanyaannya Bang Zuma, apa hubungannya? Apa hubungannya kitab Taurat yang Ketika diturunkan? ada duri katanya. Woi, Ketika ada duri di jalan. woi, apa hubungannya kitab Taurat yang diturunkan kepada Dengerin. bangsa Israel? Jadi Dengerin dulu. ketika ada Oh, orang ini yang orang nggak bisa dikorupsi diskusi itu, nih orang. Ya di Jawab dia. KPK. Ardi. Ini, Udah nggak bisa dijawab dia. Iya, apa sih? Ada ilmu. Yang ditanya itu apa hubungannya, Ginca? Apa Ini kepada hubungannya kitab yang diturunkan untuk bangsa Israel, ya ini Taurat? Apa hubungannya dengan penyembah manusia atau Tuhan yang digantung di tiang salib? Hubungannya apa? Jawabannya Ya, berarti begini. hubungannya Maka tadi adalah pertanyaan gitu dia dong. banyak kan. Loh, Iya, sabar. gimana ini? Ya, jadi Gimana disepakkan aja ini si Ginca ini dari sini. Jangan Bang, Loh, sabar kami kok Bang, pada takut sih. sabar Bang Ahmad, sabar, iya, sabar Bang. kami nggak perlu takut lah. Jadi gini, ya. Jadi gini. Bukan Kalau di jadi kampung- gini, pertanyaannya Itu apa mengembek. hubungannya? Ah, Berarti jadi jawabannya wajar adalah gitu. berarti jawabannya adalah hubungannya adalah begitu loh. Hubungannya adalah tidak mengajarkan menyembah Nabi cabut. Aduh, kalau ini baru Iya, diturunin. Begini, bro. Nah, itu bener. Kalau itu diturunin bener. Nah, Ya. jadi bukan jadi gini, Begini, bukan. begini. Hubungannya adalah Jadi gitu kambing jawabannya. Itu, mm-mm. Kok kambing? Ditanya apa hubungannya kok ke kambing? Dasar manusia kucluk. Sebentar ya teman-teman di bawah, Bang Zuma masih ada tamu ya, teman-teman ya, masih Kok ada pada tamu. takut?
jangan takut lah. Lo bukan takut, Kita ditanya itu apa kepada- hubungannya. Yang ditanya itu apa hubungannya kitab Taurat yang diturunkan kepada bangsa Yahudi dengan kaum penyembah manusia itu apa hubungannya? Oh iya, ada hubungannya. Jadi gini, Apa hubungannya? Silakan. Kitab Taurat itu, sabar. Kitab Taurat itu berisi historical, bro. Jadi kalau kau tahu Oh, historical, ditanya apa hubungannya? Wah, isinya. paham. Jadi ya nggak apa-apa. Biasa memang kambing kalau nggak mengembek pasti ketawa Kacau. sendiri. Jadi gini, ya. Kok jadi gini Jadi lagi? terkait masalah tadi niat itu. Terkait masalah niat. Apa ya, ini hubungannya kitab Taurat yang diturunkan kepada bangsa bersunat Bayangin, dengan orang kekristenan yang yang merupakan dipenjara. bukan bangsa bersunat? Apa hubungannya? kok jangan gitu Kamu lah. jawab pakai retorika segala. Jawablah. Iya, jadi Pincang, gini. jawab pincang. Yang menariknya. Kok jadi gini lagi? Iya. Menariknya. Iya, jadi gini. Jadi gini lagi 200 kali udah jadi gini. Kok di mute sih? Ya kan jadi gini. Ya. Kamu Jadi menjawab gini. Perhatiin. Jangan jadi Jadi gini lagi. Jadi gini lagi. Jadi Ya. gini. Yang Jadi ngeri gini. jawabannya ini dari pihak kambingnya. Ketika bicara niat, ini ngeri loh. Ini ngeri. Apa hubungannya kitab Taurat yang diturunkan kepada bangsa bersunat, yakni bangsa Israel atau bangsa Yahudi, dengan kaum Kristen yang notabene bukan bangsa bersunat? Hubungannya apa? Jangkrik. Hubungannya ini barang Oh colongan. iya. Jadi memang kalau kambing itu harus sabar. Dengar jawaban dulu ya. Jadi Hubungannya adalah kalaulah tadi dikatakan ya ada duri di jalan. hubungannya apa? Kucluk. Ini orang kok menjawab aja. Iya Bang Ahmad, ini Itu orang jawaban susah ini. paling bodoh loh. Aku Serius. jam Itu gini-gini jawaban nih paling mau bodoh itu tendang dari aja ini dari sini. Enggak Sabar. sesuai. Sabar Bang Ahmad, sabar. Sabar saudaraku. Jawab dulu, kita permalukan dulu Bang Ahmad. Tenang aja, dia malu di sini. Itu jawaban paling bodoh loh, serius. Masalah Loh. niat itu. Loh, ini bukan soal niat. Ini pertanyaannya adalah ya, dengerin sekali lagi. Dengerin sekali Itu lagi. banyak yang Dengerin sekali lagi pertanyaannya. Apa hubungannya? Ini pertanyaan Gurunda Zuma ya. Gurunda Zuma kalau udah masuk monitor ya Gurunda ya. Oke, apa hubungannya kitab Taurat Jangan berani yang dia, diturunkan untuk bangsa bersunat, yakni bangsa Yahudi, dengan bangsa atau umat Kristen yang notabene bukan bangsa bersunat? Jawab. di kitab Taurat itu ada 10 perintah Allah. Ya, perhatiin ya. Yesus di perjanjian baru ya, dia kasih pembahasan tentang 10 perintah Allah itu yang dituliskan oleh Musa pada 2 loh batu, bro. Jadi kalau terkait masalah korban yang tadi dibahas sama temanmu itu yang suka mengembek, Loh, hubungannya dulu apa? konsepnya kan udah dijawab gimana? Apa hubungannya? Ini Hubungan dengan Kristen apa? Hubungannya dengan Kristen tuh apa? loh, Lah itu lo, kan ada lo. 10 perintah Allah Saya di nggak situ, tanya bro. hubungannya dengan Yesus. Loh, Saya tanya makanya hubungannya nggak dengan nyambung. Kristen. Emang Yesus Makanya kenal nggak nyambung. Kristen? Emang Yesus kenal Nggak Kristen? nyambung. Sekarang saya tanya, Nah, Yesus itu dia, bersunat biar nggak? kita jawab. Yesus sunat nggak? Ya sabar. Nggak, Yesus sunat Itu udah nggak? pertanyaan ke-10. Jadi Enggak, gini, biar Yesus ku jawab sunat dulu. nggak? Biar ku jawab. Ya. Sah. Pertanyaannya adalah apa hubungannya? Apa hubungannya kitab Taurat yang diturunkan kepada bangsa Israel yang notabene mereka adalah bangsa bersunat dengan kekristenan yang notabene bukan bangsa bersunat? Saya nggak tanya.
Saya nggak tanya hubungannya dengan Yesus karena Yesus itu bukan Kristen dan Yesus itu bersunat. Saya nggak tanya itu. Pertanyaannya Bang Zuma adalah, pertanyaannya Bang Zuma, apa hubungannya dengan kekristenan yang notabene bukan bangsa bersunat? Jawab. Juma itu nggak berani kalau sama Ginca, nggak berani. Aduh, banyak congor lah kau. Ditanya apa? Tahu memang pernah tahu lebih Ginca ini. Suruh gurundamu. Jawab pertanyaannya. Nggak bisa kau jawab, banyak bacot lo. Jawab pertanyaannya beliau. Apa hubungannya? Jawab. Dia takut dikejar sama Ginca. Hubungannya apa? Malu dia. Jangan diturunkan biar dia malu dia. Ini si Roy ini Kristen juga saya rasa bang. Roy Kristen, Roy. Oh iya Kristen. Roy Kristen. Oke, kalau Ginca nggak bisa jawab, teman-teman Ginca nggak bisa jawab ya, clear. Oke, kita mengarah ke Roy. Bang Roy, monitor. Takut. Ya, karena Ginca nggak bisa jawab. Pertanyaannya, Bang Roy, apa Juma itu hubungannya? nggak pernah berani. Diem dulu, Gincu. Gincu, diem dulu. Itu. Woi, kotoran bernyawa, diem. Oke, Bang Roy, pertanyaannya Bang Zuma adalah, apa hubungannya kitab Taurat yang diturunkan kepada bangsa bersunat dengan Juma kekristenan yang notabene bukan bangsa bersunat? Hubungannya apa? Bang Roy, silakan. Saya jawab ya. Ya, jawab. Ya, yang menurunkan kitab Taurat itu ke bangsa Yahudi itu Tuhan Yesus. Ngarang. Lebih sakit daripada ya. Karena Tuhan bangsa Yahudi itu yang turun ke dunia yang kamu kenal dengan nama Isa. Sejak kapan tuh ada Yahudi itu Yesus? Makanya belajar, jangan congor. Di mana dikatakan bahwa dalam perjanjian lama mengenal kata Yesus? Lu mengacung-acung baik. Jangkrik, aku ketawa. Lu makin parah. Kalian kan sampai tanya emosi apa gini. hubungannya. Begitu saya kasih tahu hubungannya apa, kalian bingung. Karena Oke, bodoh. jadi gini. Oke, sekarang aku pakai ilmu kalian. Jadi gini. Nah, Nggak jadi usah gini. pakai ilmu kami. Oh ya udah jadi gitu. Begini, Jadi begini, gitu. begini, Ya udah dengar aku dulu. rubah jadi gitu ya. Jadi gitu Dengar aja. dulu. Gitu, Sebentar, gitu, sebentar, ya. sebentar, Begini. sebentar. Sabar, Dengar. sabar Bang Roy. Sabar. Dengar. Sabar Bang Roy. Sabar ya. Oke, di mana tertulis bahwasanya yang memberikan kitab Taurat itu adalah Yesus. Saya minta datanya di mana? Dimanapun, tidak ditulis dimanapun. Ya sudah, berarti ngarang. Tidak ditulis dimanapun. Ngarang berarti. Saya ikuti narasi kalian tadi. Oke, Katanya kan diikutin. Taurat itu, Berarti Taurat dasar itu kan dicuri sama dasarmu dari mana? Kamu bilang itu kitab itu Taurat itu diturunkan oleh Yesus. Oke, sekarang kita tanya. Sabar dulu. Kapan Islam Sabar dulu, tenang. Kapan Enggak usah Islam udah Taurat? kesurupan. Kapan Sabar. Islam curi? Sabar dulu Bang Roy. Kapan Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billahil aliyil. Sabar. Islam mencari? Sabar dulu. Kapan Islam? Kapan? Nah, udah saya jawab lah. Sabar. Sekarang saya tanya. Udah sabar. Kapan Islam? Kapan Islam Kesurupan. Kapan Islam Kapan gitu. Ini apalah ini diskusi kayak gini nih. Aduh kacau ini. Sabar dulu Bang Roy. Bang Roy, sabar dulu ya. Sabar dulu Bang Roy. Sabar. Di mana tadi kan Anda nggak bisa menunjukkan. Nah, Anda tahu dari mana bahwasanya yang nurunkan kitab Taurat itu Yesus? Itu tahu dari mana? Kapan kalian Aduh, kacau ini. Kapan kalian curi? Kang Chan mau nggak makan ini oten? Kapan kalian curi? Makan. Hah? Kapan? Siapa yang mau makan ini? Bang Ahmad makan dong. Kenapa? Kapan kalian? Nih. Kapan
Nah, tuh. Bisa kau nggak diskusi, kau nggak bisa ditendang aja kau dari sini. Tuh, kalau kena Bang Ahmad kau ditendang kau ya. Kalau kena aku masih sabar. Ini Bang Ardiansa ini otak juga kali ini. Penyebar berita. Iya nggak apa-apa, aku goblok nggak apa-apa. Sekarang pertanyaannya adalah, Anda tahu dari mana Yesus yang menurunkan kitab Taurat kepada Musa? Anda tahu dari mana? Boleh bodoh yang penting. Iya. Perhatikan pertanyaannya, baru kamu jawab. Jangan kamu nyerocos saat orang bertanya. Boleh bodoh yang penting jangan Islam. Habis nih datang. Kok pada habis ibadah minggu pada blow on semua sih? Ya goblok Islam ini. Habis minum anggur dia bang, anggur memabukkan dia baru minum anggur. Habis pada minum anggur lu pada lu. Hah? Iya, habis perjamuan kudus. Ngamuk di maring. Minumnya di sana, ngabuknya di sini. Gimana sih? Mabuknya di Komal. Mana gurumu? Jawab aja. Enggak, pertanyaannya gini, Bang Roy. Bang Roy bisa nggak diskusi, Bang Roy? Bisa nggak diskusi? Sekarang saya tanya. Mana? Ya, Bang Roy bisa nggak diskusi? Yang congor itu mana congor? Ya udah kita tanya, Bang Roy bisa nggak diskusi? Congor itu mana congor? Iya, aku congor. Congor mana congor? Ya udah, diskusi bisa nggak? Bisa nggak diskusi? Congor siapa mana congor? Udah tendang aja lah kayak gini. Jangkrik emang. Ini penyebar berita bisa nggak diskusi? Saya tanya. Bang, aku bisa nanya nggak ya? Bisa diskusi nggak? Bisa. Bisa diskusi dengan baik? Bisa. Bisa diskusi dengan kondusif? Bisa. Jangan Baik. mencelah, jangan Enggak ada. Tadi pertanyaannya Bang Zuma. Ini saya mewakili Bang Zuma karena beliau masih ada tamu. Kalau Bang Zuma udah monitor bersuara ya Gurunda. Nanti kita kembalikan kepada Gurunda ya. Pertanyaannya Bang Zuma, apa hubungannya kitab Taurat yang diturunkan kepada bangsa bersunat yakni Yahudi dengan Kristen yang notabene bukan bangsa bersunat? Hubungannya apa? Mana? Ayo Bang, jawab. Ya hubungannya apa gitu? Hubungannya Taurat dengan Kristen itu hubungannya apa? Penyebar. Iya, halo. Gimana Bang Ya. jawabannya Bang? Jawabannya apa Bang? Udah jelas pertanyaannya tadi? Hubungannya sebenarnya sih apa ya? Kalau Yesus itu kan disunat itu karena budaya Ini Yahudi. bukan ngomong Yesus Bang. Ini nggak ngomong Yesus. Apa hubungannya kitab Taurat Musa yang diturunkan untuk bangsa bersunat yakni Yahudi dengan orang Kristen yang notabene bukan bangsa bersunat? Saya nggak ngomong Yesus. Saya ngomong orang Kristen yang bukan bangsa bersunat. Hubungannya apa? Ambulan. Suaranya nggak jelas, yang jelas suaranya penyebar. Hubungannya apa hubungannya? Dia tanya balik ke kita. Gimana sih? Pertanyaan lain aja lah. Bisa jawab, nggak bisa jawab gitu aja. Saya nggak bisa jawab bang gitu. Gini, Bendera putih. itu kan kalau ajarannya Yahudi itu kan hukum Taurat. Nah, Kristen itu kan ilmu kasih. Loh, Terus bukan itu. terus Bukan Ntar itu dulu. pertanyaannya. Hukum- Pertanyaannya hukum bukan itu. Taurat
Hukum Taurat itu kan kita jalankan juga. Yang 10 hukum Taurat itu jangan berzina, jangan menduakan Tuhan, jangan membunuh, jangan poligami. Itu kita jangan jalankan. menduakan Ya, Tuhan itulah itu. hukumannya. Oke, jangan menduakan Tuhan itu. Enggak, pertanyaan saya gini, hubungannya ini kita fokus ke pertanyaan ya. Pertanyaannya Bang Zuma ini sebenarnya. Apa hubungannya? Ya kan? Apa hubungannya yang notabene kitab Taurat yang diturunkan khusus untuk Bani Israel, yakni bangsa bersunat, khusus ya, bangsa Israel, ya, dengan orang Kristen yang notabene bukan bangsa Israel dan juga tidak bersunat. Hubungannya apa? Hubungannya, jadi sebelum turun Yesus, sebelum turun ajaran Yesus itu, memang yang pertama kan ajaran Taurat. Nah, jadi itu untuk siapa? Sebelum turun itu kan udah diajarkan. Untuk siapa hukum Taurat Kan itu? udah dibilang nanti akan kena dari Musa. Untuk siapa? Untuk bangsa Israel atau bukan? Iya, bukan untuk bangsa Israel. Ya, jauh di Israel. Untuk bangsa Israel bersunat gak mereka? Mereka bersunat, tapi sabar. Satu-satu dulu Bang Kris. Bang Kris satu-satu ya, biar Mbak penyebar dulu ya. Atau Bang Kris mau jawab? lah kan ada hubungannya. Oh ya udah, Bang Kris ya yang jawab ya. Ya, di Oke, hubungannya apa? Hubungannya kan di kitab Taurat banyak berbicara tentang nubuatan sampai pada Yohanes dan Yesus di Kitab Matius Taurat 11. untuk bangsa siapa, Bang? Itu sebenarnya untuk bangsa Israel ya. Boleh nggak digunakan untuk bangsa selain Israel? Boleh untuk Ulangan 6 ayat 4. Ulangan 6 ayat 4 khusus untuk hai Bani Israel yang dipanggil siapa, Bang? Iya, Bani Israel, betul. Tidak. Sekarang saya tanya, Anda Bani Israel atau bukan? Saya bukan Bani Israel. Anda merasa terpanggil nggak ketika Nabi Musa bilang, hai Bani Israel, Anda merasa terpanggil nggak? Saya merasa terpanggil. Ya ilah, astagfirullahaladzim. Anda bukan Bani Israel, Bang. Iya, saya bukan Bani Israel. Kan yang membuka hubungan Bani Israel, orang bukan Israel itu yang membuka hubungannya. Siapa? Itu kan dari Yesus sendiri. Yesus Bani Israel bukan? Dia Israel. Sekarang kan yang dipanggil sekarang tunggu ya, dengerin dulu. Yang dipanggil di Markus 12:29 siapa? Sama Yesus. 12:29. Siapa yang dipanggil di Markus 12 ayat 29? Siapa? Saya baca dulu ya. Ya. Siapa? Baca. Markus 12. Yang dipanggil domba bukan serigala. Ayo. Coba 12, saya tanya. Markus 12:29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel. Siapa tuh? Orang siapa? Dengar dulu. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Orang siapa? Orang siapa? Itu disebut orang Israel. Orang Israel yang dipanggil Yesus siapa? Tapi kan jangan baca di situ kan? saja. Mulai kan? Satu konteks mulai kan? Semuanya itu. Mulai. Yang pertanyaan saya simpel, Bang. Bang, dengerin. Pertanyaan saya, yang dipanggil Yesus itu orang Israel atau orang bukan Israel? Jawab. Itu memang bukan Israel karena memang Tuhan Yesus mau datang. Kok bukan Israel? Gimana sih? Hai orang Israel. Terutama iya orang Israel. Sorry ya. Orang Israel. Sekarang saya tanya, Abang orang Israel bukan? Saya bukan orang Israel, tapi kan Yesus katakan akan mengabarkan Injil ke seluruh dunia sampai ke Indonesia. Dari mana kita tahu itu kitab itu kalau tidak dikabarkan? Saya juga tidak jadi Kristen kalau kitab apa yang kitab apa yang disuruh kabarkan? Kitab apa itu? Coba perhatikan ya. Enggak, saya tanya kitab apa yang disuruh sebarkan Yesus ke seluruh dunia? Kitab apa? Ya kitab Injil dan Taurat. Injil di Markus 1 ayat 1, di mana Injil Yesus Kristus itu sekarang? Markus 1 ayat 1, coba buka.
Archeto evangelio iso Kristo huio toteo. Di mana sekarang evangelionnya itu? Kata Anda. Markus 1 ayat 1. Coba baca. Markus 1 ayat 1. Di mana sekarang itu? Di mana Injilnya? Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Di mana? Di mana Injil Yesus sekarang? Ya, Injil Yesus sekarang kan dari firman Tuhan yang kita baca-baca sekarang itu, lanjutan dari pekerjaan murid Yesus. Iya, yang kita mana? semua bisa baca. Yang mana Ya, Injil saya Yesus pegang sekarang yang mana? Injil. Hah? Saya sedang pegang kitab Injil. Gimana pertanyaan? Injil Markus itu termasuk Injil? Ya, kalau ditulis Injil Markus, Matius, Markus, Lukas, Yahya memang ditulis Injil. Kenapa? Ya, itu Injil berarti. Itukah yang disebarkan Yesus pada saat itu? Injil Markus, Injil Yohanes itukah? Ya, kitab Injil ini kan di depannya ditulis mulai Injil, ya. Hmm. Kalau bicara Injil kan kita akan bertanya-tanya sampai ke Perjanjian Lama, apa yang tidak bisa dijawab. Perjanjian Lama bukan baru, Injil. Bacalah Perjanjian Lama bukan Injil. Lah itu kitab Taurat memang benar kok. Ya sudah. Lo katanya tadi yang suruh nyebarin Injil, sekarang ke Taurat, gimana sih? Lah kan ini kitab Injil dan Perjanjian Lama Baru itu kan tidak ada istilah ya Perjanjian Lama Baru. Pertanyaan saya, di mana kitab Injil Yesus Kristus sekarang itu? Di mana? Ini yang sedang saya baca ini. Oh, berarti Markus itu termasuk Injil Yesus Kristus. Markus itu betul? Tetapi kan Injil mengutip. Betul atau salah? Jawab dulu. Betul atau salah? Markus itu, Markus, Matius, Lukas, Yohanes itu termasuk Injil yang diberitakan Yesus, betul? Betul? Itu betul. Oke. Sekarang pertanyaan saya. Sabar. Tenang dulu. Sabar bang, sabar ya. Sabar. Nah, jadi Markus inilah teman-teman, kita kesimpulan di sini ya. Markus inilah Injil Markus, Injil Yohanes, Injil Markus, Injil Yohanes, Injil Matius, Injil Lukas inilah yang disebarkan oleh Yesus pada saat Yesus masih di dunia. Betul? Betul? Iya. Oke. Yesus diangkat ke surga tahun berapa? Anda kan bilang ke surga. Yesus diangkat ke surga tahun berapa? Kalau nggak dicatat di Alkitab, jangan tanya. Kalau saya juga tanya kamu nggak tertulis. Usia berapa? Usia berapa Yesus diangkat ke surga? Usia berapa? Apa dijelaskan kan tulis usianya berapa? Kalau dia ada 33 tahun. 33 tahun. Iya. 33 tahun. Sekarang pertanyaan saya, Injil Markus ditulis tahun berapa? Di Alkitab ini saya tidak lihat tahun berapa ditulis. Ya makanya ditulis tahun berapa? Sudah gini aja isi Alkitab. Jangan kemana-mana, jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana dong. Ada di Alkitab. Jangan kemana-mana, jangan kemana-mana. Kita bukan bahas Injil itu. Markus. Anda kan sabar. Host, tolong kecilin saya, host. Sabar. Nih ya, kita ke Markus ya. Kita ke Markus. Nih. Sejarah Alkitab Indonesia. Markus. Kalau Yesus naik ke sorga tadi usia 33, ternyata ini ditulis tahun 55 sampai 65 Masehi. Berarti puluhan tahun setelah Yesus naik ke sorga. Gimana caranya Yesus memberitakan sesuatu yang belum ditulis? Jawab. Iya. Ini ditulis tahun 55 sampai 65. Iya. Ayo. Iya. Masalahnya apa kalau puluhan tahun dia naik ke surga? Kalau puluhan tahun ditulis. Gini loh. Gini. Yesus diangkat tahun 33 Masehi. Oke. Sementara Markus ditulis tahun 55 Masehi. Duluan mana? Yesus naik ke sorga atau penulisan Markus ini? Duluan mana? Emang Yesus lahir tahun berapa? Kamu tahu nggak itu?
Tahu. Tapi nggak usah bahas lahirnya. Tahun berapa? Kita bahas naiknya aja. Ya, Naik ke sorga. Loh, yang saya tanya naik ke sorga meninggalkan dunia ini tahun berapa Yesus? Kalau kamu punya catatannya, itu saja yang kamu baca. Kalau itu Loh, gimana sih tulisan ini orang? orang Kristen. Oh, berarti usianya Yesus sampai 65 tahun di dunia, gitu. Gitu. Gila. Kalaupun Markus menulis kapan itu, Ya. yang jelaskan dia menulis berdasarkan apa yang disaksikannya. Entah tahun berapa itu. Katanya ditulis. tadi Anda bilang yang disebarkan Yesus adalah Injil Markus. Ternyata pada saat Yesus di bumi itu Markus belum ditulis. Tuh. Baru ditulis 55 sampai 65 Masehi. Padahal Yesus ada di bumi sebelum tahun 33 Masehi. Gimana cara menyebarkan sesuatu yang belum ditulis? Gimana cara menyebarkan sesuatu yang belum ditulis? Gimana caranya? Nyambung nggak kira-kira? Itu siapa yang menulis buku yang kamu baca? Itu karangan Loh, siapa itu? Sejarah.sabda.org. Ini sejarah Alkitab Indonesia. Ini dari Yayasan Lembaga Sabda Kristen ini. Yayasan Kristen ini. Nih. Emang kamu pikir Islam? Nih, aku bukain. Kalau soal data kita Yayasan Itu buku Lembaga, itu pun dengerin sumbernya dulu, dari dengerin mana dulu. kan? Nggak tahu Dengerin sumbernya. dulu. Ya, dengerin dulu. Yayasan Lembaga Sabda. Oke, Yayasan Lembaga Sabda adalah yayasan apa ini? Kristen. Islam atau Kristen ini? Kristen. Itu Kristen non profit. Apa itu Kristen Non profit itu tidak dipungut biaya. Tidak dikomersilkan. Paham? Oh iya ya. Nah, jadi ini Kristen atau Kalau Islam ini tulisannya? Oke lah. Oke, Iya, nggak apa-apa, oke. dia Kristen. Ya nggak apa-apa, emang nggak apa-apa. Emang dia Tapi Kristen kok, dasarnya- masa nggak boleh? Dasarnya juga dari mana? Kan Anda tidak tahu literatur yang dia baca juga Anda tidak tahu. Nah, ini literatur saya, yayasan. Oh, berarti ini Yayasan Lembaga Sabda orang Kristen salah berarti. Gitu. Berarti yang benar Anda kan? Nah, sekarang saya tanya, kalau yang benar Anda, sekarang saya tanya, kalau memang Anda yang benar, sabar. Sabar. Kalau memang Anda yang benar, silakan Anda tunjukkan datanya. Saya sudah menunjukkan data bahwasanya Markus ditulis tahun 55 sampai 65 Masehi. Sekarang tunjukkan data ke saya bahwasanya Markus bukan ditulis tahun itu. Jawab. Mana datanya? Dengar ya. Untuk tahun Mana datanya? Ya, kita nggak boleh ngarang. Saya nggak ada Woi. data. Saya memang nggak ada data. Oh, dasar nggak ada data, cuman congor doang. Lah, kita kan mau bahas Injil isinya, bukan latar belakang. Saya kan bukan ahli teologi. Cuma saya tertarik. Ya kalau bukan ahli teologi ya berarti ngapain? Jawab. Kalau nggak ahli nggak usah jawab, diem aja biar Pak penyebar ini yang jawab. Namanya diskusi. Kita kan mau bahas isi Alkitabnya. Lah buktinya kita diskusi, saya kasih data, Anda menolak data saya, itu bukan diskusi namanya. Saya punya data, Anda nggak punya data, Anda tolak data saya. Saya punya tesis, Anda nggak punya antitesis, Anda cuman punya asumsi liar. Kalau saya punya tesis, bantah tesis saya dengan antitesis. Paham? Kita kan mau bahas Alkitab dan Al-Qur'an. Dan kitab Musa. Udahlah, yang lain silakan teman-teman. Kang Chan atau Gurunda Zuma udah monitor? Udah Kang Chan, silakan Kang Chan. Bang Imrus atau siapa? Silakan. Oh, malas saya diskusi ini. Oh, nggak ada datanya ternyata. Aku pikir ada. Apa diganti aja Bang Ardian? Ya, siapa nih yang mau diskusi? Bang Juma udah hadir kah Bang Juma? Belum ya. Bang Kang Chan ada mau diskusi sama Christian Walu nih? Silakan Christian, coba apa yang mau ditanyakan tadi? Apa yang mau diskusikan Christian? Ya, silakan Christian. Yo, Christian, silakan. Saya ya. Oh. Kan di Alkitab Perjanjian Baru ya ada yang dikutip oleh Tuhan Yesus di Perjanjian Lama, artinya
Tuhan Yesus itu masih menggunakan kitab Musa ya, seperti hukum Allah ya, 10 perintah Allah itu kan sering dianggap sudah tidak berlaku lagi. Tetapi ada ayat-ayat di Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu tidak membatalkan perintah Allah itu. Tetapi di antara Kristen sendiri ya, berbeda pendapat tentang itu, dan Muslim sendiri saya lihat ada kesamaannya ya. Kalau Fokus bang, fokus. Apa? hukum, Fokus. Apa pertanyaannya kalau jadi? Fokus. pertanyaan saya ya, kenapa 10 perintah Allah itu kalau kita bicara masalah sabat itu dianggap itu hanya untuk orang Israel saja, padahal Yesus tidak menganggap demikian, itu untuk manusia. Loh itu kata Yesus bang. Yesus mengatakan, aku hanya diutus untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Domba itu Bani Yakub, bukan untuk kalian. Bahkan dari domba-domba Bani Yakub dari kandang yang lain tetaplah Bani Yakub. Itu kata Yesus. Sekarang kenapa Kristen malah ngaku-ngaku itu kitabnya Kristen, padahal itu bukan untuk kalian. Ya coba anggap begitu, tapi coba saya kutip Alkitab ya, Yakobus 2 ayat 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Ayat 11 hukum apa yang dikutip? Sebab dengar dulu. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berlakulah seperti orang yang akan dihakimi oleh hukum. Terus kenapa Injil itu kan ambil dari kitab Musa juga itu? Inilah di sini kita temukan hubungannya Injil dengan kitab Musa. Loh, ya itu betul. Justru malah Paulus di dalam Galatia pasal 2 nomor 16, tidak seorang pun dibenarkan melakukan hukum Taurat. Pertanyaan sekarang, abang mau ngikutin siapa? Mengikutin Yesus yang mengatakan bahwa kitab Taurat itu tidak dibatalkan, atau Paulus yang mengatakan tidak dibenarkan mengikuti hukum Taurat? Ya, Galatia pasal 2 nomor 16. Silakan abang cek. Ya. Yesus juga kan punya kalimat tentang hukum Taurat itu ya, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik hukum Taurat batal. Jadi betul. Itu udah betul. Memang sudah terjadi. Kalau sudah terjadi itu sudah batal. Tapi hukum Allah itu ada tertulis di mana Yesus membatalkan hukum Taurat? Suci di surga. Di mana Yesus membatalkan hukum Taurat? Di mana? Dia tidak membatalkan. Selama langit dan bumi belum lenyap, satu titik saja tidak ditiadakan dari hukum Taurat. Lukas 16 ayat 17, Matius 5 ayat 18. Dibacalah Matius 5 ayat 18, bacalah. Karena tidak akan ditiadakan. Apa yang abang pahami dari tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat? Saya baca dulu. Karena Matius, aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Terus Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk... betul itu. Untuk apa? Bahwa aku datang untuk tidak untuk meniadakan. Nah, betul. Makanya betul di situ pertanyaannya, kenapa Paulus mengatakan di dalam Galatia pasal 2 nomor 16, tidak seorang pun dibenarkan melakukan hukum Taurat? Siapa yang harus saya percaya sekarang? Paulus atau Yesus? Kita harus percaya Yesus karena Paulus juga berbicara itu ada latar belakangnya. Betul, berarti Paulus salah? Bukan salah, memang ada yang batal dari inilah dia. Bukan 10 perintah Allah yang sudah digenapi di kayu salib itu yang sudah berakhir. Semua hukum tidak ditiadakan satu titik pun dari hukum Taurat, kata Yesus. Ketika Yesus, Bang, kata Yesus tidak ditiadakan satu titik pun dari hukum Taurat. Itu kata Yesus. Kata Paulus tidak dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Abang percaya Yesus. Kalau abang percaya Yesus, abang tolak itu Paulus.
Oke, saya tolak tulisan Paulus itu. Mantap, Ayat itu. Sekarang gitu. begini, Matius Bagus. 5:19. Sekarang abang percaya Yesus ya. Dengar dulu. Nah, sebentar bang, dengar Yesus dulu. Itu udah poin bagus Matius itu. 5:19. Kita ada pada progres gini. Dengerin bang, kita ada progres. Nah sekarang, kalau abang percaya Yesus, Yesus mengatakan di dalam Matius 15:24, Aku, Yesus, hanya diutus untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Domba, Bani Yakub. Abang mau percaya itu atau tidak? Ya, dia kan diutus sebenarnya untuk orang Israel, tapi orang Bagus. Israel menolak dia. Ya, terlepas orang Israel menolak dia, tapi dia diutus untuk Israel. Apakah dia diutus untuk abang? Bang Kris, siapa ini? Kris Walujan. Ya. Mana dalilnya? Kan dia sudah ditolak Israel. Ya, kan dia sudah ditolak Israel. Makanya murid-murid Yesus itu ketika menerima curahan Roh Kudus, dia kan perintahkan, ya, beritakanlah Injil ke seluruh dunia, ke seluruh bumi sampai ke Indonesia ini. Jadi kan Israel sudah menolak ya untuk orang lain saja. Sebenarnya dia misinya untuk mereka, tapi sudah dulu kan ada perumpamaannya dia. Hamba diutus dibunuh, anak diutus dibunuh juga. Nah sehingga anak ini berperan ya kalau hamba-hambaku tidak mau ya orang lain saja yang akan disuruh kabarkan. Yesus. Siapa tahu orang lain mau. Bang, yang diminta Yesus untuk ke seluruh dunia itu adalah roh penghibur, Parakletos, seorang penolong yang lain. Yohanes 14 dan Yohanes 16. Itu yang disuruh oleh Yesus, terucap langsung dari mulut Yesus. Apa katanya? Ia akan menginsafkan dunia. Itu kata Yesus. Yohanes 16 nomor 7 nomor 8. Ia akan menginsafkan dunia. Bukan murid-murid. Siapa dia? Nah itu abang yang harus cari tahu. Ya di dunia ini saya dan Anda. Jadi untuk kita Mantap. berdua juga kita semua yang mendengar. Bagus. Ya kan? Berarti bagus. Kesimpulan begitu. Enggak apa, bagus. Berarti kita punya kesimpulan. Progres kita. 1, kita harus tolak Paulus demi Yesus. Poin 1 ya. Yang kedua, bahwa Yesus hanya diutus untuk Bani Yakub, domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Bahkan domba-domba Bani Yakub dari kandang lain tetaplah Bani Yakub, domba. Oke. Yang ketiga adalah kita harus mendengar apa yang kata Yesus, yang dikatakan oleh Yesus. Yesus akan Yesus akan meminta Bapa untuk mengutus seorang penolong yang lain. Parakletos, Roh Suci, Nabi Suci. Nah sekarang abang posisi abang nih sekarang dengan posisi begitu, abang sekarang secara objektif bisa nggak identifikasi siapakah Nabi Suci yang datang untuk menginsafkan dunia? Tadi dikatakan Roh Kudus. Jadi itu kita ini dibantu oleh Roh Kudus, ya. Jadi Roh Kudus itu ketika kita minta kepada Bapa, ketika kita membaca firman Tuhan, kita minta Roh Kudus menolong kita untuk memahami firman Tuhan. Kan Roh Kudus tidak sebagai oknum yang kelihatan. Dia bisa bekerja di hati dan pikiran saya dan saudara. Bagus, benar. Bila tidak dibatasi oleh persyaratan dari Yesus. Apa persyaratan dari Yesus? Dia tidak akan datang jika aku tidak pergi, kata Yesus. Dia akan datang jika Yesus pergi. Masalahnya Roh Kudus sudah ada di situ bang ketika Yesus masih ada. Yohanes pasal 16 nomor 7. Jadi kalau itu diadres kepada Roh Kudus akan salah karena Roh Kudus sudah ada sebelum Yesus ada. Apa buktinya Kang Chan? Elizabeth kepenuhan Roh Kudus. Yohanes kepenuhan Roh Kudus. Bahkan ketika Yesus dicelup-celup di Galilea, Roh Kudus menjelma menjadi burung merpati. Roh Kudus sudah ada, gagal Roh Kudus di situ, Bang. Betul nggak, Bang? Gini, Roh Kudus sekarang abang sebagai Yesus kan diutus dari surga. Dia tahu Yesus kan sudah selesai. Sudah, Yesus sudah pergi. Yesus sudah pergi, maka roh penghibur itu atau roh penolong, seorang penolong itu dia akan datang setelah Yesus pergi. Yesus sudah pergi. Dan roh penolong itu demi apa yang dikatakan oleh Yesus, dia harus ada. Siapakah dia? Abang, kalau saya propose ke abang, ada satu nabi suci yang bernama Muhammad SAW. Apa kata dia? Di dalam Quran dikatakan, wa ma arsalnaka, tidaklah kami utus engkau Muhammad illa kafatan linnas, kecuali untuk seluruh manusia, rahmatan lil alamin, rahmat bagi dunia. Jadi Tuhannya Yesus sudah mengutus Yesus kepada Bani Israel. Ya Allah, ya Tuhan Yesus, tidak adil kalau hanya diutus untuk Bani Israel. Saya di luar Israel, mana utusan bayi saya? Tuhan mengirimkan Muhammad SAW kepada Abang Kris. Abang Kris sekarang diadres oleh Tuhan melalui Nabi Muhammad. Dia datang untuk menginsafkan dunia. Abang lihat sekarang,
Di Eropa di Barat itu sekarang sudah banyak mualaf. Kristen ditinggalkan, hanya ada dua opsi bagi orang berpikir, entah dia ateis, entah dia masuk Muslim. Nah, abang ketinggalan sekarang. Tapi kan bukan sedikit juga orang Islam masuk Kristen kan? Ya, sedikit bang. Apa disangkal itu? Abang lihat statistik sekarang, Kalau lihat statistik sekarang, Kristen itu kalau kita bagi-bagi kita realistiskan, pecah-pecah jadi denom-denom, itu sangat sedikit sekali. Kristen mana? Apakah Kristen Protestan atau Katolik? Apakah Oneness ataukah Tritunggal? Apakah Saksi Yehova? Apakah Unitarian? Makin hancur, makin sedikit. Itu Kristen karena tidak masuk akal, tidak bisa masuk kepada orang berpikir. Abang harus ada di posisi itu. Nah, abang harus mendengarkan Yesus. Yesus hanya diutus untuk Bani Israel, Bani Yakub, bukan untuk abang. Kalau abang itu salah, penafsiran yang salah. Coba baca Lukas 16 itu tentang Lazarus dan Abraham itu supaya jelas, ya. Supaya jelas kita buka Yohanes 16 tentang Lazarus itu. Lukas 16. Tentang apa bang? Supaya tahu bahwa orang Kristen itu diarahkan ke kitab Musa juga. Iya benar. Di dalam Lukas belum ada Kristen bang. Buset. Iya memang Yesus masih ada kok. Kita belum bicara Kristen ketika Yesus masih ada. Iya kan? Betul itu. Menghadap Yesus langsung. Bagaimana? Ya mak Kristen kagak ada. Kalau kagak ada selesai di situ bang. Kristen itu ada ketika penyelewengan bang. Kristen itu ada ketika penyelewengan ajaran Yesus dilakukan. Kisah Para Rasul nomor 11 pasal 11 bahwa di sana ketika orang-orang menyebarkan kepada orang non Yahudi. Nah lalu ketika Yesus dikatakan Tuhan atau dewa kecil atau kurios, nah disitulah pertama-tama disebut Kristen. Abang posisinya di situ. Abang sebagai penyeleweng Yesus. Izin dulu sebentar ya, Iwan sekalian. Ini yang dinubuatkan sebagai di Yudas 1 ayat 18. Menggunakan ayat Alkitab untuk mengejek-ejek. Padahal kamu tidak tahu makna daripada tulisan itu. Kamu sudah tafsirkan sesuai kemauan kalian. Kita harus menyesuaikan Alkitab, bukan Alkitab menyesuaikan cara kita berpikir. Begitu, setiap kali saya dengarkan diskusi antara Kristen dan Islam, ya, Kristen itu selalu dipojok-pojokkan, dibilang tidak punya otak dan lain-lain. Padahal kamu yang tidak memahami sebenarnya makna dari tulisan itu. Ya. Coba Yesus mengarahkan kita ke kitab Musa itu ada di Lukas 16. Sudah Kang Chan. Kang Chan sudah. Lanjut dulu. Oke, lanjut dulu sebentar, izin. Lanjut. Saya izin bertanya ini sama kamu sebagai yang mengaku pengikut Yesus ya, Kristia Waliu dan penyebar berita ya. Coba saya diberikan keterangan yang mumpuni dan benar. Apa maksud dari Matius 19 ayat 21 sampai 23? Nah, di sini dikatakan jika kamu ingin menjadi pengikut Yesus yang benar, kamu harus menjual segala harta bendamu dan berikanlah itu kepada orang miskin. Lalu ikutlah dengan Yesus. Faktanya ya, Matius 19 ayat berapa? Saya sedang buka ini. 21 sampai 23. Matius 19 ayat 21 sampai 23. Ayat 20 ya? 21 sampai 23, Bang. Maka datanglah ibu anak itu kah? Halo? Maaf gangguan signal ya, gangguan saya di sini. Matius 19 ayat berapa? Maaf. Gangguan signal ini, saya jauh dari kota jadi. Halo? Saya mau baca yang ditanya tadi. Wah, putus ini. Macet nih. Halo, Matius 19 ayat berapa? Matius 19 ayat berapa? Nomor berapa, Bang? Tuh udah. Itu udah saya buka tuh. Itu udah saya buka tuh. Apa sebabnya?
Ini Engkau nih, bertanya udah saya buka kepadaku nih. tentang Apakah ayat sebabnya berapa itu? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23? Apa sebab engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah aku turuti, apalagi yang masih kurang. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Ini kita fokus ke ayat 21 ya. Tertutup tanda latin. Ya, kita fokus ke ayat 21-nya. Sebagai Anda yang mengaku pengikut Yesus. Sebagai Anda yang mengaku mengapa Anda masih memungut perpuluhan sedangkan Yesus mengatakan Anda harus memiskinkan diri Anda untuk menjadi pengikut Yesus yang sempurna. Bagaimana ayat ini Anda pertanggungjawabkan dengan perbuatan Anda dalam Kristen yang memungut perpuluhan? Silakan. Halo. Putus. Wah, gangguan ini. Halo, suara saya kedengaran nggak? Kedengaran. Gini ya, untuk ayat ini ya, karena memang untuk persepuluhan itu diberikan oleh jemaat ya untuk pekerjaan penginjilan. Sebab kalau kita mengabarkan Injil itu perlu biaya ya. Tuhan tidak meminta uang untuk dirinya ya, tetapi pentingnya memberikan perpuluhan untuk kelancaran pelayanan pekabaran Injil. Nah, seperti juga halnya ya jika misalnya kita mau bepergian ke daerah-daerah lain ya, entah agama apa ya, itu kan perlu biaya. Jadi kalau kita memberikan persepuluhan untuk Tuhan ya, itu sebenarnya bukan untuk dikirim ke Tuhan, tetapi untuk membiayai pekerja-pekerja Injil yang bekerja ke seluruh tempat yang mereka akan tujui. Karena kan kita berdoa juga perlu duit ya. Jadi kita harus ada biaya, itu kepentingan itu. Kalau kita memberikan persembahan ini juga menjadi suatu catatan ya, kita persembahkan untuk Tuhan. Terus yang saya tanyakan, maka diperhatikan pertanyaan saya. Kenyataan dalam Kristen, pendeta meminta perpuluhan kepada jemaat hingga membuat pendeta itu semakin kaya. Sementara dia mengaku dia itu adalah pengikut Yesus. Jika dia pengikut Yesus, harusnya dia berbuat seperti apa yang disebut di dalam ayat 21 ini. Kata Yesus. Benar. Benar. Jadi begini kenapa terbalik? Mengapa terbalik? Iya. Ya, silakan. Pendeta itu bukan orang kaya, dia itu hanya diangkat berdasarkan pekerjaannya oleh jemaat. Kalau dia punya keluarga, ya, dia membiayai keluarganya dari apa? Kan pernah di Alkitab juga katakan ya, kalau kita bekerja untuk Tuhan ya, kita dibiayai dari pekerjaan itu. Jadi kalaupun kita memberi persembahan itu adalah untuk biaya. Pendeta itu bukan orang kaya, bukan orang yang berlebihan. Justru dia dibantu oleh jemaat untuk bisa kabarkan Injil ke tempat yang lain. Seperti Paulus juga kan demikian. Ketika dia menginjil di suatu tempat yang berkekurangan, dia kekurangan biaya, dia minta bantu dari jemaat yang lain.
Begitu. Ya. Jadi pendeta Ya, bukan orang saya kaya, juga bukan harus memberi. Baik, saya juga mantan Kristen ya Bang Kris. Nyata terlihat di dunia nyata ya. Ya maaf. Bahwasanya pendeta setelah dia tamat daripada sekolah pendeta, dia ditempatkan pada gereja atau sekte yang baru. Semakin banyak Aduh, maaf, gangguan jemaatnya, ini pakai maka dia headset semakin mungkin. kaya. Hah? Waduh, saya nggak bisa dengar ini Bagaimana? gangguan, signal gangguan. Aduh, saya nggak bisa dengar, maaf. Oh ya, Tapi- kalau nggak bisa dengar udah susah kita ini ngobrolnya. Oh, sinyalnya Tapi lebih terhormat begitu bang Gangguan, daripada di tadi jalan gangguan. minta amal jariah Tapi yang terhina. boleh begitu. Mana? Saya bertanya, silahkan Anda tunjukkan data di mana di Al-Quran parah ini. bahwasanya Ustadz minta amal jariah. Saya ini Udah, data saya saya turun dulu. ada. Tapi amal jariah kan di pinggir jalan. Di mana ayatnya? Jangan kamu mau congol sama saya. Ini itu kan mengemis, nggak berbuat gitu, nggak kreatif. Pinggir jalan terus jalan tertutup. Di apa? Di pinggir Gundul, jalan. ayatnya Dihalangi. mana? Jangan fitnah. Ya itulah ayatnya nggak ada, tapi kalian di pinggir jalan amal jariah. Itu sedekah, bukan diwajibkan kau bersedekah, nggak diwajibkan. Kalau perpuluhan wajib kau bayar, nggak kau bayar kau keluar dari gereja. Yang wajib itu zakat. Nah, itu wajib zakat. Tapi kalau di pinggir jalan, katakanlah ada orang minta, itu nggak ada kewajiban untuk memberi. Tapi Itu kalau memberi untuk- juga nggak masalah. Jadi untuk bangun tempat ibadah itu di pinggir jalan aja gitu, halangi apa? kepentingan Wajib umum. nggak itu? Yang lewat situ wajib nggak? Harus nggak di situ? Wajib Artinya nggak? kan umum itu. Nggak, pertanyaan saya wajib nggak? Itu bisa Wajib dibilang wajib enggak kalau udah di pinggir jalan. Kalau dibilang wajib nggak boleh lewat. Nah, sekarang boleh nggak yang nggak ngasih itu terus lewat? Boleh nggak? Atau yang nggak ngasih terus harus nginep di situ, gitu? Hah? Coba jawab. Yang saya masuk mindset Jawab dulu pertanyaan saya. Jawab. Wajib nggak itu yang lewat itu harus ngasih? Wajib nggak? A wajib, B tidak. Yang mana? Iya, tidak wajib. Sekarang saya tanya, perpuluhan itu A wajib, B tidak. Yang mana? Kalau kami mah perpuluhan nggak diwajibkan. Oh, nggak diwajibkan. Ya udah, nggak usah perpuluhan. Kan gitu kan? Iya, kami nggak diwajibkan. Ya udah, nggak usah perpuluhan. Ya udah, selesai. Nggak wajib kan? Ya nggak wajib kan? Hei, jangan kamu berdusta. Itu Gilbert Lumin dong baru saja mengatakan itu. Biar kamu paham. Beda, Anda beda sektenya. Jangan asal main apa kamu semua. Memang kau bilang. Kristen mewajibkan umatnya membayar perpuluhan. Bila dia tidak membayar perpuluhan, maka dia dikeluarkan dari gereja tersebut. Sejauh mana kau tahu dengan Kristen? Tidak semua begitu, bro. Kamu jangan Saya mualaf. Sampai Mualaf kan- saya menikah. Sampai saya menikah. Dari Kristen mana kau? Protestan. Protestan, kamu gerejanya apa? HKI, HKBP, GKPS apa? HKBP. HKBP mana ada perpuluhan on? Tolol kau. On kau. Kalau Bodoh tidak kau. bayar itu, kalau tidak bayar, maka orang tua saya dikeluarkan. Setelah mualaf kamu otakmu jadi dogol kau. Mana ada perpuluhan di HKBP? Kamu pergi ke HKBP Sidimpuan, kamu tanya saya bahwa di Paulus itu apakah mantan jemaat di sini gitu. Biar kamu Tidak dapat. ada di HKBP perpuluhan. Kamu jangan dodol kau. Kau yang dodol, kok aku yang dodol? Iya, mana ada perpuluhan di Apa yang HKBP? kau bayar? Apa yang kau bayar tiap bulan? Yang tiap bulan harus dibayar itu kalau nggak bukan perpuluhan namanya. Bukan perpuluhan itu, diakonia itu, diakonia terus apa? Ya, kalau umpamanya ada yang sakit, itulah nanti biayanya.
kalau ada yang meninggal itu ininya dikasih bantuannya gitu, itu bukan perpuluhan itu. Dodol kau itu. Saya mau menikah dulu ya. Saya mau menikah dulu masuk Katolik ya. Apa diwajibkan dari HKBP? Harus selesaikan pembayaran wajib jemaat perpuluhan dalam setahun, baru dikasih surat untuk bisa pindah ke gereja Katolik. Tuh. Bukan perpuluhan namanya itu. Gimana sih kamu? Kamu salah persepsi kau itu. Itu sudah diterangkan Gilbert Lumindong bahwasanya perpuluhan itu wajib bagi setiap Kristen. Apalagi itu udah tersebar videonya. Kok kamu memfitnah? Makanya saya bilang gerejanya apa? Kamu jangan campur aduk semua. Kamu sejauh mana kau tahu itu kekristenan? Kau bilang kamu sama ratakan. Jangan sok-sok pinter kamu. Coba tunjukkan apa yang diwajibkan bagi Kristen, coba. Dodol kau ini. Udah. Oke. Dodol terus. Dodol Garut. Jangan sok-sok pinter. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ini akibatnya. Silakan Moreh, mau ditengahin atau mungkin Ustadz Kurios Polus mau ditengahin? Silakan Kurios Ustadz. Disuruh ngomong malah diem. Kurios Polus. Oke. Nah, makanya misalkan nggak wajib, berarti tidak diwajibkan ya, benar ya, Bang Penyebar ya. Per 10 itu tidak wajib ya. Berarti per 10 nih ya, catat ya. Untuk umat-umat Kristen, ya per 10 nggak wajib. Misalkan ada yang memaksa dan mencatat di dalam akte notaris atau pendaftaran, itu coret aja. Ya, misalkan ada pendaftaran tentang persepuluhan, itu coret aja. Soalnya kenapa? Menurut penyebar berita baik itu tidak wajib. Ya, betul ya? Penyebar Injil, penyebar Evangelion. Ya, itu tidak wajib. Betul ya, penyebar ya. Per 10 nggak wajib ya. Coba tadi penyebar. Iya. Itu kan nggak semua gereja gitu. Jangan kamu sama ratakan. Makanya saya bilang kau dodol. Oh, berarti beda-beda Kristen ajarannya. Iya, ada yang mewajibkan itu, ada yang enggak. Yang mewajibkan dasarnya apa, Bang? Yang tidak mewajibkan dasarnya apa? Jangan sok-sok pinter kamu, sok mengetahui Kristen. Yang tidak diwajibkan dasarnya apa? Kalian aja kan banyak sektenya. Ada yang dasarnya, kita minta dasarnya tidak diwajibkan itu apa? Ya tergantung manajemen gerejanya. Kan Anda tidak diwajibkan, dasarnya apa? Kita tidak diwajibkan itu karena dasarnya apa? Dasarnya. Ya. Dasarnya apa? Kita nggak diwajibkan kan gitu. Iya, tidak diwajibkan berdasarkan apa? Udah saya bilang tadi saya kurang tahu kalau masalah itu. Oh, tidak tahu. Berarti menurut aja apa yang dikatakan gereja gitu. Kenapa? Berarti Bapak ini menurut aja apa yang katakan gereja gitu. Tapi kalau menurut saya lebih rasional begitu daripada enggak. Kalau Abang kan rasional, berarti berdasarkan pemikiran Abang sendiri, begitu kan? Enggak, lebih gentleman gitu daripada di pinggir jalan. Oh, berarti kan pemikiran sendiri kan. Dia bikin kotak amal di situ kan, itu gimana kesannya? Tadi tidak berdasarkan dalil kan? Dari hasil pemikiran sendiri bahwa itu dikatakan tidak diwajibkan, betul ya? Tadi tidak diwajibkan dan mewajibkan itu tidak mempunyai dasar, benar atau salah? Salah. Ayo Bang, kok pada diam? Oh, kiran tadi dibilangin tidak diwajibkan, saya beritakan menurut penyebar berita penyebar Evangelion.
Itu tidak diwajibkan, tapi tidak mempunyai dasar. Nah, makanya iman Anda berdasarkan apa gitu. Kan begitu. Nah, Bang Yohanes, selamat pagi. Pagi. Muslim kah? Kristen kah? Kristen. Oh, Kristen. Mau menanya atau bertanya? Mau ditanyakan atau bertanya? Nanti kita ganti-gantian aja, Pak. Mau menjelaskan kalau perpuluhan silakan. itu tidak ada diwajibkan tertulis di situ, tidak ada. Tergantung isi hati iman manusia itu sendiri. Gitu itu maksudnya. Berarti tidak mempunyai dasarnya kan? Dalilnya nggak ada dalilnya di situ. Iya, nggak ada dasarnya kan? Diwajibkan dan tidak diwajibkan kan? Tergantung isi hati manusia itu mau dikasih atau enggak. Cuma Tuhan pesankan, inilah kalau kau memang kasih kepada Tuhan, lewat inilah saat kamu mengasihi. Di mana Tuhan. Bang itu Bang? Lewat persepuluhan Bang. Coba misalkan Anda tadi kan Abang mengatakan suatu kata-kata kan bahwa misalkan kasihlah per 10 gitu. Di mana Bang? Nggak ada. Kita ini. Saya bantu Bang Jo sama penyebar, saya bantu. Saya nggak lama, cuman mau bantu ini aja. Gini, kalau kami Kristen itu. Saya kasih dalilnya Bang Jo, saya kasih dalilnya. Iya, Bulina, salam. Ya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat minggu, selamat beribadah. Gimana Bu Lina? Saya kasih ini aja dalilnya aja di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 15 bisa teman-teman baca. Tapi terkait memberi lagi, terkait perpuluhan, diakonia, mission trips, apapun istilahnya itu, di situ ayat 7 dikatakan hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hati, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi tidak ada lagi yang paksaan harus atau wajib tuh tidak ada. Makanya tadi Bang Penyebar itu mengatakan itu tergantung kebijakan gereja masing-masing. Jadi kalau diperkatakan ada satu gereja yang mewajibkan itu rasanya omong kosong, apalagi HKBP yang gereja tua, gereja lama di seluruh Indonesia. Saya tidak membela, tapi itu fakta berdasarkan dalil. Perpuluhan itu ada di zaman suku Lewi. Itu bagi bangsa Israel kala itu sesuai dengan konteksnya di mana suku Lewi tidak bekerja. Clear sampai di situ saja terkait pemberian kepada gereja. Silakan teman-teman. Oke, clear. Kembali ke pertanyaannya Bang. Lanjutkan, saya hanya membantu memberi saja. Apa hubungannya? Tahu dalil, saya kasih tahu dalil. Kemana? Sini aja. Saya punya ruangan sendiri. Sini aja. Tuh, kemana? Sini aja Bu Lina. Lanjutkan Bang Yohanes, Tuhan Yesus mengasihi kalian semua. Amin. Mau kemana Bu Lina? Sabarlah, langsung turun. Coba pas waktu bahas manuskrip gitu Bu Lina naik, aku mau bantu gitu dong sekali. Berarti ya, oke. Berarti Pak Ahmad kemana tadi Pak Ahmad? Kok turun? Terpental Pak. Ya udah naik lagi sekarang Pak Ahmad. Udah naik nih. Oh udah naik. Oke sorry ya. Lanjut. Bercanda ya Pak Ahmad ya. Aku suka bercanda orangnya. Bang, berarti ya udah jelas ya. Berarti per 10 itu tidak menurut Bu Lina dan menurut kawan tidak wajib. Tadi misalkan ada gereja yang meminta secara paksa atau diteken lah secara kontrak atau pendaftaran, itu robekin aja buku kontraknya atau buku pendaftarannya. Oke? Nah, oke. Kembali ke pertanyaannya Bang Zuma aja, Bang Kirios. Bang, ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari Bang Juma. Apa hubungannya antara Taurat dengan orang Kristen? Hubungannya apa? Pak Yohanes, hubungannya apa antara Taurat dengan orang Kristen? Lah, Pak Yohanes, siapa Pak Yohanes mamanya itu tadi? Pak Penyebar. Halo Bang Penyebar, aku pada kabur semua ini gimana? Gimana? Sanggup nggak berdiskusi kalian ini?
baru gua lo pelan-pelan lu padahal. Baru ngomong pada kabur aja, gua bingung sama gua pada kabur ya. Aduh. Ayolah, ayo yang Kristen nih naik, kita santai aja nih. Ada moreh gua nih. Moreh Mutu, tolong jelaskan kepada kami Moreh Mutu sesuatu hal yang mungkin belum pernah dijelaskan oleh orang manapun juga. Silakan Moreh. Semua mau udah dijelaskan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Gurunda Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar Gurunda? wabarakatuh. Lanjut Abang Da. Sorry, tamu saya baru balik. Wah, panjang kali. Aman. Siap Gurunda, aman. Ada Ini- bibi usia 130-an, sepupu sekali dengan bapak. Masih kuat, jalan, mata belum buta, telinga masih sempurna, otaknya masih sempurna. Masya Allah, luar biasa. Mungkin karena pada zaman dulu nggak makan micin gitu ya Gurunda ya? Barangkali deh. Itu kebenaran Al-Quran menurut saya, Bang. Karena akan dikembalikan pada proses dia semula, kan begitu. Ya. Ini ada orang Kristen Gurunda, namanya penyebar berita baik Gurunda. Hanya satu-satunya Kristen yang ada di Komal ini. Silakan Gurunda Suma. Silakan Bang penyebar. Gurunda kita udah datang. Silakan Bang. Dibuka mute-nya Bang. So cantik adikku ini. Ya. Bang penyebar, dibuka mute-nya. Ini aku bantuin. Panas. Nggak dibuka sama dia. Tadi Lina Wijaya barusan naik Gurunda. Ngapain dia? Pansos. Dia cuma naik, katanya cuma membantu menjawab soal perpuluhan tadi. Terus setelah itu saya suruh udah sini aja gitu. Enggak, aku mau buka Komal sendiri, aku mau turun gitu katanya. Takut kalau Gurunda bersuara, makanya pas waktu belum bersuara tadi dia naik. Iya. Permasalahan yang belum tuntas tadi itu si siapa? Si pecinta sejenis itu, si Gincu, kenapa dia nggak bisa jawab tadi? Sendiri bang. Nggak bisa, nggak ada. Turun sendiri Gurunda, turun sendiri dia. Iya. Kalau Lina Wijaya itu mencari, sementara cari dukungan dia itu kan. Benar nggak? Betul lah Bang. Betul Gurunda, betul sekali. Itu murtad atau Kristen itu tadi Lina Wijaya itu, Bang. Kadal dia, kadal. Tadinya Kristen supaya dia bisa mengaco dan bisa cari simpati, sempat mu'alaf, tapi tujuan mu'alafnya itu untuk murtad. Maksudnya mu'alaf. Tujuan masuk Islam untuk murtad kembali supaya dia dikenal sebagai murtadin. Oh begitu. Oh, kalau statusnya dia memang Kristen. Gitu. Ya. Oh, iya. Masuk jadi mu'alaf entah berapa bulan, 2 tahun kayaknya. Habis itu dia murtad lagi. Nah, memang tujuannya masuk itu untuk murtad supaya yang dikenal oleh orang bahwa dia adalah murtadin. Gitu. Oh begitu, Bang. Ya, saya paham. Iya. Ya, ini licik, sama seperti Paulus dia itu. Licik. Mulut manis tapi kayak ular belut. Hati-hati aja sama dia. Jadi ini Bang, ya salam kenal, kita baru pertama kali mungkin dalam satu Komal. Saya Ahmad Fatih nama saya dalam Islam, di dalam Kristen nama saya Bawadi Paulus. Ya salam kenal abangku Bang Juma. Iya, saya salam kenal. banyak mendengar tentang abang, namun mungkin nggak saatnya ya untuk saya ada pertanyaan yang sangat sudah lama saya pertanyakan, namun belum saya dapatkan jawabannya. Tapi di sini rasa saya nggak tepat ya Bang ya. Iya, apa itu Bang? Nggak apa-apa, nanya aja. Ya maaf nih sebelumnya abang-abangku yang lainnya. Soalnya gini Bang, saya sudah beberapa kali bertanya tentang ini.
di mana di dalam Al-Quran ayat yang mendukung nubatan tentang Imam Mahdi? Itu yang saya pertanyakan sampai saat ini, Bang, belum saya dapat gitu. Ya maaf nih kalau terlalu jauh saya bertanya. Silakan, Abang. Iya. Jadi kalau berbicara mengenai Imam Mahdi di dalam Al-Quran, ada beberapa data yang menjadi sumber para guru kita untuk kemudian membahas tentang ini. Jadi konsep Imam Mahdi sebagai juru penyelamat ya adalah sebuah konsep yang sudah kemudian menjadi satu acuan yang diajarkan oleh para nabi tentang agama samawi ini, maksud saya. Namun meskipun demikian, untuk menyebut Imam Mahdi itu Allah hanya memberikan sinyal di mana sinyal ini berbeda-beda pada setiap nabi. Sehingga Al-Quran kemudian oleh para mufassir itu menafsirkan keberadaan Imam Mahdi sebagai seorang juru penyelamat, di antaranya di dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 5 kalau nggak salah. Wa nuridu annamunna ya. Kalau nggak salah ayatnya seperti itulah bunyinya. Ya Bang, biar saya nanti lihat Bang. Coba Anda lihat di Al-Quran surah Qasas. Jadi secara lahiriah di ayat itu menggunakan kata kerja. Lalu kemudian kata kerja ini cakupannya menjelaskan tujuan daripada Allah. Jadi secara realita janji-janji yang termaktub di dalam data Al-Quranul Karim itu belum terrealisasi hingga sekarang. Sama seperti bagaimana Rasulullah menemukan kemudian api di bawah dasar laut. Ya. 300 tahun, 400 tahun, 200 tahun, bahkan 100 tahun yang silam itu belum ditemukan. Jadi apa yang diterangkan di dalam Al-Quran, dan kami ingin memberikan anugerah kepada orang-orang yang tertindas di atas muka bumi ini, menjadikan mereka para pemimpin dan menjadikan mereka sebagai para pewaris, itu memang belum kita temukan adanya kemudian anugerah yang Allah berikan kepada orang-orang yang tertindas. Kenapa? Islam pada saat ini belum tertindas. Ada masa di mana umat Islam itu akan tertindas kemudian, lalu pada saat itu Imam Mahdinya kemudian muncul. Ini yang diterangkan, yang termaktub di dalam janji Allah yang belum terrealisasi hingga sekarang. Karena keadaan kita sebagai umat Islam ya alhamdulillah masih aman-aman saja. Nah, dengan pemerintahan yang dibentuk oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW sampai hari ini itu belum terwujud secara sempurna bagaimana kemudian adanya kondisi di mana umat Islam itu tertindas di mana-mana. Nah, dikuatkan juga beberapa hadits ya yang menerangkan bahwasanya pada saat dunia akan dianugerahkan kemudian Imam Mahdi, itu hadis Rasulullah menjelaskan bahwa dunia akan menganugerahkan kelembutannya kepada kami setelah ia membangkang sebagaimana onta betina yang membangkang. Artinya kalau orang yang membahas tentang Imam Mahdi itu akan sampai ke sana cakupannya. Kemudian ada lagi di dalam surah An-Nur, surah An-Nur ayat berapa itu ya? Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihah ayastakhlifannahum fil ardi kamastakhlafal ladina min qablihim. Abang tahu nggak ayat itu, ayat berapa dalam surah An-Nur? 52 ya? Iya, kurang tahu saya Bang. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman
dan mengerjakan amal soleh untuk menjadikan mereka sebagai khalifah di muka bumi ini, sebagaimana ia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka sebagai khalifah, menyebarkan bagi mereka agama yang telah diridai oleh Allah untuk mereka secara merata, dan menggantikan ketakutan mereka dengan rasa keamanan, sehingga mereka dapat menyembahku dan tidak menyekutukanku. Barang siapa setelah itu ingkar, mereka termasuk orang-orang yang fasik. Jadi ayat ini menerangkan ada 3 hal. Yang pertama, menjadikan mereka sebagai khalifah di atas muka bumi. Yang kedua, menyebarkan agama mereka, dalam hal ini Islam, di atas bumi secara merata, sehingga dapat dinikmati oleh seluruh penduduk bumi. Yang ketiga, menggantikan rasa takut mereka dengan rasa aman, sehingga mereka dapat menyembah Allah dengan penuh keleluasaan dan tidak mensyirikkan Allah. Jadi yang jelas, semua janji ini dalam Al-Quran ini itu belum pernah terwujud hingga sekarang. Yang pertama, menjadikan mereka sebagai khalifah. Kita umat Islam belum menjadi pemimpin utama di atas muka bumi. Yang kedua, penyebaran ajaran agama Islam di atas bumi itu belum merata. Yang ketiga, menggantikan rasa takut mereka. Jadi ada keadaan di mana kita itu takut, sehingga didatangkan rasa aman oleh Allah. Nah, itu poin yang ketiga itu yang akan kita rasakan nanti. Umat Islam merasa merasa tertekan, merasa dikecam, merasa dihantui. Tiba itu kemudian muncul Imam Mahdi, menghilangkan rasa takut itu dan melahirkan rasa aman, sehingga kita semua dengan leluasa kemudian menyembah kepada Allah tanpa ada orang-orang yang mengganggu kita. Penyembah-penyembah manusia ini tak lagi mengganggu umat Islam. Saya kira itu yang ini. Tapi ya, kaidah-kaidah seperti ini hanya orang yang paham ilmu tafsir. Saya hanya memberikan secara garis kecilnya saja. Saya nggak berani terlalu jauh untuk melangkah. Silakan. Ya, terima kasih Bang. Berarti dengan demikian ini sebagai gambaran ya Bang ya. Siap. Yang akan datang begitu ya Bang ya. Siap. Oh ya, terima kasih Bang. Jadi saya ini kan penasaran, makanya saya bertanya gitu Bang. Ya. Terima kasih Bang. Sama-sama Bung. Oke Pak Maman, selamat siang. Selamat siang, assalamualaikum. Muslim kah Kristen? Muslim. Ada yang mau ditanyakan atau mau untuk komen-komen? Mau mendengarkan dulu. Silakan dilanjut dulu. Oke Bang, izin Bang ya diturunkan ya. Biar ada teman diskusi nanti, biarkan kawan-kawan Kristen aja dulu gitu ya. Mohon maaf Bang ya. Oke, untuk kawan-kawan Kristen silakan yang ingin berdiskusi atau berdebat, silakan mengajukan permintaan. Ayo. Halo kawan-kawan Kristen, adakah yang berani? Ada nih, siapakah ini? Bayu siapa nih host? Ini Cekoy. Oke. Oke, selamat siang Ince. Selamat siang. Kristen Muslim? Kristen. Ini oten kawakan ini. Ayo. Oke, silakan Bang Abang. Mantap. Silakan Imrus. Jelaskan kepada saya Sahih Bukhari 4027. Jangan masuk panas, itu ada salam dulu sama Bang Juma lah. Ketinggian materinya ini. Orang Kristen bahasa hadis ini apa? Ketinggian kali. Kau aja sering bahas-bahas kita 7 orang kok kami nggak pernah komen. Kalau kau Bible takut itu ya? kan Bible itu tatarannya hanya surah kabar. Moncongmu itu. Surah kabar. Tapi kalau Moncongmu itu. bahas hadis itu Moncongmu waduh, itu. bahaya. Takut bilang. Bahas aja, nggak usah takut. Kalau bahas hadis itu materinya Moncongmu itu. Tolong ngarang aja kau. sopan sikit. Kalau bahas hadis itu materi tinggi dia itu, aja. Bang. Kalau Bible itu kan surah kabar robe, siapapun bisa membahasnya. Itu bukan firman Tuhan, bukan juga sabda Nabi, tapi itu hanya terjemahan Ngomongnya dari cuma lebih catatan-catatan. parah ini. Kita orang dibilang setara sama Quran. Lah, memang iya. Coba Anda baca
Lukas 1. Coba Anda baca surat-surat Paulus. Emang ada di situ Jelaskan cerita itu firman yang Tuhan? saya kasih itu. Nah, ada. Buka Dari itu saya Paulus, Bukhari dari Paulus, dari Paulus, dari Paulus. Sejak kapan Paulus itu jadi nabi? Kan bukan. Dia bukan kan nabi. Buka aja saya Bukhari itu 4027. Jelaskan. Alamak, tinggi kali. Pertanyaanmu itu ketinggian, bro. Jelaskan itu saya Bukhari 4027. Bukhari berapa? Bukan masalah tinggi rendahnya, jelaskan aja, kepingin Iya, tahu. gitu loh. Bukhari berapa? Bukhari berapa? Bukhari nomor berapa? 4027, Sahih Bukhari 4027. 4027 itu bahasa apa itu ya? Bahasa tentang apa itu, Bang? Tuh. Iya, saya tanya itu bahasa apa? Kalau boleh tahu. 4027. Ya. Berarti kalau Anda sudah sampai kepada pembahasan hadits, berarti Anda sudah bisa baca kitab Gundul ya? Bisa ya? Saudara Inces, Anda sudah bisa baca kitab Gundul ya? Kitab Bukhari-nya. Halo? 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 Jaringannya bang, abang dia. Jaringannya lagi numpang di Indomaret itu langsung diputusin. Oh. Iya. Ini masalah apa hadis itu? Masalah peperangan atau masalah tawaf atau apa, Dek? Jadi dicek itu nih batu jumroh kayaknya nih. Ya. Taruh ya abang ya. Jaringannya nih sama nih. Juga. Coba tanya itu bahasa apa? Oke Bang Ardi, coba Bang Ardi. Bahasa apa ini tuh Bang Ardi? Lari dia orangnya. Gak usah lah. Kabur. Kalau suami untuk abarai itu ya, hadisnya itu ya. Tentang apa Bu Gurunda? Tentang dulu kami menyembah batu, apabila kami mendapatkan batu yang lebih baik, maka kami akan melemparkannya dan mengambil yang lain gitu. Ini mengenai apa ini? Orang-orang kafir Quraisy dulu Pak Abu Gurunda. Oh. Ya. Oke. Dan dia bercerita ini bukan Nabi yang bercerita. Bukan Nabi yang bercerita. Makanya tidak ada dalam hadis itu dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman dikatakan begini. Wa sami'tu Aba Raja yang kulu kuntu yauma bu'itsa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh iya betul. Tak ada di situ dikatakan Rasulullah bersabda. Ya. Tetapi kami mendengarkan Rasulullah, tatkala kami mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, kami lari ke neraka, yaitu ke Musailamah Al-Qassam. Oh iya. Oke. Sip. Nggak paham dia siapa yang berkata itu sepertinya. Kan di situ dikatakan haddatsana Saltu banu Muhammadin qala sami'tu Mahdiyah. Maimun qala sami'tu Aba Rajail Utari dia yaqulu kunna na'budul hajarah fa iza wajadna hajarah. Oh. Telah menceritakan kepada kami Aswal bin Muhammad, dia berkata aku mendengar Mahdi bin Maimun berkata aku mendengar Abu Raja Al-Taridi berkata. Oh, ini penjelasan tentang perkataan Abu Raja Al-Taridi, bukan penjelasan terkait dengan perkataan Rasulullah. Iya. Nah ada si Edis nih. Edis udah ngemisnya udah selesai Edis. Oh kirain. Edis siapa ini? Edis itu abis ngemis dia tuh abang das abis sebelah itu ngemis. Oh. Edis yang belajar Al-Quran 9 tahun ya. Serigala nyamar manusia ini. Dia habis ngemis kemari gitu abang dah. Lanjut dah abang dah. Iya. Kasih pertanyaan itu. Kasih jadi pertanyaan. sudah bernyali mengundang saya nih. Kasih pertanyaan apa hubungannya antara agama Kristen dengan kitab Taurat? Bisa nggak kira-kira? Diatur aja biar 1 lawan 1. Ya itu temanya. Apa hubungannya antara Taurat? Yang lain diturunin aja. Lu siapa? Candoleng. Takut. Turunin aja. Kayak punya kelas aja lu. Oh berarti takut. Ya saya maklumi lah kalau takut lah. Besok-besok pakai rok ya.
Biasa-biasa pakai rok kalau tidak berani 1 lawan 1. Selalu bilangnya gitu, takut. Apa yang kami takutkan gitu. dari kalian penyembah-penyembah Yudas ini? Apa yang kami Ya, takutkan? kalau gitu diturunkan. Kenapa Anda 1 minta lawan 1. diturunkan? Anda siapa? Ya, saya lewat Anda sini siapa? ditarik. Anda Apa sudah siapa? bernyali Anda punya menarik kelas, saya? Anda punya ilmu. Kalau Anda punya ilmu, wajar. Ilmu nggak ada. Minta Kalau orang tidak diturunin. kalau tidak berani, lambaikan tangan pakai rok. Oke, saya permisi dulu ya. Cuma Dasar tidak manusia berani homreng. lawan Edis 1 lawan 1. Manusia homreng, peliharaan gereja. Kau ke Dari neraka tadi sana. kami diam semua loh, kami mute semua. Itu taatnya Dasar kami. manusia aneh, penyembah manusia kayak gitu. Sok cantik, sok pakar, ilmu tak ada. Membedakan antara anus aja dengan lubang hidung susah. Sok mau membahas Islam. Iya, Dis, nomor rekening lu kasihan banget, Dis. Ya, belum nggak punya duit, Dis, tapi ngirim-ngirim nomor rekening, Dis. Buat makan susah, Dis. Oke, Mata Kali, selamat siang. Ya, selamat siang, Bang. Muslim, Kristen? Mana si Edis tadi? Kabur. Bang. Muslim, Kristen, Mata Kali. Dia mau berdua aja sama Gurunda. Ya, ada yang mau disampaikan atau mau ditanya? Ya, saya hanya ingin menyapa-nyapa para gurunda-gurunda semua. Iya. Ya, Gak ada guru bang di sini. Kita sama-sama belajar, abangku. Tapi apa namanya ya? Orang yang kayak seperti abang semua ini ya pantaslah dipanggil guru, mengikuti jejak baginda Rasulullah. Kami guru bagi Oten, tapi kalau sesama Muslim kita saudara. Ya, kalau bagi saya, kalau sudah levelnya kayak gini sudah termasuk guru lah, kayak bisa Masya dibilang Allah. ustaz. Segala puji bagi Allah. Iya. Alhamdulillah, semoga bibit-bibit seperti guru-guru kayak gini semakin banyak di Indonesia agar Indonesia ini semakin jaya selalu, terhindar dari penipuan-penipuan yang seperti disampaikan oleh gurunda-gurunda sekalian. Iya bang, kita harus Saya mau menjaga. bertanya ini bang. Oh iya silakan. Ya, minta maaf ya bang, maksudnya api di Sulbar itu udah ada nggak bang? Sulbar belum. Oh belum ada. Sumbar apa Sulbar? Sulbar bang. Sulawesi Sumbar, Barat. Sumatera Barat. Sulawesi Barat. Tanya Sekjen gimana Sekjen? Sumbar, Sumatera Barat atau Sulbar, Sulawesi Barat, yang mana? Sulbar Barat Bang Ardiansyah. Sulbar. Sulawesi. Di kota saya dek. Iya. Oh Iya, Bang, Sulawesi, Sulawesi kayaknya belum ada kalau yang barat. Kalau yang Sumbar insya Allah udah ada kayaknya. Oh, begitu Kalau ya, yang Bang Sulbar ya. Bukan Gurunda. Gimana sih panggil Gurunda? Wajar lah. Tapi kan saya bangga Yang- sama kalian semua kayak Bang Handi Selebes, siapa lagi Bibal Berjalan, itu semua pantas lah dipanggil kayak gitu karena semua ilmunya udah pada level-level atas, level master. Ya udah Bang, kalau gitu terima kasih banyak ya Bang, saya sudah diizinkan untuk naik bertanya-tanya. Oke, nanti kalau mau buka di Sulbar, silakan saudara Mata Kali bikin ajak teman-teman bergabung, tentukan siapa jadi ketua, wakil, sekretaris, bendahara, pembina. Nanti kalau sudah rampung itu bisa hubungi sekretaris kita, Dinda Ardiansyah. Nanti kita kasih SK. Begitu ya, Bang. Iya, kasih SK pengurusan dan segera untuk mengembangkan api di Sulbar, Bang. Oh, ya insya Allah Bang, ya insya Allah Bang. Degol Channel. Ya sekedar info aja Bang ya, nama lengkap saya Kasman Al-Fatih. Ah, Masya Allah, nama yang indah. Iya, silakan. Terima kasih banyak Bang semua gurundaku. Oke. Iya. Kalau begitu terima kasih banyak semuanya para gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yohanes Pasar Ibu. Oke, yang Kristen silakan, yang pengen berdebat silakan. Silakan kirim permintaan yang Kristen.
Yang Kristen kalau yang Kristen silakan, yang pengen waras, kita di sini dokter semua kok. Tenang aja, kita bantu untuk mewaraskan Anda. Lanjut. Untuk Kristen-Kristen yang mau belajar Bible, alhamdulillah kami di sini pakar Bible S7 kami kalau Bible ya. Jadi kalau misalnya mau belajar, silakan naik ke atas. Kami di sini alhamdulillah S7 semua kalau Bible. Jadi pendeta kalian itu baru S2, paling tinggi S3. Konsentrasi belajarnya juga hanya terkait dengan perpuluhan. Tapi kalau kami di sini S7, kami ajarin Bible tanpa ada yang kami sembunyikan. Tapi umat Islam kalau mau naik bertanya tentang Islam ke kami itu salah. Kami bukan pakar Al-Quran. Khususnya saya pribadi, kaidah disiplin ilmu Quran itu saya nggak sampai ke sana. Saya hanya sebagai umat Islam yang belajar untuk menyempurnakan keislamannya. Tapi terkait narasumber tentang Islam itu kita sudah punya pakar, para ulama, para habib. Itu mereka, syekh, ustadz, itu mereka itu semua pakar-pakar Islam. Kalau saya di sini hanya sebagai orang yang bisa dipanggil Bible jalanan. Ya siap. Gurunda ada yang tanya tuh, kalau berobat di sini gratis atau bayar perpuluhan Gurunda? Lanjut. Gratis. Sini tidak ada perpuluhan. Ya. Silakan disapa. Ada Bang Bayu Kurios, Haji. ada Bang Bayu, silakan. Bayu Haji buka mic-nya. Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim Bang? Ya, Muslim. Sedikit ingin saya sampaikan kepada Bang Juma dan Bang Ardasa dan teman-teman. Ini fenomena ini nggak ada henti-hentinya, justru membuat saya sangatlah miris. Mungkin di sini bisa Bang Juma suarakan, Bang Ardasa suarakan. Begini, ini di komal-komalnya Oten, ini bahkan Uniripa kemarin juga itu live juga ikut menyoroti ketika ada umat Islam naik ke komalnya Oten. Dia nggak paham, Bible nggak paham. Akhirnya di sana jadi bahan bulan-bulanan. Nah, artinya bisa nggak dari api memantau bahkan menghentikan orang-orang yang semacam itu. Karena apa? Mereka itu naik ke Komal Oten itu kan membawa bendera Islam. Ketika di sana dia nggak bisa apa-apa, kan malu. Ini aja sementara sebelum saya turun, nanti setelah itu saya turun. Itu aja, host dan Bang Juma, mohon ditanggapi. Terima kasih. Masya Allah. Saya sih kalau dalam ilmu kejiwaan, kalau ada orang yang mengaku Islam, tidak tahu Islam, naik ke Komal Kristen, lalu tanya jawab di sana, saya yakin sekali orang ini jarang sholat. Cuma semangat aja, semangatnya tinggi, ya kan. Jadi lebih mengedepankan rasa permusuhan. Tapi sholatnya tidak terjaga. Kenapa? Kalau sholatnya itu telah menjaga dirinya, dia tak akan mungkin mau bertempur adu mulut tanpa ada senjata pengetahuan. Artinya tidak ada sikap tenang pada dirinya tuh orang yang kayak gitu-gitu. Udah disampaikan ya bahwa yang kita hadapi ini bukan manusia biasa. Yang kita hadapi ini adalah iblis dalam wujud manusia. Sekali lagi saya katakan, ya bagi umat Islam, Al-Quran berpesan minal jinnati wan nas, pembisik kepada kejahatan itu terdiri dari dua kelompok, dua golongan. Ada dari jin, ada dari manusia. Manusia ini pembisik yang sangat luar biasa dan sangat membahayakan. Nah, inilah yang kita sebut makhluk kafir. Jadi menghadapi mereka ya sama dengan menghadapi iblis, menghadapi setan. Jadi kalau tidak ada senjata menghadapi setan, mau kayak mana Anda jadi bulan-bulanan? Iblis itu ada dua golongan. Itu yang perlu dipahami. Dan iblis ini tidak diam.
Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Mereka tidak henti-hentinya untuk menyesatkan. Jadi iblis tidak berhenti, iblis tidak tidur. Mereka punya kemudian serdadu-serdadu yang muncul, ciri-cirinya menyembah sesama manusia, mematikan akal sehat manusia, menghujat, menista, tidak ngerti kitabnya sendiri, tidak mengerti original tes kitabnya sendiri. Pokoknya podo wae, pokoknya imani aja saenae dewe. Mau salah, mau benar, mau apapun itu yang penting masuk surga. Jadi teman-teman yang hanya semangat aja masuk ke sana itu bahaya emang. Bahaya. Karena mereka itu ahli dalam menyesatkan. Mereka sudah teruji, mereka sudah ditempah dengan penyesatan. Pesan-pesan dari buku mereka itu dengan cara menipu boleh, dengan cara licik boleh, dengan cara mendusta boleh, dengan cara berbohong boleh. Apapun boleh mereka lakukan. Yang penting dia mendapatkan korban. Karena tujuannya adalah memuaskan majikan, iblis. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Adalah orang-orang kafir itu penolong-penolong setan di dalam menyesatkan manusia. Jadi kalau Anda masuk ke komal mereka, berarti Anda menjadikan diri Anda menjadi korban dari serdadu-serdadu setan. Gitu loh. Jadi alangkah baiknya nggak usah ke sana, karena kalau Anda ke sana berarti Anda nanti terjangkit virus. Nah, Anda menjadi setan juga, jadi parakang juga nanti lama-lama. Anda naik, ditanya, dibully, putus asa. Habis itu Anda putus asa, ada dua, hati Anda mengeras. Kedua, Anda kecewa. Setelah Anda kecewa, kemudian Anda semakin jauh dari Islam. Lama-lama Anda bisa murtad. Gak usah ya. Gak usah kemudian naik ke komal orang-orang yang membenci Islam. Gak usah, ngapain? Di komal-komal Islam kan juga bisa. Nah kalau aduh saya pingin kali bang. Nah kalau saya pingin kali untuk berdiskusi. Nah pingin berdiskusi tapi belum ada persiapan, itu bahaya. Kalau ilmu jiwa, ada orang yang asal naik ke komal, banyak cerita, lalu tidak ada ilmu, itu menandakan bahwa Anda tukang gosip. Kalau laki-laki berarti laki-laki yang berjiwa perempuan, tukang gosip. Berarti di tempat lingkungan Anda itu urusan tetangga Anda urusin semua. Anaknya orang yang sekolah tinggi Anda yang stres, Anda cerita sini sana dan seterusnya. Ada orang yang beli mobil Anda yang pusing, itu tanda-tanda tuh. Jadi kalau ada umat Islam yang tidak mengetahui tentang kaidah Islam, naik ke komalnya Kristen, teriak-teriak di sana, berarti orang itu tukang gosip. Tukang gosip. Kenapa saya katakan tukang gosip? Tidak tahu masalah, tidak mengerti tentang apa yang jadi pembicaraan. Nanti orang tanya tentang Al-Quran, tidak bisa menjawab, tapi mulutnya latang. Giliran ditanya tentang Al-Quran, bingung sendiri. Berarti orang ini tanda-tanda penggosip. Apa buktinya penggosip? Nanti tuh naik di komal Islam. Tengok aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ayu. Islam atau Kristen bang? Islam bang. Oh ya, apa yang ingin disampaikan? Saya ingin menyatakan sesuatu bang. Ya silakan. Kemarin bang. Ya kenapa kemarin? Saya naik di komal Kristen bang. Nah terus saya ditanyai bang tentang ini. Terus tuyul, yang suruh kau naik ke sana siapa? Kampret. Itu artinya kau itu tukang gosip, datang-datang sini bawa gosip yang kemarin, derita lu sendiri. Artinya Anda itu tukang gosip, artinya Anda itu cerewet. Kalau nggak tahu, sama ribuan umat Islam, bahkan jutaan umat Islam, dia punya HP, dia punya peluang untuk naik ke TikTok, dia juga punya ruang. Tapi karena mereka sadar keberadaan saya di sini hanya untuk mendengarkan yang baik yang saya terima, yang tidak baik yang saya tidak terima. Di sini ada yang namanya Dinda Ardiansa, ada namanya Bang Suma, ada namanya Bang Imros, ada Bang Abdullah Apisumut, ada Kuryas Moto, ada Bayu Aji, ada Dinda Oji, ada
Rosifa. Dengarkan aja yang baik-baik di bawah. Jangan tak ada ilmu naik ke bawah hanya karena semangat naik ke atas. Giliran bertanya berapi-api. Mana Tuhanmu itu, tidak pakai baju segala macam. Giliran ditanya, kenapa di dalam Al-Quran tidak ada perintah untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad, tapi kenapa kalian maulid? Mampus. Akhirnya yang terjadi nyakitin umat Islam sendiri yang lagi nyimak, menyakiti umat Islam sendiri yang sedang mendengarkan, hanya karena hobi gosip, cerewet, modar ancol, urusan perempuan juga diurusin, tetangga yang naik haji dia yang pusing. Akhirnya masuk Komal ada orang cerita, oh ikut Nimrun juga, yang penting bunyi mulut yang itu anjingnya modalnya. Memalukan umat Islam. Benar kata Bang Bayu, gak boleh. Ya, Anda tidaklah disebut sebagai pahlawan, Anda tidak disebutlah sebagai orang pintar, Anda tidak disebutlah sebagai cendekiawan, tidak juga mendapatkan gelar ustadz, tidak juga mendapatkan gelar orang hebat. Ketika Anda naik ke Komal Kristen, Anda berbantah-bantahan di atas, Anda tidak disebutlah orang hebat. Iya coba, jago nami tahu. Naik di Komalnya Kristen tahu bertanya-tanya di atas, tapi di atas jadi blender, dibully dan segala macam. Ya, jadi janganlah yang kayak gitu-gitu. Itu bukan kami bangga, bukan kami senang. Justru jijik kami lihat orang-orang yang kayak gitu. Menandakan bahwa Anda gila urusan. Anda tidak tahu ilmu apologetika, Anda tidak mengerti tentang kristologi. Naik di atas Komalnya orang Kristen berarti Anda itu orang gila urusan. Bukan jurusan Anda naik ke sana. Adalah lebih baik Anda menjual sayur lontong di pasar sambil pegang tasbih zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kalau capek, pingin kali mendengarkan kupingnya, masuk ke Komal-Komal Islam. Ikut tap-tap layar di sana, kirim singa, kirim harimau, kirim padale, atau apalah yang bisa Anda gunakan di bawah. Daripada Anda naik ke atas, ya, pasti Anda akan dikenal cerewet kali orang ini. Ditanya apa, dijawab apa. Tadi giliran bertanya tentang Tuhannya orang, pandai. Kenapa Tuhan kau itu udah 2000 tahun gak pernah ganti celana? Oh, pandai kali dia bertanya. Giliran dia ditanya, kenapa Rasulullah Muhammad SAW kemudian mencium Hajar Aswad? Ya, jadi ini guyon sekaligus sebagai pelajaran buat kita. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, paman-paman, tante-tante, bibi-bibi, opung dan uak-uak sekalian, kalau belum pantas Anda kemudian berbicara di depan umum dalam hal ini kajian kristologi, jangan pernah masuk ke Komal Kristen. Kenapa? Sekali lagi saya katakan, mereka itu bukan untuk menerangkan kebenaran. Mereka itu untuk membuat permusuhan. Beda di Komal Islam. Umat Islam ditanya tentang Islam, insya Allah seminim-minimnya ilmu kami akan menjelaskan, dan itu ada manfaatnya. Mereka mau mengerti atau tidak mengerti, itu bukan urusan kita. Konsentrasi kita ini adalah umat Islam. Mereka bertanya, tujuan penjabaran kita itu umat Islam agar paham, membandingkan antara narasi satu dengan narasi yang lain. Begitu saya rasa Bang Bayu. Jadi betul yang kayak gitu-gitu bahaya tuh. Kenapa bahaya? Yang bertanya ini, satu, akan keras hatinya, kedua, dia akan jauh dari Islam. Ya, kalau dia larinya ke positif, alhamdulillah, tapi kalau larinya ke negatif itu bahaya. Yang ketiga, ini bisa kemudian tertanam kebencian kepada saudara-saudara Kristen. Itu nggak boleh. Jadi saya sebagai penasihat pembina di API
sudah menanamkan kepada anak-anak API itu bahwa kita diskusi ini bukan karena benci. Diskusi apologet Islam Indonesia dibentuk itu karena rasa kasih sayang kepada orang-orang yang punya otak tapi tidak berotak, yang punya mata tapi tidak melihat, punya kuping tapi tidak mendengar, punya kalbu tapi tidak menelaah. Itu tujuan API dibentuk. Bukan untuk membenci, bukan untuk menghujat. Nah, kalau seperti Edis, ya kita kan tahu sendiri. Edis itu ubur-ubur yang dikasih roh. Wajar. Kalau dia begitu naik langsung kita ospek, itu wajar. Congorpedia, itu tabung gas yang dikasih roh. Wajar, begitu naik langsung kita ospek. Kiamat, sama halnya. Itu sapu ijuk yang dikasih roh. Jadi kita begitu dia naik kita ospek, itu wajar. Pak Bom-Bom itu juga sama. Dia itu adalah ikan buntal yang dikasih roh. Begitu dia kita ketemu, kita kasih ospek, wajar. Gitu. Jadi ada tatarannya semua. Sementara yang di sini kan jam terbangnya sudah luar biasa gitu. Ini saudara Imrus aja ini sudah hampir 300 tahun dia melalang buana di dunia apologet. Jadi nggak diragukan lagi. Tapi kalau orang baru kemarin tiba-tiba naik ke atas komalnya orang Kristen, ketemu para penghujat, oh sudah selesai. Jadi bulan-bulanan nyakitin hati umat Islam yang lain. Gitu loh. Saya kira begitu ya teman-teman sekalian. Jadi pertanyaan saudara Bayu ini sangat baik. Ini pelajaran buat kita semua. Ini pelajaran. Saya saja sekarang usianya sudah kurang lebih 80 tahun. Masih belajar setiap saat ketika ada paparan-paparan dari guru-guru kita yang masih muda-muda ini. Ya, saya itu masih mencatat, masih belajar. Ya, bagaimana antum semua yang tidak pernah belajar tiba-tiba naik kemudian di komalnya orang, ya hancurlah. Yakitin hati orang. Yakitin. Saya juga sering menemukan itu, Bang. Begitu saya lihat TikTok kan sebelum istirahat, kulihatlah TikTok ini, ada Islam. Wah, hebat kali lah ini. Begitu ditanya tentang Islam, waduh, entah kemana-mana dia perginya ngaco. Jadi orang kecewa, Islamnya itu jadinya kecewa. Karena ini bukan diskusi politik, ini bukan diskusi ekonomi. Ini kita berdiskusi tentang apa? Tentang nuansa keilmuan Islam, ya, dan juga agama Kristen. Jadi yang tampil itu ya harus yang sudah siap saji, minimal bukan kita sombongkan diri, enggak, minimal yang sudah pernah berdiskusi, ya syaratnya itu kurang lebih minimal 10 tahun lah baru bisa tampil. Yang kalau rambut aja yang putih, gigi sudah permisi satu persatu, tapi belum pernah diskusi agama tiba-tiba naik, jangan karena modal gigi sudah banyak jendela Anda merasa sudah pantas diskusi. Enggak, bukan gitu. Ilmu, karena kenapa? Ini akidah yang kita pertaruhkan. Begitu ya teman-teman. Terima kasih. Silakan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke Bang, sebentar lagi Bang, setengah menit. Sebelum saya turun, ini terima kasih ya edukasi Bang Juma. Saya ini sebenarnya ya netizen di bawah. Anda kan saya lihat mungkin baru-baru ini ada TikTok. Saya ini lama, saya tuh di Zoom dulu, kenal sama Bang Imrus, Bang Handi udah dari Zoom. Begitu TikTok dari TikTok. Tapi saya tuh nggak pernah naik di komalnya Oten. Kita tuh sadar kalau di Oten itu seperti itu gitu loh. Saya ini seperti ini apa? Kalau yang menyuarakan Bang Juma, guru dan sebagai debater, mudah-mudahan teman-teman kita yang muslim, yang memang masih abangan tentang Bible, tentang Islam, itu mudah-mudahan tidak ke sana. Ini sangat memprihatinkan gitu loh. Bukan saya ini berarti pansos di sini. Ini banyak juga nih Bang Juma. Netizen turunkan Bayu. Bukan masalah diturunkan, saya nggak usah disuruh aja, nanti saya turun gitu loh. Cuma inilah momentum saya ketika saya naik bisa dengan Bang Juma menyampaikan supaya teman-teman kita muslim kalau memang nggak ada senjata nggak usah ke sana. Jadi bulan-bulanan yang dibawa mereka itu panji Islam, bukan Anda sendiri aja, saya juga yang nyimak kena gitu loh. Benar. Itu artinya. Jadi nggak usah lah teriak turunkan. Saya tahu, nggak usah Anda suruh turun, saya turun. Anda itu saya rasa baru kemarin sore, saya ini sudah dari Zoom terus tengah Bang Imrus dan teman-teman tuh tahu kalau saya itu di Zoom gitu loh.
Cuma saya nggak mau naik di komal-komalnya Oten karena saya sadar tuh loh. Biarkanlah Bang Juma dan teman-teman yang memang sudah menguasai Bible dan Al-Quran yang menghajar mereka. Kita cukup nyimak aja ilmu-ilmu yang dari guru-guru ini yang kita dapatkan. Nah, kita naik ke sini ini saya prihatin terhadap teman-teman kita yang naik di apalagi ini Bang Juma ada di Aceh itu juga ada tuh Bang Juma. Saudara-saudara kita muslim di sana ya udah sama aja gitu loh Bang Juma. Artinya ya sedikit edukasi mudah-mudahan bisa bermanfaat lah bagi saya pribadi dan teman-teman yang memang masih peduli dengan keislaman. Gak bisa debat ya sudahlah nyimak aja di bawah komal muslim. Insya Allah lama-lama kita dapat ilmu, kita dapat yang bermanfaat. Itu aja Bang Juma, Bang Ardiansa dan teman-teman, Bang Imrus. Oke, semangat berjuang tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung turun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul. Masya Allah. Silakan sahabat yang lain ditambahkan. Salam kenal Abang Guru Juma. Ya, salam kenal Bang Satria Muslim. Guruku Ardiansa. Ya, salam kenal Bang Sat. Guruku Ardiansa. Udah kenal duluan. Ya, salam kenal Bang Sat. Itu jangan jangan Loh, dipisah. Ya. Satria Muslim. Iya kan Bang? Bang Ahmad noise. Bang Moto. Kok noise tadi? Kok noise? Bang Ahmad. Oh, ya udah biar kedengeran lagi. Salam kenal Bang Sat. Lanjut. Jangan disambung, pisah. Gak enak itu juga manggilnya Bang Ardi, aneh gigit kupingku nih. Semene Samudra. Oke, untuk kawan-kawan Kristen yang pengen debat atau pengen diskusi loh, silakan like itu. Silakan untuk kawan-kawan Kristen. Kalau bisa yang Kristen aja dulu itu biar ada itu panas-panas Butros ini. Selamat siang Butros. Butros selamat siang. Ahlan ya Aki, ahlan. Ini mah orang gila yang dinaikin Ji. Oh alah. Turunin aja Abang Petro gimana nih? Saya mau bertanya tentang Islam, boleh? Si Petro gimana Abang? Saya mau bertanya tentang Islam, boleh? Abang Juma. Abang Da, ini si Petro gimana nih? Islam, boleh? Salam dulu dong Petro. Salam dulu dong. Tadi sudah disapa. Ahlan fikum. Waalaikum ya ahlan nar. Lanjut. Ya, silakan. Oke, Petro, silakan Petro. Dibuka mic-nya. Diberi ilmu itu surah Al-Baqarah artinya kan sapi betina. Mengapa dikasih surat-surat sapi kepada umat muslim? Mohon pencerahannya. Ya. Jadi surah Al-Baqarah dikatakan dengan kaidah yang jelas bahwa surah ini diberi nama sapi betina. Kenapa demikian? Karena di dalam ayat ini kemudian ada mengkisahkan penyembelihan sapi betina yang diperintahkan kepada Bani Israel kala itu. Di dalam ayat ke-64 sampai selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan di ayat ini bahwasanya kaum yang ada pada masa itu membahas kaitannya dengan sapi
yang diperintahkan kemudian kepada mereka untuk disembelih. Seperti itu saudara Petro. Jadi ayat ini, surah ini kemudian diberikan nama dengan surah Al-Baqarah. Wa is qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tasbahu Baqarah qalu atattakhizuna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Nabi Musa kemudian menjawab, a'udzubillah an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi orang-orang yang jahil, bodoh. Seperti itu. Nah, lalu kemudian orang-orang jahil ini berkata lagi kepada Nabi Musa, qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Pohonkanlah kepada Tuhanmu wahai Nabi Musa untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina ini. Lalu kemudian Nabi Musa berkata, innahu yaqulu innaha baqarah la faridun wala biqar. Kata Nabi Musa, ya, dia Allah berfirman bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, kata Nabi Musa. Faf'alu ma tu'marun. Tapi mereka kemudian berkata lagi, qalu dulana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami wahai Nabi Musa agar dia menjelaskan kepada kami sapi itu yang tadi betina usianya berapa, tanyakan lagi kepada mereka warnanya itu warna apa. Nabi Musa berkata, innahu yaqulu innaha baqarah safra'u fa launuha tasurrun nazirin. Nabi Musa menjawab, Allah berfirman bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning cerah warnanya, yang menyenangkan hati orang-orang yang memandangnya. Mereka kemudian bertanya lagi, kalau daulana rabbaka yubayyin lana mahi innal baqara tashabaha alaina wa inna insyaallah lamuhtadun. Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu, karena sungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami, dan jika Allah menghendaki kami mendapat petunjuk. Jadi orang-orang Yahudi itu mengejek. Sudah ditanya, sudah Nabi Musa ditanya, dijawab, ditanya lagi, dijawab, sampai sedetail-detailnya ditanya. Maka ayat ini, surah ini kemudian disebutlah dengan surah Al-Baqarah. Seperti itu, Bung. Luar biasa sekali. Jadi ini disebut surah Al-Baqarah karena memang dalam ayat 67 ada disebut tentang sapi betina ya Ustaz ya? Iya. Luar biasa sekali penjelasannya. Tapi ya, kenapa? Luar biasa. Udah dijawab sama Bang Suma tadi. Kita balik bertanya. Gantian sekarang ya. Saya bertanya. Silakan Gurunda Zuma. Waktu bertanya untuk Gurunda Zuma. Silakan Gurunda. Baik. Kenapa surat Paulus itu disebut dengan surat Roma Irama? Jawab. Ini sekali penjelasan Ustadz Zuma, mencerahkan sekali. Ya udah selesai. Giliran Anda sekarang. Kenapa? Udah selesai. Sekarang giliran Anda menjawab. Kenapa surat Paulus itu disebut dengan surat Roma? Jawab. Lupakan itu surat palsu semua itu. Lupa. Saya mau diskusi, mau belajar. Surat palsu, tapi faktanya Anda masih menjadi penyembah manusia. Jadi jangan Anda mencoba licik seperti Paulus. Jawab dulu. Kenapa surat Paulus itu disebut surat Roma yang ditulis pada tahun 55 sampai 50 berapa itu? 57 Masehi. Jawab dulu. Luar biasa. Jadi itu sebut sapi betina karena dalam ayat 67 dikatakan, dan ketika Musa wa iskala Musa nggak jelas. Bahlul, yang saya tanya kenapa surat
Paulus itu disebut surat Roma Irama? Jawab dulu. Ada surat Roma Irama. Itu ada surat yang dituliskan untuk orang bangsa Roma itu. Jawab dulu. Bukan kepada bangsa Roma, Ustaz. Lalu untuk kepada bangsa siapa? Gereja di Roma, jemaat Roma. Loh, di situ diterangkan loh untuk orang-orang yang ada di Roma. Ayo. Pertanyaan saya, jangan Anda membuat diskusi kita jadi kacau. Pertanyaan saya, apa sebabnya, dengar, apa sebabnya surat Paulus untuk Roma itu disebut dengan sebutan Roma Irama? Coba jawab. Saya jangan di-mute lah, masa selevel Juma kalau saya udah nabi udah apa? Ya karena Anda itu menjawabnya nggak ketulungan, nggak nyambungnya. Jawab. Tidak ada surat kepada Roma Irama. Itu Ustaz Juma yang Iya, biar kita terhibur sedikit. Maksudnya itu surat Roma itu kenapa disebut sebagai surat Roma? luar biasa sekali. Jadi antara satu betina itu didasarkan dari surat. Kucluk, apa-apaan si manusia satu ini? Jangan diambil saya, masa kalian mempermalukan Juma? Juma itu hebat. Kenapa larinya ke Al-Baqarah? Kan sudah disebutkan tadi. Yang tadi udah dijawab dengan jelas. Kami semua udah jelas tadi. Tolong dijawab yang ditanya. Tidak ada ngomong apa-apa. Sekarang gantian. Iya, giliran Sekarang kamu jawab sekarang. aja. Jangan merusak diskusi. Ya, giliran saudara. Nanti habis ini kamu jawab. Masuk pertanyaan kedua. Habis saya jawab, saya masuk ke pertanyaan kedua gitu loh maksudnya. Saya ini mau belajar Islam. Saya sudah Nggak perlu kamu belajar Islam, nggak perlu. Saya pun mau belajar tentang Bible kalau itu alasanmu. Nah sekarang tolong kamu jawab saya. Kenapa surat Paulus itu disebut dengan surat Roma? Jawab. Ada bangsa Roma. Loh, yang saya tanya itu kenapa? Lucu ente ini. Sama seperti Anda. Kenapa disebut Al-Baqarah? Saya jawab. Saya pun bertanya hal yang sama. Kenapa disebut kitab Roma, surat Roma? Kenapa? Karena surat itu ditujukan kepada gereja di Roma. Nah, coba tunjukkan di mana dalilnya itu tertulis. Iya itu dalil Roma. Dari Korintus itu semua. Di mana tertulis? Di mana? Coba. Coba. Nah, jadi berarti luar biasa sekali pencerahan hari ini. Saya mendapat apa sih manusia ini? Inilah Kristen ini mau yang mengaku sarjana S3, S2, S4, S tontong, semuanya kacau otaknya, nggak ada yang stabil. Saya tanya satu pertanyaan ini kok nggak dijawab tuntas dong? Tuntaskan dulu. Jadi tidak ada surat Roma. Kenapa nggak disebut dengan surat apa itu? Oreo, ya, atau apa? Danon, atau Sun? Kenapa harus disebut Roma gitu loh? Jawabannya itu ditujukan kepada orang Kristen di Roma, bukan kepada di kampung halaman di Makassar. Oh, berarti ini surat untuk orang Roma. Betul, gereja bukan orang Terus Roma. kenapa orang Kristen Indonesia mengimaninya? Kalau ini surat yang ada untuk orang Roma saja. Ya karena berisi dengan firman Allah Al-Habqa. Mana ada firman Allah di sini, tuyul? Yang kau nipu-nipu seperti setan kau. Ini surat pribadi untuk jemaat yang ada di Roma katamu, kan gitu. Kalau ini surat pribadi untuk orang-orang, diam. Ini kebiasaan anak murid saya nih, kalau gurunya bicara juga. Dengar, gurumu lagi ngomong. Ini surat pribadi yang ditulis Paulus, pendiri agamamu, untuk orang yang ada di Roma, bukan yang ada di Indonesia. Tapi kenapa orang Indonesia Kristennya mengimani surat Roma yang untuk orang ini? Apa nggak nalar kalian itu? Udah mati akal semua. Dari Paulus, hamba Theos yang dipanggil menjadi utusan yang disucikan untuk memberitakan Bible, Theos. Bible itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging, bakso kampang, yang diperanakkan dari keturunan Daud dan menurut
roh kekudusan yang dinyatakan kebangkitannya dari antara orang mati, pocong kampang, bahwa ia adalah anak Theos yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhannya orang Roma. Dengan perantaraan kami menerima kasih karunia dan jabatan utusan untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Theos, dewa, yang dipanggil dan dijadikan oleh orang-orang suci, kasih karunia menyertai kamu, damai sejahtera dari Theos, Bapa kita dan Tuhan anaknya Yesus Kristus. Krishna kampang. Pertanyaan saya, ini surat untuk orang Roma. Kenapa ada di Indonesia? Itu pertanyaan saya, silakan. Mengapa orang Indonesia mengimani kitab Roma itu? Ya sama seperti kau diberi kitab Mekah Madinah. Mengapa orang Mekah nggak ada kitab yang diperuntukkan. Nggak ada. Kalau surat Makkiyah, surat Madaniyah itu artinya Al-Quran yang diwahyukan di tempat itu. Berbeda dengan suratmu ini, berbeda dengan surat Paulus ini, diperuntukkan untuk jemaat yang ada di Roma. Tapi kenapa kemudian orang yang ada di Indonesia make? Itu loh pertanyaan saya, silakan. Ya, Jumawati gantian bicara. Kamu tuh ustaz tapi udah turunin aja nih, turunin ini. Turunin ini penjilat pantat pendeta si Bahlul ini, turunin, enggak ada gunanya. Orang Bahlul masih terpelihara dengan baik di Indonesia. Salah satunya itu tadi si siapa namanya? Petro Mini. Ditanya apa, jawabnya apa, larinya kemana. Nah, ini si Petro ini suaminya Edis. Mereka memang sejoli dari dulu, Bang. Itu izin Bang, izin ya. Tadi kan Bang Bayu ada meminta agar umat Islam yang tidak punya pengetahuan tentang Islam diharapkan supaya jangan naik ke Komal Kristen. Bagaimana kalau kami yang mualaf, Bang? Maksudnya tujuannya masuk ke Komal Kristen, mualaf ini untuk apa, Bang? Ya, kita kan suka juga berdiskusi dengan Kristen untuk menerangkan pengajaran Yesus itu sebenarnya begini. Kita tunjukkan ayat-ayat yang ada di dalam kitab Kristen. Seharusnya kita ngikut Yesus itu harus seperti ini, begitu. Tujuannya begitu, Bang, untuk mencerahkan pemikiran Kristen dalam pengajaran Yesus, begitu, Bang. Iya, itu bagus, Bang, sangat bagus dan sangat-sangat mengedukasi kalau seorang mu'alaf yang menjelaskan Bible kepada saudara-saudara kita Kristen. Tinggal pembekalan materi terkait dengan pengetahuan akan Al-Quran. Karena saudara-saudara Kristen ini pasti akan bertanya tentang Al-Quran. Nah, kalau abang saya ini udah siap ditanya tentang Al-Quran, ya silakan. Kami pasti bangga itu. Kami senang. Seorang mu'alaf kemudian mampu mempertahankan akidahnya dengan menjelaskan tentang Al-Quran. Masya Allah. Ini yang kita butuhkan sebenarnya. Yang saya maksud itu adalah orang yang Islam, baik ia mu'alaf maupun yang Islam dari lahir, naik ke Komal Kristen, belum juga paham tentang Al-Quran secara umum, jangan secara mendetail, umum aja dulu. Tapi mereka datang ke sana jadi bulan-bulanan, itu akan mengecewakan umat Islam yang lain. Tapi kalau abang saya ini, kalau tentang Bible kan kami yakin, ya antum pasti bisa. Tetapi masalah Al-Quran, ya tidak semua orang bisa memahami, sehingga kita harus mempersiapkan ya pengetahuan kita minimal secara umum terkait Al-Quran. Karena jangan sampai ditanya, kamu mu'alaf? Ya, berarti kamu paham Al-Quran. Sampai kamu mu'alaf. Mau bilang iya juga masih belum terlalu paham. Mau bilang paham takut ditanyai secara detail. Jadi gimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya adalah
saya sudah memahami Bible secara keseluruhan. Dan saya memahami Al-Quran masih sangat sedikit. Tapi sedikit-sedikit seperti apapun sedikitnya pemahaman saya tentang Al-Quran, pemahaman saya yang sedikit tentang Al-Quran itu mampu mengalahkan pengetahuan saya yang sudah banyak tentang Bible. Gitu cara jawabnya. Saya memang belum mengetahui Al-Quran, tapi meskipun saya belum paham Al-Quran secara menyeluruh, tetapi ilmu saya yang masih secuil tentang Al-Quran mampu mengalahkan pengetahuan saya tentang Bible yang sudah begitu banyak. Gitu Bang cara menjawabnya. Karena dalam Islam itu orang belajar Islam kaidahnya jelas, mulai dari taman kanak-kanak sampai kepada taman makam pahlawan. Kalau di Kristen kagak, Kristen itu tidak perlu belajar. Loh kok bisa kayak gitu? Yes, karena di dalam Kristen di dalam diri Kristen itu ada Tuhan, yaitu Roh Halus yang mereka pinjam bahasa Qur'annya Roh Kudus. Jadi orang Kristen itu tidak perlu belajar. Artinya apa? Di dalam Markus 16 nomor 16, 17, 18 di situ dikatakan tanda-tanda ini menyertai orang Kristen. Apa itu? Mengerti bahasa asing. Mengerti bahasa asing berarti Anda harus lebih tahu Al-Quran daripada saya. Karena saya sudah tidak ada Roh Kudus. Berarti saya harus mengetahui Al-Quran melalui proses belajar step by step. Sedangkan ente pade ada Roh Kudus di dalam diri Anda yang bisa mengerti bahasa asing. Berarti Anda tahu Al-Quran. Karena Al-Quran itu bahasa asing bagi Kristen. Anda harus tahu. Anda lebih tahu dari saya daripada Anda tahu daripada saya yang ini. Karena di Islam belajarnya itu dari taman kanak-kanak sampai taman makam pahlawan. Kalau di Kristen tidak perlu. Kebaliknya di Kristen tidak perlu belajar. Kenapa? Pada diri Kristen ada Tuhan. Tinggal ditanya, hei, apa yang dimaksud dengan kitab Nabi Edo di dalam kitab Raja-Raja? Tolong jelaskan. Mulut orang Kristen diam, yang berbicara keluar suara lewat kuping adalah suaranya Roh Kudus. Roh Kudus yang berbicara gitu. Karena pada diri mereka ada Tuhan yang maha mengetahui di dalam diri mereka sendiri. Tanya aja. Sekarang saya mau uji Roh Kudusmu. Sekarang ini saya pakai baju apa kalau Anda tahu? Nah, nanti dia akan bertanya, loh, kenapa tanya kayak begitu loh? Bukannya di dalam Yohanes 16 diterangkan Roh Kudus itu mengajarkan segala sesuatu. Mengajarkan segala sesuatu tentang kebenaran, keadilan, pengisapan dunia akan dosa. Kalau ada Roh Kudus dalam diri Anda, berarti Anda memiliki ajaran pengetahuan segala sesuatu. Nah, saya mau tanya sekarang. Sekarang ini saya pakai baju apa? Nah, tanya gitu. Yang menjawab kita nggak butuhkan mulutnya. Yang menjawab Roh Halus yang ada dalam dirinya tuh. Suruh bicara yang mereka sebut dengan Roh Kudus. Suruh ngomong. Apa kata Roh Kudusmu? Ketika saya tanya, saya sekarang menggunakan pakaian apa? Wah, itu nggak bisa lah. Tanya Roh Kudus yang ada dalam dirimu, kayak gitu-gitulah. Gitu Bang. Kalau ditanyai tentang Quran, sampaikan saya masih proses belajar. Pengetahuan saya masih sedikit. Meskipun sedikit pengetahuan saya Quran, dan karena saya ini ada mu'alaf yang paham Bible, meskipun sedikit, tapi dibandingkan pengetahuan Bible yang begitu banyak, pengetahuan Bible saya itu kalah daripada Al-Quran yang sedikit itu. Gitu Bang. Baik, terima kasih Bang. Ya, sama-sama Bang. Bisa masuk Kristen bisa. Halo bisa. Ya, terima kasih. Silakan Bang Naik. Ya, halo. Saya mau tanggapi tentang Paulus mengajar di Roma itu. Jadi Injil cuma untuk Roma saja. Iya, silakan. Ya. Matius 24 ayat 14 dikatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Catat ya, seluruh dunia. Ya. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kemudian Matius 28 ayat 19. Saya baca dulu. Ya, beritakanlah Injil, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Udah, kita udah tamat itu. Kita kembali kepada Matius 24:14. Bung. Yang saya bahas tadi itu buku Roma. Sedangkan yang dimaksud Yesus adalah Injil kerajaan Tuhan. Apakah Yesus mengajarkan buku Roma?
Yang di Roma itu kan kelanjutan dari misi murid-murid Yesus termasuk Rasul Paulus. Kata Jadi dia siapa? kemana-mana untuk Kata mengabarkan siapa? Injil. Itu Kata bukti siapa? daripada yang disampaikan Yesus. Kata siapa, Cuma Bang? Anda mengartikan ini dari pemikiran Anda. Tidak kata boleh tafsir siapa? begitu. Enggak. Coba jawab Saya nggak ayat butuh yang saya tafsir. baca sini. Coba. Saya tidak Coba butuh artikan tafsir. dulu. Ini sudah bicara jelas. sendiri nih, bahaya ini. Lagi. Bicara sendiri nih. Ini apa? Tulang rahangnya itu koslet. Bicara terus. Bung, Anda mengatakan Matius 24 nomor 14. Bicara sendiri dia. Bicara sendiri nih. Dengarkan dulu. Kita diskusi yang baik. Jangan rusak komal orang. Matius 24 nomor 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Injil kerajaan yang dimaksud, baca Markus 1 nomor 14. Itu yang dimaksud Injil kerajaan Allah. Apa Injil kerajaan Allah? Baca Markus 1. Yesus ke Galilea setelah Yohanes tertangkap, dia mengajarkan kemudian Injil kerajaan Allah. Yang diajarkan oleh Yesus bukan surat-surat Paulus. Surat-surat Paulus itu surat kepompong. Sementara yang dimaksud dengan Injil kerajaan Allah adalah penjabaran Yesus tentang isi Taurat. Itu yang perlu Anda pahami. Yesus mengajarkan Taurat. Matius 5 Anda baca satu perikop, Anda akan tamat di sana. Kemudian baca Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, firman inilah yang dimaksud Injil kerajaan Tuhan. Jadi ucapan-ucapan Yesus yang Yesus ucapkan di tengah-tengah Bani Israel selama 3 tahun, itulah Injil kerajaan Tuhan. Sedangkan yang dikatakan oleh Paulus, Roma, Filipi, Efesus, Galatia, Timotius, Filemon, Padale, Kaliki, Kalukunan, Remaneng, itu tidak masuk. Justru itu adalah ucapan-ucapan si pembinasa keji yang menentang firman yang maha tinggi. Surat-surat Paulus itu adalah pemberitaan yang dibuat oleh si pembinasa keji untuk menentang firman Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Pahami itu, Bung. Jadi jangan Anda tabrak-tabrakan antara pengajaran Yesus dan pengajaran si pembinasa keji Paulus. Demikian. Ini giliran Anda ngomong. Saya sudah, sekarang Anda lagi. Giran disuruh ngomong diam, giran disuruh diam ngomong. Hei Martinus, ngomonglah. Ngomong Bang, gantian Bang. Bang Kris, dibuka mute-nya itu. Saya bantu ya. Nah, tuh udah saya bantu buka mute itu. Coba itu ditekan. Yang Udah dari saya pingsan itu itu, Bang. Bang. Udah pingsan itu. Martinus. Bang Billy. Halo Bang. Oh ya, salam semua teman-teman. Ya, salam akhi. Silakan. Martinus. Kok diam-diam baik? Tadi orang ngomong situ ngomong. Yang pada prinsipnya Yesus datang itu tidak merubah hukum Tuhan. Dia malah dia menegur, jangan kau mengikuti ahli Taurat. Dia menduduki kursi Musa, tetapi dia tidak mempraktekkan ajaran Musa. Jangan kau ikuti itu. Baca Matius 23 nomor 1, nomor 2, nomor 3. Orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Dengarkanlah apa yang mereka katakan, tapi jangan kau mengikuti perbuatan mereka. Sebab mereka mengajarkan Taurat tetapi tidak mempraktekkan. Berarti mereka orang munafik. Sekarang pertanyaan saya, apa bedanya dengan orang Kristen? Kalau di depan orang Islam, oh paling jago, kami ini adalah Yahudi rohani, kami ini. Kami ini anak-anak Elohim, kami ini. Kami ini adalah agama yang meneruskan ajaran para nabi, kata dia gitu kan, di depan umat Islam. Begitu kita cek per cek, ibadahnya Minggu, yang disembah anak Maria, makanannya babi, tidak bersuta.
Mananya ini ajaran Yahudi diikutin? Tak ada. Ya, tak ada. Makanya muncul pertanyaan, Injil kerajaan Tuhan yang diajarkan Yesus dengan surat-surat Paulus itu apa hubungannya? Jawab dong. Coba yang benar menurut Anda kalau mereka salah minggu, terus yang benar menurut Anda yang mana? Hari Sabat dong, jelas itu. Keluaran 31 nomor 16 nomor 17. Perintah Tuhan, ancaman Tuhan kepada Bani Israel, tidak boleh mencederai hari Sabat. Itu kaidah. Nah, terus kenapa di agama Anda berubah menjadi hari Sunday, hari Dewa Matahari? Kenapa? Sekarang pertanyaan saya, bukan diturunkan kepada Musa. Pertanyaan saya, apa bedanya Anda dengan mereka? Anda juga Anda harus mengerti dulu. Anda ngerti dulu. Kristen itu ada bedanya dengan Anda hari Jumat. Tunggu. Dengar. Kristen itu agama yang nebeng ke Yahudi. Martinus, kalau orang bicara diam. Agama Kristen itu sudahlah mengambil kitabnya orang Yahudi dalam bentuk terjemahan Septuaginta, ditempelkan di kitab mereka. Sudah begitu, mereka mengatakan pelanjut. Makanya kitabnya orang Yahudi Septuaginta kalian sebut perjanjian lama, supaya nongol perjanjian baru katanya. Artinya kalian ini penerus. Dan yang nyamar-nyamar jadi Yahudi kan Kristen. Maka yang harus ditanya, hukum yang datang kepada Yahudi yang diambil oleh orang Kristen, kenapa mereka merubahnya menjadi hari Manggao? Sedangkan di Islam hari Jumat bukan dari ajaran Nabi Musa diambil lalu kami rubah menjadi hari Jumat. Tidak, kaidah yang berbeda, syariat yang berbeda. Hari Sabat adalah hari suci bagi saudara kami Yahudi, hari Jumat adalah hari suci bagi kami umat Islam. Hari Minggu adalah hari sakral bagi penyembah dewa matahari. Ayo. Nabi Ismail mewariskan hari Jumat. Nabi Ishak mewariskan hari Sabtu. Nabi siapa yang mewariskan hari Manggao? Ayo. Nah, Yesus katakan, akulah Tuhan atas Sabat. Sabat diadakan untuk manusia. Saya manusia, Anda manusia. Di Quranmu saja katakan jadi seperti kera kalau tidak bersabat. Itu untuk manusia, bukan untuk Yahudi saja. Betul, benar itu. Benar. Masih bagus jadi kera. Masih bagus jadi kera. Masih bagus. Anda juga tapi bukan bersabat. Itu inti permasalahan kita itu bukan di situ. Mereka itu sama saja. Saudaraku, inti permasalahan kita itu bukan di situ, Bung. Ya, Al-Quran itu syariat Allah untuk umat Islam. Torah syariat Allah untuk Bani Israel. Oke? Nah, Bani Israel hari yang mana mereka beristirahat yaitu hari Sabat, hari Sabtu. Dalilnya jelas, Keluaran 31. Di Islam surah Al-Jumu'ah kaidahnya jelas adalah hari Jumat. Nah, ini yang jadi biang kerok ini penyembah dewa matahari ini hari Minggu ini dari mana? Hukumnya dari mana ini? Ya dari mana juga hukum kamu? Sama aja nggak ada bedanya. La haula wala quwata illa billah. Al-Quran surah Al-Jumu'ah menerangkan kepada kami kaidah yang datang dengan sangat terang untuk kami hari Jumat itu ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillahi wa zarul bai' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Lalu kemudian kalau di kaidah orang Yahudi, saudara kami Yahudi, jelas diterangkan dalam kitab Keluaran milik mereka. Apa yang diketerangkan di sana? 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari ke-7 yaitu hari Sabat harus berhenti penuh. Kemudian dengan kesucian, dengan kekudusan bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat pasti dia akan dibunuh. Maka haruslah orang Israel melihara hari Sabat. Umat Islam memelihara hari Jumat.
Dalilnya sudah katakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Jumat, Sabat, jelas dua paket yang dimiliki oleh dua umat yang berasal dari agama samawi, berasal dari Nabi Abraham alaihissalam. Yang menjadi pirtinya ini si kiring ini adalah igimi kiristing diri mini mengeranyikin hari Minggi. Mini dililnya hari Minggi. Hari Minggi ini dililnya mini. Ini yang kita tanyakan si kiring. Ipiki ini di dalam bibil, ibi di hiri minggi dipirintihkin, cibi ini ditinggikin kepada kita, silikin. Ya ini hiburan buat ente supaya otak kiri anda itu sedikit tersentuh dengan kebenaran. Yang saya tanya, perintah hari Minggu di dalam Bible itu mana? Silakan. Tidak aja dulu. Nah, tidak Apa ada. makna Injil itu? Coba jelaskan. Mana Jangan Injil itu kamu apa? jangan kamu ajarin saya Injil karena kata Injil itu muncul di Al-Quran. Tak ada dalam Bible kata Injil, tak ada. Arti Injil itu apa? Saya tidak butuh Anda tanyai. Saya bukan murid dan Anda bukan guru saya. Yang saya ingin tahu hari Minggau. Hari Minggau. Cuma apa perbedaan Injil dan kitab Injil? Silakan. Saya ingin tahu kenapa orang Kristen mengambil kitabnya orang Yahudi, lalu hari Sabat dirubah menjadi hari Minggu. Itu dulu. Ini ada bantuan datang, bukannya membantu malah menyusahkan orang temannya. Bantu saudaramu. Ilmu kaidah hari kudus. Injil apa bedanya? Dengar, jangan kau bawa materi baru. Jangan kau bawa materi baru. Dari tadi kamu mendengarkan diskusi ini, jangan pura-pura pikun. Ya, apapun pertanyaan dari Kristen, selama saya masih sehat, insya Allah akan kujawab semua. Tapi tuntaskan ini dulu. Kalian mengambil kitabnya orang Yahudi dalam bentuk Septuaginta, kamu tempelkan menjadi satu bundel, sehingga kitabmu itu menjadi kitab Spanyol, separuh nyolong dari agama lain. Di dalam agama Yahudi ibadahnya hari Sabat, Islam ibadahnya Jumat. Dalil kaidah Bible dan Al-Quran itu jelas. Pertanyaan saya, mana dalilnya tentang hari Minggu sehingga agama Roma, ya agama kekaisaran Roma itu menggantikan ibadah Sabat menjadi hari Minggau? Silakan. Hari Jumat, hari persiapan. Ya, Yesus mati hari Jumat. Kemudian dilewati hari Sabat, nanti bangkit hari ketiga, hari Minggu. Itu mereka anggap sebagai hari kemenangan, sehingga disucikan sebagai hari Sabat. Tetapi Sabat tidak berubah dari Minggu, dari Sabtu ke Minggu tetap, ya, karena Allah yang menulis langsung, jadi tidak boleh dirubah oleh manusia. Terus faktanya kenapa Kemudian, berubah jadi hari Minggu? Kenapa berubah jadi hari Minggu? Mulutmu barusan mengatakan tidak boleh dirubah katanya. Tapi faktanya kalian ibadahnya hari Minggu. Ya, perhatikan dulu. Saya mau baca ya. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi itu kata begini, siapa? Itu kata siapa? Anda juga. Itu kata siapa? Ini Yakobus 2 ayat 10. Yakobus itu apa? Surat cinta, surat dari pemerintah, surat dari lurah, dari RT, atau SK pengangkatan CPNS? Saya mau tahu. Apa itu Yakobus? Ya, dia penulisnya di Alkitab ini, di dalam Alkitab yang saya baca ini. Yang saya tanya, yang kamu sebutkan tadi itu apaan? Itu murid Yesus. Yesus sendiri ada nggak mengatakan itu? Lah kan murid-murid mendengar firman dari Yesus itu disampaikan kepada Yesusnya saya. Pernah nggak mengucapkan itu? Pernah nggak Yesus mengatakan itu? Coba saya baca ya, Matius 5 ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum langit bumi lenyap, ya, satu iota atau satu titik pun tidak itu akan bukan Matius 18, Martinus. Itu Matius 5. Matius 5 nomor 18. Alamak. Kan sama dengan maksudnya, itu hukum juga, tidak boleh ada yang dipertanyakan ini loh. Dengarkan saya loh, saudara Martinus, dengarkan saya.
Di dalam agama Yahudi itu diajarin mengkuduskan hari Sabtu, di Islam hari Jumat, di Kristen hari Minggu. Yahudi Islam punya dalil, Kristen minta dalilnya mana ibadah Minggu. Kalau tidak berarti betul Kristen ini adalah perpanjangan tongkat estafet pengajaran penyembahan dewa mata Allah. Kalau tidak ada dalilnya, tunjukkan mana. Kalau ada dalilnya mana? Ibadah hari Minggu itu mana? Sunday, hari matahari. Orang Roma, Yunani dari dulu sebelum Indonesia merdeka. Kok sebelum Indonesia merdeka? Sebelum agama Kristen dilantik menjadi agama kekaisaran, mereka memang nyembah matahari, dewa matahari. Sekarang tunjukkan kepada saya dalil kenapa Kristen ibadah hari Minggu. Kalau Kristen bukan pelanjut penyembah dewa mata Allah, tunjukkan kepada saya mana dalilnya dari kitabnya orang Yahudi pengukuhan pergeseran hari ibadah kepada hari Sunday, Minggu. Silakan. Nah, itu memang telah dinubuatkan di Daniel 7 ayat 25 dikatakan ada manusia yang menentang yang maha tinggi. Betul sekali. Benar sekali. Benar sekali. Ada manusia pada waktu Kaisar Konstantin merubah dari hari Sabat ke Minggu. Bagus, maha suci Allah. Subhanallah. Pertanyaan saya untuk Anda ya, Anda kan menggunakan hukum Allah yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Berarti Anda mengakui hukum itu berlaku. Hukum ini hukum yang datang kepada Nabi Musa untuk siapa? Kutanya dulu. Waktu dia turunkan untuk Bani Israel. Oh, Bani Israel. Pandai. Tetapi mempertahankan hukum itu, ya, menuduh orang Kristen itu menyembah ilah lain karena menyebut Yesus Tuhan. Pertanyaan saya, kalau memang hukum itu tidak boleh dicopot satu karena hukum itu sempurna, ya, ditulis oleh jari Allah langsung disertai gempa yang dahsyat supaya manusia takut Tuhan harus taat hukum. Giliran berbicara tentang Sabat, salahkan orang Kristen kalah hari Minggu. Terus Anda juga tahu bahwa ingat kuduskan Sabat kena hari Sabtu, kok jadinya hari Jumat? Nah, oke. Kan ada bedanya. Jadi hukum Allah tidak boleh dirubah. Saya karena ulang. Untuk penghakiman nanti kita dihakimi oleh hukum itu dalam pengadilan. Saya ulang. Kami umat Islam adalah sebuah ajaran agama dinul, ya, akidah yang tidak nyamar-nyamar ke agama apapun. Itu dulu. Agama Islam adalah agama independen. Tidak ngambil kitabnya orang dalam bentuk terjemahan, tidak mengambil kemudian Tuhannya orang untuk dituhankan, tidak mengambil nabinya orang untuk dinabikan, dan tidak mengambil hari ibadah orang untuk digunakan. Islam adalah agama yang independen, membahas tentang apa yang Tuhan pernah wahyukan kepada para nabi. Oke, sehingga ketika ada kaidah yang bersamaan dengan kaidah yang dulu pernah datang kepada para nabi, itu karena sumbernya sama. Tetapi Islam tidak mengambil kitabnya orang lain lalu mencocok-cocokkan dengan Islam, dengan Al-Quran. Tidak. Bedanya dengan Kristen, satu, Kristen tanpa perjanjian lama kitabnya orang Yahudi, maka Kristen akan terlihat 100% agama paganisme. Coba Anda lepaskan perjanjian lama dari kitab saudara, kembalikan ke Yahudi punya kitab, gunakan aja perjanjian baru, maka agama Anda berjuta persen tampak aslinya, yaitu agama pagan penyembah anak orang. Kenapa Yesus itu bisa lolos disembah dan dibodoh-bodohi orang-orang bahwa mengatakan Yesus itu Tuhan? Kenapa? Karena di situ Anda menggunakan lapis dua. Apa lapis duanya? Kitabnya orang Yahudi. Di antaranya Yesaya 9, Yesaya 53. Anda gunakan sebagai pakaian untuk membungkus agama
pagan Roma. Saya Andai- tujuh. Ah. Mazmur 22. Andai saja kitabnya saudara Yahudi Anda kembalikan, maka Kristen akan kelihatan aslinya bahwa Kristen itu adalah agama asli. Asli Roma punya merek, diproduksi di Roma, dijual kemana-mana, dibeli juga oleh sebagian orang Indonesia. Lahirlah kalian. Nah, kalau kemudian Anda ingin mengembalikan perjanjian lama itu dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, maka akan nampak dengan sangat jelas ternyata orang Kristen menggunakan kitabnya orang Yahudi. Kalau perjanjian baru kalian kembalikan aslinya ke dalam bahasa Yunani, maka akan kelihatan juga bahwa Kristen ternyata agama pagan. Karena bahasa Yunani adalah bahasa yang syarat dengan ajaran filsafat, ajaran animisme, ajaran politeisme, ajaran apa? Paganisme. Jadi kenapa Kristen kemana-mana menggunakan bahasa terjemah meninggalkan bahasa aslinya? Satu, kalau menggunakan bahasa asli perjanjian lama bahasa Ibrani, ketahuan kalau ini kitab separuh nyolong Spanyol. Kalau mempertahankan bahasa Yunani, ketahuan ini ajaran dari ajaran paganisme. Maka mereka harus masuk kemana dia pergi dengan bahasa di bahasa lokal. Contoh, kalian punya kitab bahasa Yunani, bahasa Ibrani digabung masuk ke Indonesia jadi bahasa Indonesia. Begitu masuk ke dalam bahasa Indonesia, lebih banyak menggunakan istilah Al-Quran daripada istilah Yunani. Kenapa demikian? Karena sejatinya agamamu itu bukan ajaran para nabi. Makanya hari Minggu itu sabar. Makanya hari Minggu itu tidak ada kaidahnya. Hari Minggu itu bukti kekufuran kalian terhadap firman Tuhan yang datang di tengah-tengah Bani Israel. 30 detik terakhir. Andai saja umat Islam juga agama buatan manusia seperti agama Anda, maka umat Islam akan mengambil terjemahan kitab Tanakh, lalu ditempel juga di atasnya Al-Quran. Di dalam kitab Tanakh ada perintah mengkuduskan hari Sabat, tetapi di dalam kitab Al-Quran ada perintah melakukan hari Jumat. Andai saja itu terjadi, berarti kami harus dipertanyakan, kenapa Anda mengambil kitabnya Yahudi yang ibadah hari Sabtu, lalu kalian ibadah hari Minggu? Nah, ini yang terjadi kepada Kristen. Mengambil kitabnya Yahudi yang ibadah hari Sabtu, tapi kenapa ibadah hari Minggu? Itu yang Anda harus jawab. Silakan. Kami 600 juta orang ingin mendengarkan jawaban saudara. Silakan. Gini ya. Maaf saya lupa ayatnya, dikatakan carilah jalan dahulu kala dan tempuhlah itu. Jadi kalaupun memang hari Minggu tidak dijumpai dalam perjanjian baru. Apa itu bang? Yang barusan itu apa bang? Gak ada bunyinya begitu, ayat di mana itu? Apa itu? Gak ada. Carilah jalan dahulu kala dan tempuhlah. Carilah jalan kebenaran kali. Apa itu bang? Itu lain. Yeremia 6 nomor 16 kali akhi dia pakai. Nah, coba dibuka, bantu saya. Yeremia 6 nomor 16 itu akhi. Jadi begini ya soal Sabat ya. Sebelum bicara Israel, memang itu Sabat sudah diperkenalkan dia dan itu Yeremia 6 nomor 16 itu yang dibawa tuh. Oh. Jadi tapi dia salah artikan. Sabat itu bukan salah artikan nanti. Jadi mengenai Sabat sudah diperkenalkan dia dan bukan nanti di 10 perintah Allah. Makanya hukum lain dikatakan jangan, tapi yang Sabat ingatlah ya, kan di otakku yang mengingat di dahi. Jadi itu Sabat jadi tanda Allah bagi umat-umatnya ya. Tidak berbicara Israel, masih dari zaman Adam sudah diperkenalkan. Makanya di hukum Allah diulang, ingatlah supaya manusia mengingat itu, karena itu tanda perjanjian kekal. Karena bait Allah di surga itu ada peti perjanjian, isinya 10 hukum. Sebab kalau ada penghakiman, salahlah Allah menghukum orang tanpa mengetahui aturan yang dilarang. Ya, seorang hakim harus memvonis penghukuman kalau tidak ada undang-undang yang dilanggar. Makanya hukum Allah itu ada di bait maha suci di surga, di dalam peti emas. Ya. Ini hari Minggu, ibadah hari Minggu yang dibahas, Bung. Gak usah berkhutbah.
Keluaran 31 nomor 16, maka wajib hukumnya orang Israel melihara hari Sabat. Kan tadi sudah kujelaskan samamu. Ya, bunyinya begini, Fesyamru bene Israel ayat Sabat langsung ayat Sabat ledorotan berit kolam. Bunyinya begitu. Wajib bagi mereka. Hendaklah orang Israel memelihara hari Sabat sebagai perjanjian kekal antara aku dengan turun Israel. temurun, perjanjian kekal. Turun temurun, bukan kepada bangsa-bangsa. Kalau bangsa-bangsa maka bunyinya akan Fesyamru bene Adam, bukan bene Israel. Adam. Nah sekarang pertanyaannya, perintah ibadah hari Dewa Matahari itu di mana kau mendapatkan? Jawab. Itu tidak ada dalam Alkitab. Nah udah selesai kita, udah selesai. Silakan dilanjut teman-teman yang lain. Udah selesai. Maksud berarti saya jelas agamamu itu agama pagan. Udah jawab kan? udah. Jawab kan? Agamamu itu agama pagan penyembah Dewa Matahari. Udah selesai dari saya. Silakan teman-teman dilanjut. Udah selesai. Agama penyembah Dewa Matahari selesai. Tidak ada bedanya, sama saja. Selesai. Udah selesai, mau ngapain? Ya tidak ada bedanya dengan pemelihara hari itu. Loh, udah selesai. Nanti videonya boleh dijadiin video ya, Pak Aki ya? Boleh lah, ngapain nggak boleh? Untuk pernyataan. Kita sapa supaya dulu yang di lain sini. tahu. Ada Ali Tebal. Halo Bang Ali Tebal. Halo Bang. Bang Ali Tebal. Bang. Bang. Bang Ali, Bolt. Bang Ali. Dari Kristen atau dari Islam, Bang? Baik, kita akan turunkan, kita akan gantikan sama yang bisa ngomong ya. Iya, jadi Bang Kris ya, perintah Sabat itu waktu di penciptaan hari pertama itu tidak merupakan suatu perintah untuk menguruskan Sabat, ya. Jadi yang di hari penciptaan hari ke-7 itu Tuhan berhenti dan menguruskan Sabat itu aja. Tapi perintah untuk memelihara hari Sabat diberikan kepada bangsa Israel. Makanya khusus bangsa Israel, makanya ada perintah Fesyamru bene Israel, hendaklah orang Israel memelihara hari Sabat sebagai perjanjian kekal turun temurun, benar kata Aki Zuma, sesuai tertulis dalam kitab Torah. Jadi semua ada dalilnya bahwa Sabat itu, Sabtu itu dipelihara orang-orang Yahudi sebagai hari kudus. Ada dalil ayatnya. Islam Jumat ada dalil ayat di dalam Quran. Nah, sementara hari Minggu kita tidak menemukan di dalam perjanjian baru maupun perjanjian lama bahwa itu merupakan landasan iman yang perlu diimani lewat dalil ayatnya tidak ada. Terus kenapa di 1 Yohanes 3 ayat 4 dikatakan setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi kalau saya melanggar Sabat, saya melanggar hukum Allah. Ya, itu dosa juga kalau melanggar Sabat. Benar, jelaskan ini firman ini, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Itu baca di Yohanes 3 ayat 4, 1 Yohanes 3 ayat 4. Iya, itu nggak ada misalnya kan ada ajaran Kristen, kalau satu hukum dilanggar semuanya dilanggar, itu tidak ada di dalam ajaran Tuhan yang benar, di dalam Torah nggak ada. Makanya saya samakan, kalau kita mempertahankan jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, ya. Nah, jadi situ aja apa udah bedanya kena. kalau kita ambil itu kan 10. Di situ aja udah orang muslim jelaskan ke saya 10 perintah Allah itu juga ada di Al-Qur'an. Kalau bahas 9 iya, tapi kalau bahas Sabat dibantah berbagai alasan. Padahal sebenarnya satu kesatuan yang tidak bisa Bang, karena ada dalil ayatnya dalam Taurat bahwa Sabat itu bagi bangsa Israel saja, spesial itu bagi bangsa Israel saja. Saya mau tanya ya, ayatnya. Saya tanya kalian ya, saya tanya Adam itu orang Israel atau bukan? Adam tidak diberikan Torah 10 perintah loh. Di mana Adam diberikan perintah Sabat? Nggak ada. Abraham ya, Nuh itu Abraham tidak diberikan perintah untuk bersabat, belum diturunkan untuk memelihara Sabat sudah diperkenalkan di Eden. Adam diperkenalkan juga Tuhan yang menguruskan Sabat, tapi Tuhan tidak memerintahkan untuk memelihara Sabat, tidak. Emang Abraham orang Israel? Bukan. Ya makanya ini loh kata Kris ini loh, emang Sabat itu bukan untuk Israel saja, karena Yesus bilang Sekarang dalilnya di mana? Dalilnya kan ada di dalam Sabat diadakan untuk manusia. Saya manusia, Anda juga manusia, bukan disebut Israel toh?
Itu firman Gimana? itu Coba Torah lihat, atau bukan? pakai logika. Itu Torah atau bukan yang ngomong gitu? Yang bicara itu Jadi kalau salah-salahkan, kalau salah-salahkan, saya tanya itu ayatnya di mana? Dalam Itu Taurat dalilnya apa di mana, Bang? Ya, dalilnya di mana, Bang Kris? Diskusi yang bagus saja. Kalau Dalilnya di dalam Taurat mana? seperti itu, saya masuk Kristen sekarang, saya terima Yesus sebagai juru selamat dan sebagai apapun Nah, tuh, silakan dalilnya, Bang. Kalau Kita ada berbicara Torah berbunyi dalil di seperti sini. tadi yang kau katakan, saya ampun dah, bener. Di mana Di mana, ayat Bang? Torah mengatakan begitu? Bang Kris, dalilnya di mana? Ya. Dalilnya di mana? Dalil. Datanya di mana itu tadi? Tentang apa Iya. itu? Loh, Sabar. hari Sabat itu Ustaz. untuk semua manusia itu di mana itu? Sahabat diadakan, coba cari bantu saya. Iya, ini pertanyaan tidak saya, pakai apakah laptop, Saya ada udah dalam- bantu Anda, tapi saya nggak Apakah nemu itu dalam gitu loh. Taurat? Sahabat diadakan. Biar dulu Bang Kan Bil, biar sahabat dia diadakan pusing untuk duluan. manusia, kata Yesus. Itu Ya, cari di mana? Di mana? Saya mau cari dulu. Di mana? Saya mau cari sahabat diadakan untuk manusia. Entar di mana? Ya, di mana itu? Lumayan nih Bang, ada satu domba. Nah, saya harus ada yang bisa bantu. Saya mau buka. Saya sudah bantu, saya sudah bantu hubungi rumah sakit terdekat. Tenang aja. Bang Kris, data mengenai apa Bang Kris? Biar saya ambil. Nah, tuh. Data mengenai hari Sabtu, hari Sabat itu untuk semua manusia. Oh ya, sebentar ya. Ya. Gitu dong. Itu ucapan Yesus kan, sahabat diadakan untuk manusia itu. Emang Taurat udah ada Yesus? Lah, kalau kita buka Injil kan, memang kalau menurut nubuat memang Yesus sudah ada sebelum ciptaan langit bumi. Ya, emang benar kok Yesus sudah ada. Oh, di mana ayatnya? Di dalam Kejadian mana Yesus ada di situ? Di mana ada nggak? Di Amsal 8 itu ketika Bapa menggaris bumi aku ada. Memang Yesus Itu ada. hikmat, ampun Dodol, baca perikopnya, jangan hikmat, bukan Yesus. Ada nggak tertulis Yesus di situ di dalam kitab Amsal? Ada nggak? Memang tidak disebut Yesus, tetapi jujur. menciptakan ya Umat manusia pembohong. segambar dengan kita karena memang ada Yesus. Dasar umat pembohong kau. Ngutip nubuatan di kitab orang. Jangan disiksa anak orang dong, jangan disiksa, diedukasi aja, kasihan. Assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam. Itu Udah jangan disiksa, jangan disiksa. ngambil punya orang lain, dipelintir-pelintir segala. Ngambil dari sono, ngambil dari sini. Kalau ada tertulis memang tertulis begitu. Di mana tertulis di mana? Ya udah tertulis di mana? Ada Bang, Yesus itu dalam kitab Amsal itu Anda sendiri mengatakan memang tidak tertulis. Memang tidak ada nama Yesus tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama, nggak ada. Itu kalian aja yang menyocok-nyocokin dalam kitab kami karena aja yang sahabat tadi saya tidak ada konkordan, kalau saya buka nanti putus. Kita tunggu datanya dia Bang Bil. Di mana tertulis hari Sabat itu ada di kitab Taurat Musa, di mana tertulis. Mantap. Kalau hari Sabat itu sekarang untuk semua manusia yang tertulis di kitab Taurat Musa, Pentateuch kalau kata kalau ada agamamu. saya nyembah patung Yesus sekarang juga. Oh, tuh. Kejadian, Keluaran, Imamat. Ya, Bang Zuma silakan Bang Zuma. Akhi, ada Yesus di dalam Amsal 8 nomor 22, akhi. Coba dibaca. Mana itu? Amsal 8 nomor 22. Di situ ada kata kana. Apa itu artinya? Tapi mereka terjemahkan berbeda, coba. Aku cek dulu. Silakan. Mau mundur kena Yahudi, mau maju kena Islam. Kemana kau Kristen? Sebenarnya Islam kan ada tentara Romawi sebagai pelindung mereka. Ya, yang bisa mendebat Kristen sebenarnya orang Yahudi, bukan orang Islam. Dasar. Islam sering mengkaitkan Amsal Samawi itu untuk Amsal 8:22. Amsal 8:22. Yang bisa berbicara agama Samawi itu sebenarnya cuma Yahudi dan Islam. Kalian itu di luar garis. Kasem Kanani Karandam ya. Kasem Kanani dengar dari kalian, kita tidak Kedem. Gimana?
kedem. Apa yang terjemahannya apa di sana? Dia suka bikin Kalau di dalam nggak ada ayat dasar. ini, artinya Tuhan telah menciptakan aku sejak Nah, permulaan itu dia. kerjaannya Yesus yang sebagai diciptakan pembuat. di situ, Ahi. Oh ya, berarti dia ciptaan dong kalau Iya, ciptaan. Berarti kalau Ciptaan. ditujukan kepada Yesus, artinya Yesus itu ciptaan. Bulat. Berarti bukan Tuhan dong kalau ciptaan. Bulat. Oh. Udah ya, silakan. Ciptaan. Berarti bukan kedem, ya. Yesus itu ciptaan, ya udah. Berarti bukan Tuhan dong kalau ciptaan. Berarti ciptaan Gurunda. Tuhan. Iya, betul. Oh. Aduh. Kalau Yahudi itu kan dari garis Ishak ya. Kalau Islam kan dari garis Ismail. Kalau Kristen dari mana, bro? Bro, Garis apa? Garis apa? garis keturunan ya. Kalau Yahudi kan dari garis keturunan Nabi Ishak. Kalau Nabi Muhammad atau Islam dari keturunan Nabi Ismail. Kalau Kristen dari garis keturunan Nabi siapa? Garis keturunan tentara Romawi. Rohani, Bang. Nabi Esau. Yang nggak bisa berdebat, bro. Itu sama Yahudi yang bisa berdebat. Kalau Iya, Kristen. itu saya tanya dari keturunan Nabi Kalau siapa? Islam dengan Kristen apa sih? Orang Isa sama Yesus aja nggak sama tuh. Kalau nggak sama Ceritanya. kenapa ada di kitabmu? Kalau nggak sama kenapa ada di kitabmu? Siapa yang ada? Tulisan di Isa. kitabnya? Tulisan Isa? nggak ada. Yesus Kristus yang ada. Kalau saya bisa membuktikan Isa, kau masuk Islam sekarang berani? Kok masuk Islam lagi? Berani nggak? Kalau saya bisa membuktikan ada tulisan Isa Al-Masih di kitabmu, Ya, bisa? di kitab Berani? kita. Yang ku pegang sekarang maksudmu kan sama yang ku Di download Alkitab, di Alkitab, di Alkitab. Berani? Di Alkitab mana yang kamu pegang? Di Alkitab, di Alkitab orang Kristen lah, masa Alkitab orang Islam? Gimana Yang sih? ku baca selama ini saya nggak temukan gitu loh, bro. Loh, lah Alkitab tuh kitabmu bukan? Iya, betul. Ah, kitabmu kan? Nah, kalau saya bisa menunjukkan ada Isa Al-Masih di kitabmu, di Alkitab, ya, bukan yang jelas Alkitab tuh kan kalian klaim sebagai punyanya orang Kristen. Ya, oke. Nah, saya tunjukkan sekarang, oke ya? Entah siapa yang nyetak itu. Kalau dicetak kan bisa diganti nama tuh. Gigimu ompong, dengerin. Loh. Si. Loh, gimana nih? Kok nggak bisa open cam? Tapi gini ya, mengenai hari Sabat tadi, sebenarnya itu ada di Kejadian. Ntar dulu, pasal mau 2. tampilin data, ntar dulu. Tar dulu, nyambungin internet dulu. Sabar. Aku pakai internet HP soalnya. Ini Bang Billy udah keluar. Kata. Oh iya, Bang Bil. Iya, Mana? ya udah Bang Billy deh, Bang Billy. Bang Billy itu kemiut. Bang Billy kemiut. Yeay. Udah, oke. Oke, di sini berbunyi Feshamru bani Israel et hasyabat lasot et hasyabat ledorotam berit olam, jelas. Maka haruslah wajib ya orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun temurun menjadi perjanjian kekal antara aku dengan Israel. Antara aku dan orang Israel, maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari ketujuh ia berhenti dari pekerjaan untuk beristirahat. Nah, artinya ada dalil yang mengatakan bahwa Feshamru bani Israel, Sabat itu untuk Bani Israel, bukan Bani Adam, bukan untuk bangsa seluruh manusia. Nah, kalau yang ada dalam kitab Kejadian tentang hari ketujuh, ya, setelah 6 hari penciptaan, hari ketujuh itu tidak merupakan suatu perintah untuk diberikan kepada manusia untuk menyucikan Sabat. Baru di Sinai nanti
diberikan secara eksplisit untuk zakor etim sahabat leka susi yang takut kol malak teka. Ingatlah kudus lari sahabat gitu. Baru ada secara eksplisitnya. Di kejadian tidak merupakan suatu perintah, tapi sebuah informasi kepada kita bahwa setelah penciptaan 6 hari, maka Tuhan menguduskan hari ke-7. Begitu. Lanjut. Oke, izin sekarang gedein saya. Udah dapat bang. Udah dapat. Udah izin ya gedein saya ya. Lanjut. Oke, thank you. Nih lihat, nih punyanya orang Kristen apa orang Islam nih? Nah, orang Islam nggak ada tulisan Markus, kitabnya orang Islam nggak ada, kitab Markus nggak ada. Ya, Markus 1 ayat 1. Nih, inilah permulaan Injil mengenai siapa? Mampus. Isa Al-Masih. Mampus. Isa Al-Masih. Siapa suruh ngambil nama Isa Al-Masih di kitabmu? Ayo. Astaga, kok bisa begitu? Ayo, mampus. Mau kemana? Katanya beda bang, katanya bukan Isa. Yesus bukan Isa bang. Mau turun malu, mau jawab nggak bisa jawab. Salah satu-satunya cara menyalahkan data saya. Ayo, Yesus salahin bukan dataku. Isa. Ayo. Siapa ini? Isa Al-Masih siapa? Saya tanya, Isa Al-Masih ini siapa ini? Jawab. Itu yang di atasnya siapa? Loh, ya ini Yesus Kristus ini loh. Ya Isa ini udah. siapa? Oh berarti sama Isa. Disamakan. Berarti sama berarti. Beda. Berarti sama. Beda. Siapa? Beda. Isa Al-Masih ini siapa ini? Saya tanya, Isa Al-Masih ini siapa? Saya nggak tahu. Congormu. Dasar. Makanya punya kitab itu jangan direvisi mulu. Ini akibatnya. Tahun 2011 direvisi Isa Al-Masih. Tahun 2015 direvisi Yesus Kristus. Dasar. Mau kemana? Mau alasan apa? Mau alasan apa? Seumur hidup saya baru baca itu Isa Al-Masih dia. Nah ini Injil ini kitab siapa? Saya tanya. Ini yang kamu akui Injil siapa? Kitab siapa? Injil iya itu kabar baik kan, kabar Injil mengenai ini tulisannya apa ini? Isa Al-Masih. Ayo. Kalau di situ ya Isa Al-Masih. Siapa? Pertanyaan saya siapa Isa Al-Masih ini? Ini kan di Markus. Saya nggak kenal bro. Ini di Markus. Ini kita ada nggak? Sekarang saya tanya Bang Billy, ada nggak kitabnya Bang Billy kitab Markus? Ada nggak? Nggak ada lah. Nggak ada. Kitab sini nih. Nggak ada kan Markus? Markus nggak ada. Nah, sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya Bang Api Sumut. Bang. Iya bang. Ada nggak di Al-Quran kitab Markus? Enggak bang. Kita nggak pakai yang usus. Sekarang saya tanya kebenaran. Markus kitabnya siapa nih? Kristen. Kristen. Kenapa ada nama Isa Al-Masih di sini? Saya pun nggak ngerti tuh, kok bisa. Lah ini saya kasih ngerti. Lah ini makanya kau kurang literasi, kau kurang baca. Ya nanti saya coba lihatlah data yang itu betul atau enggak. Silakan, saya lebar tahun 2011. Saya lebar. Ada 1000 lebih bang. Tahun 2011. 1700 lebih. Alkitab saya semenjak saya kecil ada satu Alkitab loh. Ini Casberry tahun berapa? Tahun 1866. Adapun permulaan Injil Isa Al-Masih ini tahun 1866. Kau cari kitabnya kalau mau baca Casberry. Adapun permulaan Injil Isa Al-Masih tahun 1853 nih. Gini aja Ardiansa. Coba tunjukkan dalam berbahasa Inggris yang disebut di situ Isa Al-Masih. Coba Anda Clinkert. Kok bahasa Inggris ini Alkitab kok mana ada bahasa Inggris Alkitab tulisannya? Kalau bahasa Inggris tulisannya bukan Alkitab, beda. Maksudnya gini loh, coba tunjukkan. Cuman Kristen Indonesia aja yang kacau gitu loh. Kristen Indonesia nih kacau, ngambil namanya dari umat Islam. Alkitab diambil. Orang Inggris kan nggak ngambil Alkitab. Kalau berbahasa Inggris nggak ada penyebutan mengenai Isa Al-Masih. Bahkan di bahasa Inggris nggak ada tulisan Alkitab. Ayo. Nggak ada Allah. Nggak ada Allah di bahasa Inggris. Ayo, mampus. Kena lagi, maju kena mundur kena. Kata-kata Isa ini ada 1879 bang.
Iya makanya tuh. Nah, sekarang saya tanya, ada nggak di bahasa Inggris tulisan Alkitab gini, ada nggak bahasa Inggris? Alkitab ada nggak? Nggak ada. Yang bahasa Inggris kan Bible biasa ditulis. Itu bener. Kalau Bible bener. Saya tanya, Alkitab ALKITAB ada nggak bahasa Inggris? Bahasa Arab itu bang. Bible, bahasa Inggrisnya itu Bible. Loh, saya tanya bahasa Inggris Alkitab ada nggak? Sebentar Bang Api Sumut. Ada nggak tulisan ALKITAB bahasa Inggris? Ada nggak? Ya itu bahasa Indonesia bro. Loh lah iya. Makanya saya sebut Kristen Indonesia nih kacau. Sukanya ngambil-ngambil kitab orang, nama-nama kitab. Alkitab ini ada di Quran. Dalikal Bismillahirrahmanirrahim. Dalikal kitabul la raiba fi. Ada tulisan Alkitab. Alkitab artinya dengerin dulu. Alkitab artinya satu buah kitab atau sebuah kitab. Sekarang saya tanya, kitabmu ada berapa jumlahnya? Banyak. Berapa banyak? Tahu jumlah kitabnya. Tidak satu lah. Al itu kan artinya kumpulan kan? Oh, kumpulan matamu kumpulan. Al itu artinya satu buah kitab. Kalau namanya kitab banyak atau banyak kitab namanya kutubun. Kalau bahasa Arab kujluk. Kutubun kalau bahasa Arabnya, kalau kitabnya banyak. Kalau kitabnya satu namanya Alkitab. Al-Quran layak disebut Alkitab karena memang ada ayatnya yang pertama, yang kedua memang kitabnya cuma satu, yaitu Al-Quran. Gitu loh. Udah jelas atau belas? Assalamualaikum, balik Abu. Nangis darah nih Oten ini. Nah, udah jelas kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Bang Andi diam dulu Bang Andi ya. Nah, udah jelas kan di sini. Kalau kau mau tahu nama kitab aslimu itu ada di Matius 1 ayat 1. Mari kita buka. Ini nama asli kitabmu. Matius 1 ayat 1. Nih nama aslinya. Biblos Geneseus Iso Kristo Huio David Huio Abraham. Biblos kitab aslimu itu Biblos. Makanya kenapa di luar negeri sebutannya Bible, karena terjemahan dari Biblos. Itu yang benar. Harusnya di sini kau nggak pakai Alkitab, harusnya pakai Biblos gitu dong. Kan keren. Biblos Markus, Biblos Matius. Kalau ke gereja gitu dong, coba para jemaat coba silakan dibuka Biblosnya, gitu kan keren. Coba dibuka Biblos Markus 1 ayat 1, gitu kan keren. Coba dibuka Kisah Para Apostolos, gitu kan bagus. Dasar nyuri-nyuri, sukanya nyuri-nyuri. Udahlah dari Yahudi dicolong. Pak Diasa karena mereka ini membenci original teks Bible-nya, dia nggak suka original, nggak bisa. Makanya itu heran saya ini. Udah lanjut, silakan Bang Hadi atau Guru Ndazuma atau Bang Billy atau teman-teman yang lain. Saya izin mute. Mohon maaf. Pesan saya sih sebelum lanjut ya, kalau memang Anda membedakan Nabi Isa dengan Yesua Al-Masih, tolonglah gereja-gereja yang bermerek Isa Al-Masih itu lebih baik dibelikan pilok lah, ganti mereknya Gereja Yesus Kristus begitu. Kan kemarin sudah ada protes dari gereja-gereja bahwa jangan lagi ada hari kebangkitan Isa Al-Masih. Jadi sekarang udah diganti tuh, udah diganti sekarang jadi kebangkitan Yesus Kristus. Nah sekarang juga harus bergerak, kita harus protes, jangan lagi ada memakai kata gereja Isa Al-Masih, jadi pas gitu. Banyak banget loh itu gereja Isa Al-Masih di Pulau Jawa. Ntar dulu Bang Hadi, dia nangis Bang, kasihan. Kasih tisu dulu kek. Tisu ya. Tapi gini teman-teman, menurut Islam itu ngeyel lagi, ngeyel lagi. Kok ngeyel? Saya nggak ngeyel. Saya mau bertanya nih. Kitabmu Biblos diterima nggak tadi? Biblos diterima nggak kitabmu Biblos?
saya terima. Cuman Alkitab bukan itu Alkitab berbahasa kan? Bukan Alkitab kan? Jadi Alkitab itu bahasa apa? Coba. Bahasa Arab. Artinya satu buah kitab. Alkitab Jadi itu kalau bahasa saya Arab. temukan Alkitab di KBBI cemana kira-kira? Loh, KBBI itu menyerap dari bahasa Arab. Sekarang saya tanya, Ya udah. di kitabmu, sekarang saya tanya, Ada di bahasa kitabmu, asing kitab yang original diusahakan, teksmu, ya kan? dengerin, di original teksmu Yunani ada nggak tulisan Alkitab gitu, ada nggak? Ya bahasanya ini nggak ada. Lah iya makanya itu bahasa- adanya apa? Adanya apa kalau bahasa Yunani adanya? Biblos, Bible lah, Bible Apa bahasa adanya? Inggrisnya. Ya sudah pakai Biblos, nggak usah pakai Alkitab. Nggak ada Bible, Bible tuh bahasa Inggris, bahasa Yunaninya Biblos. Mau kemana? Mau ngarang-ngarang Injil gitu? Saya tampol juga pakai data. Ayo, mau nyebut Injil? Berani orang Kristen nyebut Injil di depan saya? Berani? Andi Kristen? Ya. Berani nyebut Injil? Injil itu kan kabar baik artinya, bro. Oh, matamu. Ngerti nggak sih? Salah. Ayo sekarang Jadi saya arti tanya. Injil apa, Cek? Sekarang saya tanya, Injil dari bahasa mana? Ayo, saya tanya. Bahasa Arab yang diserap menjadi bahasa Indonesia. Setuju Bahasa nggak? Arab. Bahasa Arab Injil itu berasal dari akar kata apa? Injil. Akar katanya dari bahasa Arab apa? Ayo. Ayo. Tulis itu ayat Injil itu artinya baik. Loh, enggak, Setuju Injil nggak? itu dari, tunggu dulu, Injil itu dari bahasa Arab, kan begitu. Lah, akar katanya apa? Dari bahasa apa? Ya. Injil itu dari bahasa apa? Kalau Semitik itu punya akar kata, bro. Dari apa? Hah? Dari apa? Ya udah, itu di Tidak dalam bisa bahasa jawab, Yunani. tidak jawab itu. Itu sering disebut dengan Evangelion, oh gigimu nih Saya nggak ngerti jelasin. maksud- Oh berarti menurutmu Injil itu dari Evangelion, sepakat? Injil, sama arti. Sama Injil, artinya. oke. Berarti Sama menurutmu Injil itu sama dengan Injil itu dari Evangelion, gini, betul? Gedein, Sepakat? Mas, gedein. Betul nggak? Iya betul. Artinya apa Evangelion? Artinya Kabar baik. kabar baik. Oh, berarti Musa juga menerima Injil, Musa? Oh, tidak dong. Loh, sekarang saya tanya, yang diterima Musa itu kabar baik dari Tuhannya Musa atau kabar buruk dari Tuhannya Musa? Jawab. Yang diterima Musa itu hukum Taurat. Coba tanya sama Ya, diri. hukum Taurat itu merupakan kabar yang baik atau kabar yang buruk? Kalau itu nggak bisa kita kategorikan kabar baik atau kabar buruk, bro. Itu adalah sebuah hukum, aturan Loh, yang lah harus iya. dilakukan. Lah hukum yang diterima Musa itu hukum kan Musa kan nggak nerima hukum doang, kan banyak kabar-kabar baik di sana. Bener nggak? Jadi kenapa Injil Matius? Enggak, saya tanya. Musa itu menerima sabar. Musa itu menerima kabar baik atau kabar buruk? Jawab. Kita menerima hukum Taurat. Hukum Taurat. Hukum Taurat itu merupakan baik atau buruk? Taurat itu hal-hal yang harus dilakukan oleh umat Israel. Kabar baik lah. Lah, hukum Taurat itu merupakan hal baik atau hal buruk? Jawab. Baik. Nah, tuh. Yang punya kitab ngomong tuh. Baik-baik lah. Nah, baik tuh. Kalau Kalau yang kebenaran hal yang sebelahnya itu kabar burung. Hukum yang harus dilakukan. Kalau Oke. perjanjian lama kabar baik, perjanjian baru kabar burung tuh. berarti dengerin. Berarti Injil ini hanya dinisbatkan kepada Yesus, betul? Betul? Betul nggak? Betul. Betul nggak kebenaran? Andi Lamu diam dulu. Betul nggak ini? Injil hanya dinisbatkan kepada Yesus, betul?
Jawab. Pingsan. Woi. Injil ini hanya dinisbatkan kepada Yesus, betul nggak? Betul sekali betul. Betul. Berarti sebelum ada Yesus tidak ada Injil. Betul nggak? Kita perbaiki dulu pengertiannya ya. Injil yang dimasukkan di sini adalah kabar keselamatan yang datang dari Yesus. Berarti kalau berarti sebelum Yesus kan nggak ada kabar keselamatan kan? Betul? Jadi udah ganti tuh Bang Andriansa, catat lagi. Jadi kabar keselamatan bukan kabar baik, ganti lagi. Oke, artinya kabar baik. Di sini kan? Baik. Karena ada keselamatan di situ. Ya, kesimpulannya sebelum ada Yesus tidak ada Injil. Sepakat? Tidak ada kabar keselamatan ya. Iya. Lah iya, tidak ada Injil kan artinya kabar keselamatan atau kabar baik, bener kan? Kabar baik, ya betul. Nah, ya kabar sudah, baik oke. melalui pengorbanan. Nih, ini saya kasih merah-merah. Saya kasih merah-merah. Sebelum ada Yesus tidak ada Injil atau Evangelion, kan gitu kan? Injil kan dari Evangelion kan? Katamu tadi, Evangelion. Mari kita buka datanya sekarang. Mana. Ini. Saya menemukan sebuah inskripsi yang ditulis di batu, namanya adalah inskripsi Priene. Mari kita buka datanya. Inskripsi ini, apa isi inskripsi ini? Mari kita buka dulu ya. Di sini dijelaskan bahwasanya di auton Evangelion Teu. Apa di sini diartikan apa? Mari kita buka di sini. Ini ya. Saya translate. Di sini saya translate. Saya terjemahkan. Agustus sebagai anak Tuhan yang kelahirannya menandai dimulainya apa? Apa ini? Kabar baik. Kabar baik atau Evangelion bagi dunia. Bagi dunia loh. Dibuat tahun 9. Sumbernya dari mana sumbernya itu? Lah ini education, bukan Wikipedia ya. Bukan Wikipedia, bukan. Oh sorry ya. Ini kekristenan sendiri tuh. Ada Bible tuh. Ini gambarnya siapa? Emang ada Nabi Muhammad gambarnya gini? Emang ada orang Islam gambarnya gini? Bang Ardi izin Bang Ardi. Ya gimana? Bu Sopiatul mau naik. Wih, boleh kali. Yakin saya turun kalau Sopiatul yang naik. Yakin itu Sopiatul asli? Ya langsung nggak ada orang tadi. Biasa nongkrong nonton di sini. Ya udah, kalau asli naikin. Sini, saya mau makan dia. Saya lapar ini. Oke, saya lanjut kebenaran. Di sini Agustus sebagai anak Tuhan yang kelahirannya menandai dimulainya apa? Kabar baik. Ya, Dimulai tahun berapa ini? 9 sebelum Masehi. Beberapa tahun sebelum. Beberapa tahun sebelum Kelahiran Yesus. Waduh, berarti Agustus inilah yang duluan disebut kabar baik atau Evangelion. Betul? Ya, oke. Jadi saya Ya bisa memang berbicara sebentar. Ya memang oke. Masa nggak oke? Saya punya datanya. Tapi belum selesai tadi, belum selesai. Tenang dulu. Kita baca di sini. Saya terangkan dulu. Sabar. Di sini di kamus Al-Ma'ani. Sabar dulu. Saya belum selesai. Loh, saya masih menjelaskan Injil. Kali Ardian saya jelasin Quran supaya sampai poinnya, supaya teman-teman paham Injil itu dari bahasa mana, kan begitu kan? Ya dengerin dulu ya, sabar ya. Injil itu dari bahasa An-Najlu. Mari kita baca Al-Injil, Kitabullah Ta'ala munazzal 'alan Nabi Isa alaihi salam. Kitab yang diturunkan Allah Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam. Di sini tertulis wahya kalimah wa Yunaniyah. Di sini tertulis dari bahasa Yunani yang berarti al-basyarah. Al-basyarah apa ini ya?
Kabar baik intinya. Al-Bisaro. Al-Bisaro, kabar baik. Tetapi di bawahnya belum selesai. Mari kita baca. Alkitab Al-Munazzala ala Isa bin Maryam. Maryam alaihimassalam ya ini ya, More. Imussalam. Alaihimussalam wa huwa min an-najlu. Ini dari an-najlu. Apa arti an-najlu? Oke. Kemudian wahwal asli, inilah yang asli. Tuh. Wahwal aslu itu suatu Al aslu ya, wahwal al aslu. Ini adalah yang asli, bener nggak, More? Hukum sebenarnya bukan. Asal itu hukum. Hukum. Iya. Oke, silakan, More. Lanjut, Mas Ardi. Udah selesai. Udah tadi udah saya bongkar bahwasanya di sini manuskrip Priene tadi. Ya. Oke. Jadi kitabmu bukan Injil ya. Sepakat dulu, kitabmu bukan Injil. Ini kesimpulan, kitabmu bukan Injil. Sepakat? Anda buktikan dulu bahwa Injil itu bukan bahasa Indonesia, bro. Injil ada nggak dalam KBBI? Jangkrik udah. Selama ada Injil di dalam KBBI, Anda nggak bisa mengklaim semua dong. Aduh, jangkrik, udahlah, males kalau nggak ngerti nih. Udah. Ya udah, aku males lah. Udah dijelasin pakai data loh. Al-Quran juga gimana itu Bang Ardiansa? Hanya sebagian berita para rasul. Quran. Kamu kan bisa nyatanya. Coba sekarang gantian kita tanya, berani nggak? Kamu kan dari dulu tanya IWG. Boleh nggak kamu tanya? Kamu saya tanya sekarang. Itu kan cuman sebagian. Enggak, berani nggak kamu saya tanya sekarang? Berani nggak? Kamu saya tanya dulu baru kamu tanya, berani nggak? Kamu saya tanya dulu. Kamu saya tanya dulu, kemudian kamu bertanya, berani nggak? Apakah udah kesurupan? Kesurupan ya. Kita berbicara Quran. Dari kemarin tanya mulu, setelah tanya turun, giliran ditanya nggak mau. Nah makanya sebelum turun nggak bisa dijawab dulu pertanyaan saya. Setelah itu itu Al-Quran kan hanya perkataan Allahnya di mana kafir-kafirkan. Maidah 17 dan 18. Itu perkataan. Jangan, Allah bukan Al-Maidah. Perkataan Allah bukan Al-11. Kafirlah itu Allah bukan. Bisa ditanya dulu apa enggak? Bisa enggak ditanya dulu? Bisa enggak ditanya dulu? Setelah itu baru Anda tanya. Oke, silakan. Boleh. Lanjut, Bang. Pengertian saya. Pengertian saya. Dia udah bersedia ditanya dulu, Bang. Aki kiri semua tuh. Aki. Islam halo, tes. Iya, dia udah pertanyaan saya ditanya, Bang. Pertanyaan saya simpel, satu aja. Tolong jawab pertanyaan saya. Jangan bilang nggak tahu, harus tahu. Oke? Pertanyaan saya, kenapa di Sinaiticus? Kenapa ya? Kenapa pertanyaan saya? Di Sinaiticus tertulis Archeto Evangelio Iso Christo, nggak ada Huioteo. Tapi kenapa di Vatikanus Archeto Evangelio Iso Christo Huioteo? Kenapa? Jawab. Waduh, itu pertanyaannya bahasa Indonesia aja bisa enggak? Itu kan perbedaan. Ya, kalau mau nanya Al-Quran tadi pakai bahasa Arab kan? Iya. Tapi inti Quran itu kita mau belajar. Jawab. Quran. Pertanyaan saya, kenapa di Sinaiticus tertulis
Archeto Evangelio Isu Kristo. Tapi kenapa di Vatikanus tertulis Archeto Evangelio Isu Kristo Huio Teu? Kenapa? Ardiansa, Anda membahas manuskrip. Artinya kita diam dulu. bahasa Satu-satu jawab. Uiteo, nggak tahu masa Uiteo. Jawab. Jawab. Jawab perbedaan kuculuk. itu ya karena ya kamu pakai bahasa yang seperti itu saya nggak ngerti. Deritamu Inti dari berarti nggak ngerti. agamamu aja. Inti dari Islam itu kamu Di tahu Sinai nggak? tikus cuma sampai Kristus. Iya, inti Di dari Islam Vatikanus itu kabar sampai gembira. ditambahkan lagi Yang bawa dia siapa? juga Tuhan. Kenapa? Jawab pertanyaan saya, bro. Kenapa itu tadi? Udah pakai bahasa Indonesia itu. Iya, kenapa di Sinai tikus? Oke lah, kita pakai bahasa Indonesia. Kenapa di Sinai tikus hanya sampai Yesus Kristus, sedangkan di Vatikanus sampai anak Tuhan? Kenapa? Ya karena itu diterjemahkan lebih sesuai dengan dari mana inilah terjemahannya? anak yang kukasih kepadanya. Ya dari mana itu terjemahannya? Inilah anak yang kukasih kepadanya aku berkenan. Enggak di mana diterjemahkan dari bahasa apa? Kan yang tertua Sinai mungkin tikus. itu tambahan. Oh, tambahan. Berarti sepakat ya, kita mau ditambah-tambahin, sepakat? Ya sekarang Quran ya kita bicara. Sepakat dulu, jangan Al-Maidah kemana-mana. 17 dan 18. Sepakat Udah, dulu. ditambahi ya. Perkataan Allah. Udah ya. Ya. Tambahin. Sepakat Quran dulu. Itu hanya sebagian berita para rasul. Sepakat dulu Perkataan kita. Allahnya yang mana? Kalau ditambah itu berarti bukan kitab suci. Udahlah yang lain aja, males saya. Kitab suci. Kalau enggak mana. Udah yang lain Muhammad silakan, yang males sudah saya. Kalau udah ditambahin nggak? Muhammad itu suruh percaya Sepakat kitab dulu, sebelumnya. sepakat dulu, Bukan suruh sepakat. percaya Al-Quran. Sepakat dulu. Quran itu hanya Bisa sebagian sepakat. berita para rasul. Nggak jelas. Sebagiannya dusta. Muhammad itu di situ bersedih. Lebih bagus sih apa kebenaran? Kebenaran mau sepakat ya, ini nggak mau. Coba sepakat dulu. Ya sepakat. Nah, udah sepakat dia bang. Sepakat bahwa sepakat apa? Ini sepakat apa dulu? Ya, Bang? mungkin ada penambahan. Itu bukan kitab suci bang. Enggak, sepakat. Nggak Berarti boleh sepakat ditambahin. kan Dia Bible mungkin bukan ada kitab suci. Penemuan Enggak, tunggu dulu. penemuan lain. Tunggu dulu. Berarti sepakat kan Bible bukan kitab suci? Wah, cabut. Terjun dia. Kemana dia? Larilah. Jangan-jangan di sini moderatornya ada yang Kristen. Malu orang Kristen. Udah turun aja lah kau gitu, jangan-jangan. Apa namanya ini? Apa namanya ini? Payah kali. Ya. Begini ya teman-teman, kalau bicara manuskrip sebenarnya kita nggak bisa bicara manuskrip. Kenapa? Karena manuskrip Al-Quran sendiri nggak lengkap gitu loh. Jadi ketika Anda bicara mengenai manuskrip, tolong, jangan gunakan standar dari itu. Waduh, salah orang, salah komal. Kalau kau ke situ tuh salah. Ardiansa dibuktikan saja lewat pembuktian. Itu lengkap sama Bang Ardiansa, lengkap loh datanya. Oke. Nggak lengkapnya di mana? Saat berbicara manuskrip dengan siapa? Kristologi ya, Kristologi. Dia menjelaskan manuskrip Alkitab. Padahal perjanjian di situ mereka menjelaskan manuskrip Ya, giliran kau bertanya kan ke kita. Ya udah kita. Ya giliran kamu sekarang akan mengkritik manuskripnya. Ini Ya. Ini giliran kamu tanya ke kita kan. Iya, aku jawab. Dari manuskrip Al-Quran sendiri, betul nggak? Ini aku jawab. Ini aku jawab, boleh nggak ini? Boleh nggak aku jawab? Tafadhal. Boleh nggak aku jawab nih? Kebenaran? Boleh nggak? Diem.
Silakan. Oh ya udah. Nih aku jawab. Jangkrik bahas manuskrip di room muslim loh. Aduh, pelanggaran nih. Bang Jibril di bawah panas tuh. Wait gitu. Bang Jibril naik aja bang, nggak apa-apa, ntar gantiin aku bang. Bang Jibril, nggak apa-apa bang. Setelah aku jawab ini ya, oke ya. Akan jelaskan manuskrip Anda ya, jangan. Saya manuskrip bukan orang. hanya menjelaskan, tapi akan menunjukkan. Saya bukan hanya menjelaskan, dengerin ya. Saya bukan hanya menjelaskan manuskrip Islam, Al-Quran, tapi saya akan menjelaskan plus menunjukkan dan membaca manuskrip saya. Oke? Ayo. Jangkrik bahasnya manuskrip loh. Gak salah nih. The Quran of the Utsman at the Top Kapi Museum Istanbul Turki, abad pertama Hijriah. Oke ya, Hijriah. Mari kita cek di sini. Di sini tertulis huruf E ya. Huruf E ini apa keterangannya? Folio 253B showing and menunjukkan akhir dari surat Al-Qasas dan awal dari surat Al-Ankabut. Ingat ya. Bentuknya ingat? Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ya. Alif lam mim ya ini ya. Betul nggak? Mari kita buka di Quran Kemenak sekarang. Apakah berubah atau enggak kan gitu kan? Al-Ankabut itu surat ke-29 kalau nggak salah ya. 9, oke. Ini ya, surat Al-Ankabut surat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim gitu kan? Alif lam mim kan? Ahasiban nasu. Mari kita cek. Ahasiban nasu. Mari kita cek di manuskrip terlengkapnya. Saya punya manuskripnya. Sama nggak ini teman-teman? Itu namanya manuskrip apa bro? Biar saya cari. Manuskrip apa namanya tuh? Nih. Kamu mau tahu? Nih. Aku kasih tahu. Al-Masahif Asy-Syarif. Apa ini? Moreh, bacanya apa nih? Aku nggak bisa yang ini Moreh. Moreh betul. Al-Mansub. Al-Mansub. Al-Mansub ila Utsman bin Affan. Betul ya? Right? Ya, Al-Mansub. Oke lah, betul. Nih, ini manuskripnya. Kamu kan mau tahu, mau nyari, silakan nyari. Ini bahasa Arab ini. Al-Mansun. Oh ya, thank you teman-teman. Mohon maaf saya bukan lulusan pondokan ya. Tapi sedikit-sedikit saya bisa lah. Al-Masahif Asy-Syarif Al-Mansun ila Utsman bin Affan. Coba saya tanya teman-teman di bawah, saya bohong nggak teman-teman? Saya bohong nggak ini? Ini bacanya itu. Bohong nggak saya? Coba. Nggak bohong kan? Understand what we're talking about. Betul ya. Oke. Sekarang di sini surat Al-Ankabut adalah surat ke-29 Al-Ankabut. Ini gambar ini dengan yang saya tunjukkan di website ini sama nggak? Nah tuh, sama nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu. Sama nggak? Sama nggak? Sama kan? Nah, kamu mau tahu seberapa banyak manuskripnya? Mari kita cek dari atas. Tuh, aku terus ya ini ya. Tuh. Mampus. Halaman itu banyak banget. 822 halaman. Tahun berapa itu ditemukannya? 822 halaman. Ini pada abad pertama dan abad kedua Hijriah. Ini tadi bang. Tuh, abad pertama dan abad kedua Hijriah. Tuh kan? Oke? Ya. Quran Utsman at the top copy. Nih, tuh. Saya lanjutkan, masih banyak nih. Tuh. Jangan bahas manuskrip di sini. Salah komal.
Harusnya kau bahas ini di Komal Oten yang nggak tahu apa-apa, yang taunya cuman manuskrip Quran cuma 2 lembar itu doang kan. Dasar. Karena Anda sekarang sering nipu. Atau tadi harusnya kasih tahu Lah, mana yang nggak lengkap. Ini nipu rupanya saya. Emang nipu ini? Hah? Tuh masih tuh. Oke, begini saja. Saya kumpulkan datanya, nanti saya temui lagi Anda. Oke. Nah, sekarang saya tanya balik. Sekarang saya tanya balik. Nah, oke. Ini kan saya bisa menunjukkan Quran abad pertama Hijriah, artinya pada 100 tahun Rasul masih sejaman dengan Rasul, 100 tahun sejaman dengan Rasul. Saya minta dong yang 100 tahun manuskrip dari Bible yang sejaman dengan Yesus. Jawab. Penulisan Alkitab sendiri kan setelah kematian. Ya, Tadi saya minta sesuatu 2 menit sebelum kiamat nggak nemu itu permintaan. Alkitab sendiri ditulis, Perjanjian Baru dituliskan setelah kematian Yesus. Anda minta sejaman dengan Yesus. Anda ini koplo apa pertanyaan Anda? Artinya tidak pernah diverifikasi Yesus. Markus itu ditulis pada tahun Markus itu siapa coba? Rasulullah. Coba tunjukkan Al-Quran yang sama dengan Nabi Muhammad sendiri. Loh, gimana? Itu Al-Quran itu paling tidak Al-Quran itu dengerin itu paling abad ke-7 juga. Loh, lah ini abad ke-7 nih. Siapa yang memvalidasi? Kalau Anda bertanya tentang validasi, Rasulullah. Muhammad memvalidasi Al-Quran. Ya Rasulullah yang memvalidasi, memverifikasi. Iya. Zaid bin Sabit yang nulis. Gimana? Kapan itu divalidasi? Pada saat Rasulullah masih hidup dan sebelum wafat. Tunjukkan datanya, datanya. Oh, banyak tanya lu orang ini lu. Nanti kalau ditanya. Oke, sekarang nanti gantian ya. Gantian jawab ya. Siapkan jawaban lu untuk pertanyaan yang sama. Aduh, jangkrik tanya terus lu nih orang lu. Ya jawab lu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Nih, Nabi Muhammad mendiktikan Al-Quran. Saat wahyu turun, Nabi Muhammad secara rutin memanggil para penulis yang ditugaskan agar mencatat ayat itu. Zaid bin Sabit menceritakan sebagai ganti atau mewakili peranan dalam Nabi Muhammad. Ia seringkali dipanggil diberi tugas penulisan saat wahyu turun. Ingat ya, ini pada saat masih hidup. Ya, sewaktu ayat-ayat al-jihad turun, Nabi Muhammad memanggil Zaid bin Sabit untuk membawa tinta dan alat tulis dan kemudian mendiktekannya. Kemudian saat tugas penulisan selesai, Zaid membaca ulang di depan Nabi Muhammad agar yakin tak ada sisipan kata lain yang masuk ke dalam teks. Jadi diverifikasi langsung pada saat Nabi Muhammad hidup. Sekarang gantian saya tanya, kapan? Tunggu dulu. Udah. Giliran kau yang ditanya. Udah, gantian dong. Nabi Anda bisa membaca atau tidak? Justru karena nggak bisa membaca, karena mendiktekan. Jadi kalau Zaid mendiktekan yang salah, bagaimana dia verifikasinya? Gimana kalau mendiktekan yang salah, wong Nabi Muhammad hafal? Ayo. Jadi kalau dia hafal, tapi kalau dituliskannya salah, macam mana? Kalau Zaid menuliskan yang salah, dibacakan ulang nih. Kalau Zaid ternyata menulis salah, kalau Zaid dengerin, kalau Zaid ternyata menulis salah di depan Nabi Muhammad pasti akan tahu karena Zaid membaca ulang di depan Nabi Muhammad agar yakin tak ada sisipan kata lain yang masuk ke dalam teks. Tuh. Mantap. Nah, sekarang saya tanya balik. Tahun berapa atau kapan Yesus memverifikasi tulisan Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Jawab. Nggak pernah lah. Mampus lo. Pertanyaannya lo. Kau salah, kau debat manuskrip dengan saya itu salah. Salah kau debat manuskrip. Jawab. Jawab, jangan nangis. Woi. Ya, oke. Jawab.
Sebentar ya, saya ambilkan datanya. Saya ambilkan datanya. Ya, ambil datanya. Buka open cam, bagus. Ada Mana datanya bang. datanya ada di mana? Di dapur atau di mana? Dia punya data bang. Kacau kita. Wah, Ada. Bentar ya. ya, Ya, lama lama juga ini, nggak Bang, apa-apa, lama. tenang aja. Yang penting ada. Yakin lama. Sapa dulu nih Big Brother nih. Halo Big Brother, how are you? Assalamualaikum Big Brother. Warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, ask him to Waalaikumsalam. jawab in Bahasa Indonesia and don't be kabur, don't go away, please. Don't be kabur and don't go away. That's right, brother. Dengar tuh. Oke, Big Brother, Jangan I'm kabur. sorry ya. I'm sorry if apa ya? Aku membaca tadi ada kesalahan. Gimana sih? Bahasa Inggrisnya? Maybe something mistake in the recitation. Nah, gitulah. Ardiansa says sorry if I'm wrong in reading the Arabic. The Arabic No, text. It's fine. Don't worry, inshallah. We help each other, bismillah. Okay. Masya Allah. Karena beliau ini orang Arab ini, Big Afgan, Brother aslinya. Afgan. Afghanistan, iya. Ya. Beliau orang Arab. Beliau bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab. Makanya kalau aku tadi baca Arab Anya. Jadi yang memverifikasi Al-Quran adalah Nabi sendiri ya? Nabi sendiri, Nabi Muhammad. Langsung. Bahkan bacaan Nabi Muhammad nih ya, kan Nabi Muhammad kan menghafal nih. Bacaan Nabi Muhammad itu setiap tahunnya ditashih oleh malaikat Jibril. Tetapi khusus pada tahun wafatnya Nabi Muhammad itu mentashihnya itu 2 kali malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. So Big Brother, so Prophet Muhammad was verified all the Quran that he dictate to his students, his disciples to read it, and he verified by himself. Yeah, yeah. And the other thing is this, apart from these manuscripts, it was also memorized by so many Sahabas, so we have this for memorization. We actually don't need any text either. Mantap. So now Kecepatan ngomongnya tadi. the question now is how and when was Jesus Kebenaran santai aja. verified the book of Matthew, Luke until the Revelation? When Jesus verified it? That's a big question. He needs to answer it now, yeah? Yes. What's his name? Kebenaran, please. Kebenaran. The truth. Yeah, Digedein terus dia, digedein dulu, mana datanya? Ya, gedein aja kebenaran dulu. Kebenaran Ya, digedein, tunjukkan data. Oke. Biar saya tunjukkan datanya. Pasti ngaco datanya. Percaya sama gue. Ayo coba. Enggak, siapa tahu dia nggak ngerti pertanyaan, Pardian. Saya coba diulang pertanyaannya. Iya. Di mana Yesus memverifikasi tulisan-tulisan dari para rasulnya, ya kan? Kapan Yesus memverifikasi? Ya, Di bagaimana mana? caranya? Gitulah kira-kira ya. Mana datanya? Mana? Sebentar, bro. Iya. Lama juga nggak apa-apa, tenang aja. Gimana mau diverifikasi? Yesus sudah nggak ada di bumi. Baru Bible disusun, gimana ceritanya? Apa tuh? Apa itu? Coba apa itu? Lah, Yohanes. Loh, pertanyaan saya kapan itu diverifikasi kok malah bawa Yohanes sih? Aduh ya Allah. Oke, mari kita kuliti. Ya udah nggak apa-apa. Kita ikutin. Mari kita kuliti. Lanjut. Yohanes berapa? Yohanes 26. Tapi penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu tentang akan semua Gak nyambung pertanyaan saya. Lucu-lucu, biar ada kelucu-lucuan dikit nggak apa-apa. Memverifikasi semua yang dikatakan Yesus sebelumnya. Kalau Anda nggak mau terima ya silakan. Kalau Anda terima kasih. Mana memverifikasi mana? Nih. Mana memverifikasi? Mana Yesus? Mana Yesus? Mana? Itu Yohanes berapa? 6. Oke, pertanyaan saya, Yohanes ayat 26 itu kan yang nulis Yohanes, betul?
Kan yang nulis Yohanes, betul? Ya, menulisnya ya. Oke. Betul, betul. Yohanes tahun berapa ditulis kitab Yohanes? Tahun berapa? 110-an. Abad pertama dong. Iya, tahun berapa? Kira-kira mampus. lah, itu udah 20 tahun yang lalu, Bro. Jadi Tahun berapa? Tahun memastikannya berapa? kita nggak bisa. Saya kasih tahu kalau nggak tahu. Tahun 100 Masehi. 90 sampai dengan 100 Masehi. Sekarang saya tanya, Yesus naik ke surga tahun berapa? 33. Lah gimana caranya orang yang sudah naik ke surga terus verifikasi yang ada di bumi? Gimana caranya? Lewat Roh Kudus. Anda lewat baca Roh. enggak bahwa dia menurunkan Roh Kudus? Itu lewat Roh Kudus. Kacau. Ya, tahun berapa? Oke, tahun berapa itu? Tahun berapa diverifikasi? Tahun berapa? Ya, mampus. Ya, ketika itu sebenarnya hari ke-50 setelah kenaikan Yesus ke surga kan ada hari Pentakosta tuh. Di situ kan sudah turun yang Roh benar. Kudus. Yang benar. Oh, berarti saya turun di bawah gantian Bang Jibril mau naik. Kalau udah ngomong roh udah mentok. Bang Handi sini aja Bang Handi. Bang Jibril mau naik gitu. Bang Jibril mau naik. Aku yang turun nggak apa-apa, aku yang gantian aku. Yang di bawah dulu. Bang Handi, di sini aja gantian. Aku sama Bang Jibril udahlah sama-sama. Aku yang gantian ya. Aku nyimak di bawah ya. Oke? Jangan aku yang di bawah. Malah. Udah kelamaan lah. Kelamaan. Assalamualaikum. Tapi ngomong-ngomong Bang Billy nih, sepakat nggak sih kalau Nabi Muhammad itu adalah Nabi menurut Yahudi juga? Yeah, as we know that God gave to all nation the prophets. For example, Balaam was a prophet for Bang Billy setuju dong bahwa Muhammad juga seorang Nabi ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad is a prophet for the Arabic, not for Jewish people. Udah jangan pindahin topik dulu, jangan pindahin topik. Tidak berbeda dong. Jangan pindahin topik, masih ke manuskrip, jangan pindahin topik. Masih ke manuskrip, jangan pindahin topik. Nggak pindahin topik, saya pada Bang Billy. Karena kata Bang Billy, silakan Anda, jangan pindahin topik, kembali ke topik. Kembali ke topik. Gedain Bang Jibril dulu, gedain Bang Jibril dulu. Masa bertentangan sih? Yes, silakan Bang Jibril. Iya, tadi saya nyambung aja, tertarik sih soal manuskrip ya. Jadi ini Al-Quran yang tadi Bang Ardiansyah buka. Ini kita dari Al-Fatihah sampai ini ada 822 halaman ya. Nah, jadi kalau kita buka contoh surat 110. Suaranya kurang gede. Kurang gede? Waduh. Ya, ini baru. Nah, jadi kalau kita buka 110 nih, contoh ya, 110. Ini kita bisa baca nih. Ini manuskripnya, ini transkripnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini contoh ya. Ijaza anasrullahi wal fadh. Nah, kalau kita buka Al-Quran yang sekarang di 110. Nah, nih. Ijazah anasrullahi wal fadh. Persis. Jadi ini yang 1 abad dengan Rasulnya. Habis itu ini yang 14 abad setelah itu. Nah, Biblos itu yang bisa nggak kita giniin, Bang? Bang? Ini 14 abad nih jaraknya nih. Jadi kalau ada fitnah-fitnah Al-Quran 1922, 1924, lalalalalalala. Kan kita bisa verifikasi nih setiap suratnya, 114 surah. Ada yang ditambah, ada yang kurang. Nah, Biblos gimana, Bang? Kiu. Cukurukuk. Oh, hello, big brother. How are you? All good? Yeah, alhamdulillah, yourself? Good. It's Sunday, so yeah, all good. Bang, kebenaran? Kiu.
Kayaknya kalau ngomong soal manuskrip, Bang kebenaran tidak mempunyai data yang bisa mendukung untuk selevel untuk membahas manuskrip. Nah, jadi bukan padanannya. Nah, kalau kita tanya pendeta-pendeta beliau, ini termasuk data beliau ya. Ini kita contohin aja. Ini ada Bapak gereja yang ini bisa diverifikasi datanya. Ini dari Pak David W. Daniels. Ini mengenai 1 Yohanes 5:7. Ini di Cek Publication, bisa dicek nih, cek.com. Nah, ini di sini Pak Pendeta ini menjelaskan tahun 200 tulisannya 3 adalah 1. Tahun 250 ditambah dan lagi Bapak, Anak, Hantu Suci. Itu Yohanin koma ya. Yohanin koma. Habis itu di 350 berubah lagi, 350 berubah lagi, 398 berubah lagi, 415 berubah lagi, 500 berubah lagi, 800 berubah lagi, 1150 berubah lagi, 1500 berubah lagi. Ini satu ayat berubah 18 kali nih Bang. Ini Roh Kudusnya naik turun apa gimana nih Bang verifikasinya nih Bang? Itu sebenarnya yang menerjemahkan menurut sejarah itu Erastus di atas ancaman dari uskup yang lainnya. Jadi diterjemahkan balik lagi akhirnya gitu dari bahasa Yunani ke bahasa Yunani ke bahasa apa yang itu loh. Apa sih bahasa Yunani satu lagi apa? Vulgata apa? Oh, Vulgata. Ya, Greekoid, bukan Greekoid. Itu berarti bukan apa sih namanya? Ya, jadi kalau Vulgata itu apa ya bahasanya? Lupa aku. Latin Vulgata. Latin ya. Jadi dari aslinya kan si Bapak gereja itu dia menulis dalam bahasa Yunani baru ke Latin, pas disuruh dibalikin lagi ke Yunani, tapi ada titipan dengan tendensi ancaman gitu. Jadi akhirnya terpaksa Erasmus itu menyisipkan ayat itu gitu. Jaranya begitu. Ayat titipan ya Bang ya? Berarti ya? Ayat titipan dan ayat paksaan. Enggak, tapi kalau memang dititipnya abad berapa gitu? Abad 3, abad 4? Abad 16. Abad 16. Oh, dititipnya abad ke-16. Abad 16 itu baru ada Yohanin koma. Tadi masih ada mengganjal sedikit loh Bang Beo. Anda tadi mengatakan bahwa untuk Yahudi itu bukan nabi gitu ya? Nabi. Bukan, Nabi Muhammad adalah seorang nabi dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. So Muhammad is untuk a bangsa prophet lain. According to God, given by God, creation of the earth. Jadi dia itu diberikan untuk dalam keadaan waktu itu di Jazirah Arab, di Arab Saudi itu ada praktek penyembahan terhadap berhala. Nah, kehadiran Nabi Muhammad ini mengakhiri penyembahan terhadap berhala oleh pagan Quraisy yang mengembalikan kembali ajaran nabi-nabi sebelumnya, yaitu menyembah Tuhan yang echad, Tuhan yang satu gitu. Begitu. Jadi Abang Billy mengakui bahwa dia juga nabi bagi Bang Billy ya? Dia nabi bagi orang bangsa Arab dan bagi orang-orang yang mau menerima kenabiannya. Tapi kalau bagi bangsa Yahudi, nabi kami adalah Moshe Rabbeinu, Musa. For us, our prophet is Moshe Rabbeinu. Gitu. Jadi Bang Billy, aku mau nanya. Shalom sama siangnya. Bang Billy, aku mau menanya. Waduh, ini pengalihan nih. Ini pertanyaan saya gimana nih? 18 kali diganti ini. Roh Kudusnya naik turun apa gimana nih? Jawab. Lagi, sabar. Gimana nih, abang-abangku, anak soleh sama Bang Kemandaran? Ini ayatnya 18 kali berubah nih. Bentar bang. Roh Kudusnya naik turun. Gini, bang. Bang Soleh setiap ditanya bentar bang. Bentar, aku jawab dulu. Bentar dulu. Ya. Saya nanya tadi yang pertanyaan si Ardi. Lah, dia baru naik, dia tiba-tiba nanya mau duluan, gimana sih? Bentar. Nah, kan? Bentar gimana? Bentar dulu, saya ngomong dulu sama si. Ya. Iya, jawab dulu nanti ngomong sama Bang Billy. Enggak. Ini kan nanyain aja dulu. Iya, nanya dulu. Ini saya yang dari tadi nanya gitu loh. Saya akan jawab. Waduh, Bang Handi ini gimana nih tiba-tiba datang mau nanya gini, motong semua orang. Kira saya boleh enggak? Enggak, jawab dulu.
Oke, jawab yang mana? Lah, berarti nggak nyimak Bagaimana, kan? ayo? Udah nggak nyimak, dateng, motong. Udah, Gimana sih? Udah, sekarang saya ngomong dulu sama Bang Billy. Bentar ya. Boleh enggak? Enggak, jawab dulu. Ya udah, kamu ulang lagi. 1 Yohanes 5:7 menurut bapak-bapak pendeta, bapak-bapak gereja itu dirubah 18 kali tahun 200, 250, 350, 398, 415, 450, 500, 550, 750, 800, 1000, 1150, 1300, 1400, 1500. 18 kali nih ayat berubah. Tadi katanya verifikasi dari Bank Kebenaran itu diverifikasi sama Roh Kudus. Tunggu sebentar dong. La haula wala quwata illa billah, cuma sama Tuhan gue ngadu. Tadi kata Bank Kebenaran, Roh Kudus yang memverifikasi ayat-ayat ini. Dia naik turun 18 kali apa gimana nih? Sekarang saya tanya, itu kan terjemahannya yang perubahan, ya, bukan berarti bahasa aslinya, ya, bukan terjemahan, bukan. Coba bahasa aslinya yang berubah. tunjukin. Ya, aku belum bisa open cam, ya, aku. Ya udah, tanya datanya sama- dari mana? Datanya dari mana? Jangan pakai angan-angan sama cita-cita kalau jawab, Bang. Tadi saya nanya aja saya pakai. nggak cita-cita. Sekarang saya itu bicarakan itu bahasa aslinya itu kan nggak pernah berubah gitu, bro. Terjemahannya berapa kali mau? Ya udah, bahasa aslinya 3 adalah 1. Nggak ada Roh Kudus, nggak ada di surga, nggak ada firman, nggak ada rekaman, nggak ada semua. Nggak usah. Kan Lah, katanya original yang penting text. kan sekarang original teksnya itu kan nggak berubah. 3 Dari adalah abad 1. pertama. 3 adalah 1. Oh, 3 Original adalah text-nya. 1 gimana? Loh, mau dibuka? Buka. Saya buka nih. Kalau nggak Tapi punya dulu data jangan sebelumnya itu, ngeyel. Bang. Nggak, bentar dulu, Bang. Sebelumnya itu saya ngomong Lo diam sama dulu, mau si dibuka Billy. original teksnya, lo diam dulu. Iya, saya bisa nggak bicara sama, kan lagi mau dibuka itu kan. Saya Iya, bisa nggak selesai bicara sama ini. Jadi nggak lompat-lompat. Antum kok manusia apa kodok lompat-lompat mulu deh tadi. Lah, bukan saya lompat-lompat tadi, saya mau nanya. Nih, itu kita kenapa- buka nih. dengerin. Nih, kita buka nih. 1 Yohanes 5 nomor 7. Waduh. Biblos saya menolak dibuka nih. 5 nomor 7. Nah, masih lama kan? Boleh nggak saya ngomong dulu sama Willy? Iya, begitu abang ngomong udah kebuka nih. Nanti lompat lagi. Enggak, saya nanya dulu bentar. Jangan pindahin Nggak, topik nggak dulu, lompat. habis ini baru anda tanya, boleh dia- kok. Jangan pindahin topik. Nih. Nomor 7 ya. Nah, lo kebuka. Nah, nih. Tadi seperti saya bilang ya, for they that testify are 3. Yang saksi adalah 3. Tiba-tiba abad 16, for there that are 3 bear records in heaven and Itu the kan Father, the terjemahan. Word, the Holy. Iya, gimana kan original terjemahan. teksnya cuma segini, terjemahnya Terjemahan. segini. Ya, itu kan Iya, terjemahan. gimana ini? Terus terjemahnya Ya, bisa aja begini. dirangkum gimana? Ya kan, Ini dari itu kan mana? Masalah terjemahan. Itu kan terjemahan. Iya, ini dari bukan mana? bahasa aslinya, kan? Iya, Bukan ini bahasa dari aslinya mana? yang dipertukarkan. Bre, ini dari Sekarang mana? sama kamu. Lah, Dengarkan dulu pertanyaannya, bro. alhamdulillah. Dengarkan dulu pertanyaannya, Itu baru lu terjemahan. ngomong. Oke, saya bisa nunjukkan dalam Quran kalian. Lo Bahkan kok ada dari lagi- Al-Quran dulu, ini dulu selesaiin. Saya akan cerita juga tentang Al-Quran kalian. Iya, iya, Ada- habis Iya, ini, habis jawab ini, ini habis dulu, ini. nanti buka Habis ini. Al-Quran, nggak ada masalah. Habis ini selesaiin Ya. dulu satu persatu. Sekarang aku bilang itu cuma Jangan usah terjemahan. sekarang, nggak usah. Selesaiin dulu ini. Ya, itu lo jawab pertanyaannya dulu itu. Itu kan Kenapa ada bukan penambahan? Bukan bahasa aslinya yang berubah. Betul. Iya, itu kan- iya, original teksnya ini, iya kan? Nggak berubah kan? Itu terjemahan. Iya, nggak berubah kan? Terjemahan, bro. Bukan Iya, ini nggak original berubah teks. kan?
Waduh, Coba ini buka saya- original teksnya deh. Kau tahu nggak original teksnya, bro? Maksudnya original teksnya tahu nggak kamu maksudnya? Iya, ini nggak berubah kan? Sekarang itu terjemahan Iya, ini apa, nggak Kak? berubah kan? Tapi kenapa Itu ditranslate terjemahan, kan? begitu ditranslate jadi panjang begini? Dari mana Itu ini? bro, itu terjemahan, bro. Waduh, Tahu nggak nih Bang bedanya Ardiansah. teks Nih, asli kalau sama kalau terjemahan? kencang-kencangan suara saya nggak bisa pakai akun ini nih. Ini band. Aku bisa aku tunjukin aku tunjukin deh original teksnya kan. Mau original teks kan? Bentar. Nah. Saya ngomong dulu. Nah, jangan kemana-mana kan mau Host di original mute dulu dia. teks. Host di mute dulu dia. Nggak apa-apa kasih original teksnya. Mau siapa yang Ngomong baca? terus ini. Mana Nah, sih? coba baca, Host kasih coba baca moderator dulu dia. nih original teksnya. Coba kita baca original teksnya nih. Kok lari sih Billy? Billy, Lu di- kok lari kok Billy? Lu diam dulu. Lu diam dulu. Astagfirullahaladzim. Nggak usah astagfirullah. Dia nyebut coy. Nggak usah astagfirullah, nggak usah. Sini aku baca bang. Bang, coba abang aja yang buka, aku yang baca sini. Nggak ada yang bisa lawan aku ya. Loh, ini loh. Kita buktikan. Hei, tenang. Kok ngomong terus ini loh. Kita buktikan dulu. Tantang kamu di room kamu. Hei, dengerin. Dia nyebut Oke coy. gini, sekarang Aryansa tadi kan Tenang dulu, tenang dulu. Yang tenang ya. Yang sabar ya. Yang sabar gitu loh, jangan ngelocos terus. Otiteis. Kita baca. Oke, kita baca Hoti. Dibaca dulu kampret. Diam Saya dulu. baca. Ini bahasa aslinya Hoti. Oke, Trace. Hoi. Aisin. Mana sih? Aisin. Bukan itu, Bang. Coba cek dulu, Bang. Iya. Hoti. Trace. Aisin. Hoi. Enggak, aturan tuh bacanya iya hoti. tapi tetap Hoi, Pak, trace, sekarang i. saya tanya sama Kamu Billy. dibacakan kok ngeyel sih. Dengar dulu. Ini dibaca dulu, sabar. Dibaca dulu ini. Ini dibaca dulu original teksnya. Ini kita baca dulu. Setelah itu kita tunjukkan original teks yang berbeda, gitu loh. Kan katamu tadi kan sabar. Katamu tadi kan nggak ada, ya kan? Yang original teks nggak ada yang berbeda. Mari kita buktikan berbeda. Mari kita buka. Oke, gedein, Bang Jibril. Hoti, hoi. Trace, oke. Trace. Hoi Marturontes. Marturontes. Ada isin. Ya. Eisin hoi Marturontes. Nah, sekarang coba Bang Jibril buka Textus Receptus, bahasa aslinya interlinear 1 Yohanes 5 ayat 7. Coba baca. Tadi berhenti di Marturontes kan? Betul? Ayo. Mampus kau kena, mampus. Udah, ntar dulu. Saya Belum selesai. Saya belum selesai. Jangan dibohongi. Saya belum selesai. Kita mau permalukan kamu, lu kok nggak boleh sih. Saya ini mau mempermalukan kamu. Ya oke. Enggak, jangan di situ Bang. Di Textus Receptus Bang, di TR. Buka TR Bang. TR aja, TR. Textus Receptus. Bacok doang. Sabar. Nah, itu dulu interlinear Bang. Interlinear yang atas sendiri pojok kanan kiri. Pojok kiri. Yes, that's right. Nah, itu diklik. Lebih baik kau nangis Oke. aja dah. bro udah salah. Nah, itu diklik. Terus dibuka. Tunggu loading. Sabar dulu. Kenapa saya gini? Sabar dulu. Anak salah. Anak salah. Sabar, gak usah kejang-kejang. Coba 1 Yohanes 5 ayat 7. Ini loh. Tadi katanya kita mau membandingkan. Kamu. Coba kita baca. Hoti, dengerin. Hoti, Trace, Eisin, Hoi, Marturontes. Ada tambahan tuh. Hento. Dengerin. Dengerin. Aurano. Aduh. Dengerin. Ho. Kuculuk, dengerin. Kasih yang kesesatan. Kamu jangan kasih kesesatan dulu. Astagfirullahaladzim. Kalau ngomong terus di bawah dulu ya. Ini langsung dari Textus Receptus loh. Kok Udah dia di bawah dulu, nanti habis ini baru dinaikin. Ya oke, kita baca lagi. Itu ya Pater, Hologos,
Hologos, turun ke bawah. Kai, to, agion. Apa tuh? Pneuma, kai, outoi, hoi, trace, hand, aisin. Betul nggak More? Iya iya. Aisin. Oi marturentes. Nah tuh ada tambahan setelah marturontes Bang Jibril. Coba di blok Bang Jibril. Setelah marturontes. Kirinya lagi. Kirinya lagi. Nah itu. Nah. Enggak kiri itu kanan itu. Kiri. Kiri. Nah ini. Setelah itu. Ini kan, nih. Ya, itu sampai bawah. Iya, sampai tadi bawah. segini. Ento Orano Sampai bawah, Bang. Sampai bawah. Opater, Hologos, Kaito Agion. Tadi kan dia narasikan bahwasanya tidak ada penambahan di teks aslinya. Kan begitulah, ini teks asli nih. Gimana coba? Tambahannya panjang itu. Waduh, kacau. Asli nih. Nah, itu asli, itu tambahan yang mana yang bener? Jadi yang 2 asli, tapi 1, 2, 3, 4, Jurusnya 5, kalau udah 6, kepepet, kabur. 6 palsu. Panjang banget tuh, Bu. Penambahannya ya. Panjang loh penambahannya itu. Saya masih penasaran ini tuh dapat dari mana gitu loh. Iya, dapat dari mereka lah yang nambah-nambahin. Kan bebas, Bang, nggak ada aturan. Gimana sih Bang Jibril? Mau tahu nggak kenapa ditambahkan begitu? Supaya memperkuat Trinitas itu. Ya, betul sekali. Itu penasaran sih. Dipikir kita di sini goblok bisa dibodohin kayak di gereja. Oh, dasar. Enggak, tadi dia mau bahas Al-Quran mau ayat berapa? Ayo kita cocokin aja. Ya harus bisa baca itu dulu. Oh iya. Baca dulu. Oh iya. Udah naikin dia, aku turun nggak apa-apa. Naikin dia. Ya jangan Bang, jangan turun dong. Lah itu dia mau naik tuh. Ini Midun ini siapa? Saya aja turun nggak apa-apa. More, jangan. Saya minta kita butuh bantuan, More. Hei. Ayo saya blokir dulu nomornya. Aku aja turun. Aku aja. Udah semua turun. Udah, Bang Mut udah ada yang turun. Nggak ada tempat. Udah gampang. Aku bisa turun semua. Udah. Turun semua ini gimana? Aku naikin tuh. Nah. Bang Juma kok turun Bang Juma? Bang Juma kok diturunin? Siapa yang nurunin? Nggak ada, dia turun sendiri. Aduh. Nggak apa-apa, ntar naik lagi. Nah, gimana tadi? Ditanggepin tuh bahasa asli, gimana? Nih, gimana? Tambahin nih. Bahasa asli itu, tambahan itu di situ. Bahasa asli loh itu. Ayo. Jangan kan nanggapi, suruh baca aja nggak bisa. Ayo coba. Ada bahasa tambahan di situ. Jawab. Tadi katanya terjemahan, ini bukan terjemahan asli. Itu aslinya, Bro. Itu ditemukan berapa? 1894, Bro. Ya. Terus ini? Nah, itu bahasa asli bukan? Bahasa asli bukan? Bahasa aslinya itu, Bro, dari abad pertama, Bro. Emang ada abad pertama manuskripnya? Coba saya mau tahu. Ini abad 4 Dodol. Aduh, ini abad 4. Bang Jibril, mana manuskrip abad pertama? Mana manuskrip abad pertama? Mana? Oke, dengar dulu. Enggak, mana? Tunjukkan manuskrip abad pertama. Kamu mau diskusi? Enggak, sekarang waktunya kau menunjukkan manuskrip abad pertama. Mana? Aku menjelaskan tentang Quranmu. Enggak usah dijelaskan, ditunjukkan. Sekarang aku berani jelaskan sama Quranmu. Malah mau menjelaskan Al-Quran dia. Apa sih, orang gila lu? Belum selesai. Udah turunin aja lah. Sekarang kutanya dulu. Katanya. Nggak usah bertanya, nggak usah. Kau di bawah aja, kesel gue liat lu. Bener. Di room ini nggak membutuhkan orang kecil kayak lu. Orang itu penambahan kok. Malah mau menjelaskan Al-Quran. Baca aja nggak Bible-mu bisa. sendiri kok nggak bisa baca, dasar kucluk. Malah kami yang Muslim bisa baca original teks Bible-mu, malah kamu mengajari Al-Quran, dasar dasmu. Jangkrik. Membaca original teks Bible aja kamu nggak ngerti, ada penambahan nggak nanggapi, mau membahas Al-Quran, dasmu. Cocok. Jangkrik matamu.
Ini kalau pakai akun ini mesti jaga-jaga image. Ayo, sing Surabayaan, endi cuke sing Surabayaan nisar iku lho. Ayo endi cuke? Kalau mau panggil di sini siapa ada dua lo panggil Bambang Nursena sama Rita Wahyu panggil ke sini. Nggak bisa bang. Bambang Nursena jawabannya kita disuruh ke Vatikan bang. Atau Rita Wahyu deh, Rita Wahyu juga nambahin tuh. Rita Wahyu di sarapan pagi nambahin juga. Panggil sini Rita Wahyu. Tanya dia, kenapa kau nambah-nambah data? Bener lu? Jangkrik. Mestinya kamu gitu. Oh iya ya, kok bisa ya? Tiba-tiba mau membahas Al-Quran. Ya, salah gua. Cocok. Mana dia itu? Ya, mau naik bahas Al-Quran, ayo. Tapi gue suruh baca ya, kalau nggak bisa baca, tak kick kau. Ayat berapa?